Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh mereka reba? Bajik-bajik Itu jeki. kompos. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah naik ya. Bajik-bajik jeki. Mbak, Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Lek memikir apa nyumai tak mea? Ini Gurunda, pendeta malah yang Kalau mandi menikahkan. apa? Jek ne. Mandi jene. Puna mandi tu jek ne. Kamu judi? Iya, iya. Suara saya kedengaran, Bunda. Iya, Cuy. kedengaran. Insya Allah. Cek. Kedengaran, alhamdulillah. Di mana kita tinggal? Kemaki mantang di Antang. Alitea naik lah. Iya, Cuy. bisa kau bertanya lah. Suara saya kedengaran. Ya, kedengaran. Ya, banyak tuh. Kedengaran Gurunda. Baik dulu. Suara saya kedengaran ya? Enggak, di sini kok tidak. Iya, Suaranya iya. Bunda Rahman enggak kedengaran di tempatku. Oh, Bang Malabar, kedengaran suaraku? Tunggu ya. Kedengaran Bang Juma. Kedengaran, dua-duanya kedengaran. Bang Juma, Bunda Rahmat kedengaran. Berarti Gurunda yang ini. Gurunda yang Saya turun dulu kalau gitu ya. ya Gurunda. Alitea naik Alitea. Ayo, bisa kau bertanya ke Bang Zuma, Gurunda. Suaranya nggak kedengaran katanya. Boleh kau bertanya Al-Quran, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada orang yang maki-maki lewat chat. Ajak masuk ke sini. Kalau dia punya ilmu, mari diskusi baik-baik. Enggak usah ngamuk-ngamuk. Ya silakan naik Alitea, katanya Diskusi tadi. aja baik-baik. Tadi itu dia bilang ada juga di Islam yang menikahkan. Gurunda. Ada yang menikahkan apa tuh? Sesama jenis katanya di Islam juga ada Di katanya. mana itu kejadiannya? Nah, di mana tuh Alitea? Alitea, ayo naiklah. Ya naik. Di mana? Kau bilang ada Islam di Indonesia, ayo. Kalau ada itu oknum. Kalau di agama dia memang bukan oknum saja. Tapi memang ajaran agama semua halal bagiku. Semua hal boleh. Jadi tidak bisa kita kemudian mengatakan bahwa itu oknum kalau di ajaran mereka, karena memang itu bagian dari ajaran. Memang ajarannya ada kayak gitu. Semua halal, semua boleh.
Kenapa demikian? Karena mereka hanya hidup di angan-angan belaka. Begitu. Kalau di Islam mana ada yang kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, Daeng. Waalaikumsalam. Muncul Ki. Karena aku juga di sini ternyata. Aku pikir pulang kampung. 1 Korintus berapa itu ya? 10 ya? 1 Korintus 10. Segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi boleh, dalam agama Anda boleh, ada dalilnya. Kita tidak ngarang-ngarang. Nah, mana tunjukkan di Islam, di Al-Quran atau di hadits segala sesuatu boleh? Ada enggak? Ada kan? Nah, itu makanya agama kalau sudah kayak begitu itu ya pasti berasal dari iblis. Iblis. Iya. Lucipe, ya kan? Lucifer. Lucipe katanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Bagaimana Abu? kabar Bang Suma? Lanjut. Baik, Kabar Bang Suma? alhamdulillah baik seperti biasa. Saya tinggal di Lu Timur, Iya, di mana Ki? tepatnya di Kecamatan Tomoni. Oh, masih di bawah lagi ya? Masya Ya. Allah. Jauh sekali Ki ke sini. Kalau ya, perantauannya di sini memang. Di mana Ki ini sekarang? Di TikTok. Iya, di TikTok. Di wilayah Ya, pasti mana? itu. Pasti di TikTok Ki, iya. Di tepatnya di Kecamatan Tomoni, di Lu Timur, Oh. Kabupaten Lu Timur. Masih di situ sampai sekarang. Iya, alhamdulillah. Tomoni ya, berarti dekat-dekat dari Surako ya. Ya, sebenarnya masih jauh dari Sorako, dekat dari Malili lah. Jalanan Dekat mau dari ke Sulawesi Tengah, Balantang. jalan eh, bukan masih terus lagi, dekat perbatasan, Oh iya iya. dekat perbatasan. Adiknya bapak dulu situ camat tapi lama sekali Mi. Oh iya, Ada kampung sana Wabulundula kan? iya, jalanan mau ke Sorako itu. Iya. Kalau saya jalan mau ke Sulawesi Tengah ada Sulawesi daerah Tengah. nama Tarengge, ya. Oh di Tarengge. Iya, betul dekat situ. Oh. Banyak anu di situ ya, transmigrasi ya, orang Bali. Betul. Bali, Toraja, Iya, Jawa, Jawa. banyak campur Bugis, Makassar. Betul. Oh Makassar juga ada. Kalau saya, iya ada. Kalau saya kan saya punya mama orang Makassar, baru saya punya bapak orang Bugis. Jadi Bugis Makassar. Bugis Makassar. Iya. Nah, Alhamdulillah. apa ya? Saya mau saya mengikuti perdebatannya Bang Suma ini bagaimana ya? Memang mantap. Artinya ngegas terus, jangan pantang mundur. Karena kenapa? Kasihan saya lihat saudara-saudara kita yang beda akidah, di mana mereka itu masih masih mempercayai yang namanya Paulus yang menyampaikan istilahnya dari nabi-nabi terdahulu yang sudah diriwayatkan di dalam Injil, Al-Quran, Sabur. Itu sedangkan mereka itu menerima wahyu dari Paulus ya.
saya masih ya agak prihatin lah, karena saya sempat baca di dalam Al-Quran bahwa manusia yang memiliki ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia tidak menyampaikannya. Nah, ini tugas Bang Sume ini besar ini, karena Bang Sume ini saya lihat banyak mendapatkan ilmu dan betul-betul harus menyampaikan. Nah, kalau semacam saya dan teman-teman yang lain yang bahasanya Islam tapi masih kadang bolong-bolong bolong-bolong dalam beribadah atau kayak bolong-bolong dalam beramal soleh, ya mungkin istilahnya di terasnya lah surga kalau kan. Rasanya kalau saya ini Bang Suma memang betul-betul saya lihat sudah ilmu sudah memadai, jadi betul-betul pertanggungjawabannya juga pasti besar. Jadi kami terutama orang-orang yang awam begini butuh sekali sama Bang Suma untuk menyampaikan yang istilahnya dalam artian yang sesuai lah kadar dan bobotnya. Dan kalau perlu ya jangan berhenti, istilahnya terus, walaupun ada bahasa kayak apa ya, mau dipenjarakan atau mau di apa ya, itulah di dunia pasti akan ada hal demikian. Tapi sebaik-baik pelindung kan hanya Allah yang ditempati berlindung, bukan di manusia. Oke, itu dari saya. Mungkin Oke Bang, terima kasih. Makasih. Ya. Oke, udah kita turunkan ya Bang ya. Terima kasih Bang. Pura-pura nih, Mbok. Burane. Taters, selamat sore. Taters, Iya, apa yang ingin disampaikan Taters? nggak ada. Ya. Kristen Muslim? Nggak tahu. Taters, Muslim Ya. Kristen? Nggak tahu. Baru bangun kayaknya Bang Handi. Baru kita bangun deng. Taters, hei, kau kenapa diam? Mampet hidungnya. Oke, kita ke Bang Ahmad dulu. Ahmad M. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullah. Sebagai pendengar setia aja. Dengar Saya Muslim. setia, bisa dibawa Bang. Kalau cuma mau mendengar, aku kira ada pakai masukan apa. Oh baik-baik, saya Oke. turun. Iya, Salam kenal ya Terima Bang. kasih. Sehat Oke, selalu. Bang Mas, semangat. Ya, siap. Makasih. Masya Allah. Ya, doa kami beserta Anda. Amin. Amin. Doa yang sama untuk sahabat-sahabat semua. Amin, amin insyaallah. Amin. Ini cara turun gimana nih? Lewat ke bawah, Bang. Ke bawah kalau turun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Juma. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Sebelumnya terima kasih untuk Bang Juma, Sama-sama Bang. Rahma, untuk penyampaiannya kan terbuka untuk sejarah-sejarah. Jadi kita ini yang orang awam atau yang orang Islam belum ada ilmunya, jadi terbantu Bang Juma. Terima kasih untuk Bang Juma ya. Sama-sama Bang. Ajaran Masya seperti Allah. ini kan nggak kita dapat di masjid, ataupun kita sudah tua kan agak-agak malu kita nanya ke orang-orang. Dengan Bang Juma Masya Allah. Siap. menyampaikan sejarah begini kan mungkin dari kita yang agak-agak belok dapat hidayahnya Bang Juma ya. Iya insya Allah Bang. Salam dari saya dari Batam Bang Juma. Batam. Masya Allah. Saya pun ada share-share ke kawan-kawan saya yang agak-agak belok lah Bang Juma. Iya, iya. Karena kita Allah orang-orang Akbar. jalanan ini kata-katanya kan nggak bisa secara halus penyampaiannya Bang Juma. Ini dengan mengikuti sejarah-sejarah kan terbuka pemikiran Bang Juma. Insya Allah. Untuk Bunda Rahma, makasih sudah menaikkan ya Bunda Rahma. Ya Bang, terima kasih. Salam dari Batam Bunda Rahma. Sama Bang, sama-sama. Terima Sama. kasih. Salam Bang Juma, terima kasih untuk Bang Andi, untuk semuanya terima kasih. Makasih. Masya Allah. Subhanallah. Iya. Nah, hari ini
saya angkat tema kenapa harus Islam. Bisa dipaparkan Gurunda? Kenapa harus Islam? Insya Allah. Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Kenapa harus Islam? Karena memang Islam ini adalah agama yang berasal dari pencipta langit dan bumi. Islam itu damai, damai sejahtera. Nah, yang menarik, Islam itu damai, Islam itu sejahtera, Islam itu rahmatan lil alamin. Ibarat kata nih, kita memiliki bini yang kita akui setiap saat itu makanan yang paling nikmat itu adalah masakan beliau. Masakan beliau. Kenapa? Karena setiap saat kita merasakan masakannya, olahan tangannya, racikan beliau. Jadi kita akan mengatakan, oh makanan bini saya yang paling enak. Tapi kita tidak pernah mencoba makanan yang ada di luar sana. Sehingga kita bisa mengatakan itu. Kalau makanan bini kita itu betul-betul enak, begitu kita coba makanan di luar, di berbagai macam restoran, maka kita akan tetap mengatakan masakan istri kita itu nikmat dibanding yang di luar. Karena memang betul-betul nikmat, bukan diada-adakan atau bukan hiperbola. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau makanan di rumah itu tidak nikmat, lalu kita merasakan makanan di luar, ternyata di luar lebih nikmat. Kalau kita mengatakan makanan istri kita itu benar, nikmat, tetapi tidak, melainkan dikalahkan oleh makanan yang ada di restoran luar, lalu kita mengatakan nikmat, berarti kita munafik. Kita berbohong, jatuhnya di situ, kita berbohong. Nah, kita di dalam Al-Quran misalnya gini, diajarkan Bismillahirrahmanirrahim, iyad'una min duni illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Ini kita diajarkan di Islam. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, inasan. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Kan gitu poinnya dalam Al-Quran. Umat Islam itu pada tahu. Kita semua tahu nih, kita ngerti. Sering disampaikan oleh para ulama, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, bahkan orang tua kita. Sering mengajarkan kepada kita hal-hal seperti ini. Tapi karena yang disembah itu setan, maka tak berwujud. Sama seperti Allah Subhanahu wa ta'ala di Islam juga tak berwujud. Laisa kamitslihi syai'. Bedanya kalau setan itu kan roh jahat ya. Begitu kita belajar apologet, materi-materi pembelaan agama Islam, kita berapologet Islam kemudian, lalu kita sampaikan kepada khalayak banyak, maka mereka akan merasakan betapa benarnya Islam itu. Yang tadinya hanya merasakan masakan istri itu yang paling nikmat, tapi begitu mereka merasakan makanan di restoran, ternyata makanan bini itu paling enak di antara semua masakan. Begitu Al-Quran mengatakan iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa syaitanan marida, ternyata betul. Al-Quran bukan mengada-ngada. Al-Quran tidak hanya memberikan bukan bersifat sentimental, bukan. Tapi Al-Quran ketika mengatakan sesuatu ternyata valid, sahih, absolut, benar adanya. Dengan adanya materi-materi apologet, saban hari kita disajikan kemudian bahwa mereka yang betul-betul menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi, yaitu iblis. Maka harus Islam. Karena di luar Islam ini hanya menyembah inasan, menyembah berhala, menyembah angan-angan, menyembah manusia, menyembah roh. Bahkan kita lihat mereka juga menyembah burung merpati kan. Nah inilah indahnya Islam. Ketika kemudian Islam dikatakan
agama yang paling diridhoi, agama yang paling mulia, agama yang benar hanya Islam, maka dengan adanya apologet, materi-materi diskusi lintas agama, maka kita umat Islam bisa membuktikan ketika Al-Quran mengatakan yang mereka sembah itu adalah iblis, kita bisa buktikan dan kita bisa uraikan. Ya, yang bahagia siapa? Umat Islam yang mendengarkan itu. Apa buktinya? Misalnya kita sampaikan Yohanes 6 nomor 70. Apa yang tertulis di situ, Bang Suma? Di situ tertulis, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, indikasinya udah nyata. Lalu kemudian Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan Tuhanmu. Ternyata memang ada data-data itu, bahwa ada orang yang kemudian menyembah hawa nafsu, menyembah di luar daripada akal. Artinya kalau di luar akal tapi punya keinginan, punya hasrat, punya semangat untuk melakukan itu, berarti itu adalah syahwat, nafsu. Ada yang menyembah nafsu mereka. Apa itu? Keegoan, diunsurkan oleh kebencian, kedengkian, iri, hasad kepada Islam, sehingga terjadi Islamofobia, kejengkelan terhadap Islam dan umat Islam, kebencian terhadap Nabi dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam, sehingga mereka lebih mengokohkan kemudian nafsu mereka untuk menyembah sesamanya makhluk. Nah, ini yang dikatakan Al-Quran, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya limpahkan kepada sahabat yang lain, mungkin ada yang ingin menjelaskan lebih dari apa yang kita sampaikan, bahwasanya di dalam agama mereka itu diajarkan bahwasanya mereka menyembah sesuatu yang kelak akan justru mengusir mereka. Mereka akan diusir oleh sembahan-sembahan yang mereka sembah di dunia. Nah, ternyata betul. Di dalam kitab mereka itu kita temukan dalil yang mereka akan diusir. Contoh misalnya di dalam Matius 7 nomor 12 sampai nomor 23. Diusir oleh yang mereka sembah. Siapa itu? Ya, mereka kenal dengan sebutan Yesus. Yesus mengusir mereka. Dan itu Al-Quran sudah menyatakan itu, bahwa kelak di hari perkumpulan manusia, orang-orang kafir menyembah selain daripada Allah akan diusir kemudian oleh sembahan-sembahan mereka. Nah, ternyata salah satunya adalah Yesus. Yesus akan mengusir orang-orang ini. Terbukti di dalam kitab Yohanes Matius 7 nomor 12 sampai nomor 23. Jadi itu dua faktor, salah dua faktor yang menjadi pengukuhan iman kita, kenapa kita harus Islam. Saya kira begitu sementara sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama adalah bahwa yang mereka sembah selain Allah adalah iblis, dan yang kedua mereka akan dihujat, mereka akan diusir, ya, dan mereka akan disangkali, ditolak oleh yang mereka sembah di dunia ini selain daripada Allah. Demikian, silakan ditanggapi atau dilanjutkan. Nauzubillahi min dzalik ya. Oke, kita ke Bang Darwis. Darwis Ambon, Darwis apa nih? Kristen Muslim? Bang Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Ya, makasih Bang. Untuk Gurunda Suma, sedikit saya mau dibedah ini di Bible-nya dia. Karena kalau saya lihat ini ayat ini yang bisa mungkin membatalkan menyatakan bahwa betul-betul Yesus itu tidak disalib. Judulnya kenapa harus Islam, Bang? Yang penyaliban. Kenapa harus Islam? Ya, kenapa Bang? Topiknya kenapa harus Islam? Ya, saya kira sudah pas itu penjelasan Gurunda Suma. Kenapa kita harus berislam? Karena memang hakikatnya kita, sejatinya kita, fitrahnya kita memang harus Islam. Islam. Seperti itu.
Makasih Bang. Dilanjut. Bang Darwis tadi ada data, ada dalil. Ada surah apa, ayat berapa Bang? Ya itu tadi saya mau karena mungkin lari dari judul ketika itu saya paparkan. Tadi Bang Andi sudah jelaskan bahwa bukan konten itu yang kita bahas. Bukan. Bang Handi mengingatkan tema kita, nggak apa-apa. Nanti narasumber yang mengarahkan ke situ. Ayat berapa, surah apa? Tadi itu saya sampaikan kalau itu kita telah mungkin kalau saudara Kristen bisa menelaah ayat itu betul-betul bahwa memang bukan Yesus yang disalib. Itu di Ibrani 5 nomor ayat pasal 7 kalau nggak salah. Oh iya, betul. Kalau itu sarapannya Bang Handi tuh. Oh iya Bang. Iya, sarapannya. Jadi sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, keluhan yang bersungguh-sungguh kemudian kepada Allah yang sanggup menyelamatkan dia dari maut. Dan karena kesalihannya, doanya telah dikabulkan. Nah itu betul itu. Iya, dikabulkan. Jadi makanya kenapa harus Islam? Karena itu tadi, yang mereka sembah hanyalah berhala, dan yang disembah mereka itu kelak akan mengusir dia. Wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia kelak dikumpulkan di hari kiamat, sembahan-sembahan mereka itu akan menjadi musuh mereka. Sembahan-sembahan mereka itu akan menjadi musuh. Oh ya kan? Kenapa Anda menyembah saya? Oh karena Anda disalib. Oh siapa bilang saya nggak disalib? Yang disalib itu orang terkutuk. Yang disalib itu adalah Lucipe, bukan saya. Bukan saya yang disalib itu orang terkutuk itu yang disalib. Pasti mereka sedih ya kalau nantinya ternyata ditolak. Aduh. Iya, mereka akan mengingkari. Jadi mereka dalam hal ini, dalam Al-Quran itu adalah mereka sang sembahan-sembahan orang-orang yang tak berakal ini, yang mereka puja-puja kemudian akan ditolak, diingkari. Nyala daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Tuh. Belum mati juga. Ayo, kalau dulu sebelum ada materi apologet Islam seperti ini yang kita dengar dari para imam, kalau kita kemudian masuk dalam masjid mendengarkan mereka menjadi imam atau berkhutbah, ya kita nggak ngerti apa maksud daripada dalil yang dibacakan oleh Pak Ustadz, mau kemana arahnya, kita nggak paham. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni maza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat. Intuni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Masya Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun.
Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kita mendengarkan itu. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah. Kita dengar, tapi kita tidak sampai kepada inti penyampaian kalam ilahi. Kita yang bukan lulusan pesantren, kita yang bukan ulama tafsir, kita yang bukan lulusan bahasa Arab, yang ngerti nahwu Arab, bisa sampai kepada puncak pengetahuan. Kenapa harus Islam? Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Begitu para apologet Islam mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 6, di situ dikatakan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak, sembahan-sembahan mereka menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan di dunia terhadap mereka, terhadap diri-diri mereka. Artinya kita yang awam ini pun tahu, yang tidak pernah belondok pesantren pun tahu melalui kegiatan-kegiatan diskusi seperti ini, debat kayak begini. Oh ternyata Yesus kelak akan mengingkari mereka. Oh ternyata Yesus akan menolak mereka nanti yang mereka sembah orang-orang Kristen ini. Dan menurut para apologet data itu ditemukan di dalam Matius 7:12 sampai nomor 23. Kelar perkara. Akidah kuat. Keislaman kita mantap. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengusir orang-orang yang menyembahnya. Malah Al-Quran mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Umat Islam itu adalah sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya makhluk. Al-Quran mengatakan itu. Tapi mereka, Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Apa pembuktiannya? Para apologet Islam mengatakan wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sembahan mereka akan menjadi musuh bagi mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap yang mereka sembah. Matius 7:12 sampai nomor 23, enyahlah daripadaku, aku tak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Tak perlu kita beli buku, tak perlu kita baca tafsir, tak perlu kita kemudian terlalu mendalami, kita pun bisa tahu. Yang mana justru banyak para ulama yang tidak memperhatikan sisi ini. Hanya segelintir manusia dari kita yang mau memperhatikan ini. Diskusi lintas agama dengan menggunakan referensi dua kitab, Al-Quran dan Bible, untuk menguatkan akidah umat Islam agar mereka tidak mudah terperdaya untuk menyembah lucipe. Nah ini hewan Islam itu. Jadi milik Kristen, oh nggak mau. Menurut kitab suci saya, kalian yang menyembah Yesus akan diingkari oleh Yesus. Mana ada coy? Ada. Al-Quran saya mengatakan surah Al-Ahqaf ayat 6, di situ dikatakan apabila hari kiamat itu telah terjadi, setelahnya kemudian apa yang kalian sembah akan mengusir kalian. Dan itu tertulis di dalam kitab kalian, Matius 7:12 sampai nomor 23. Apabila kelak hari orang-orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Di sanalah aku akan menjawab dan mengingkari mereka dengan berkata, aku tidak mengenal kalian, enyahlah kalian daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lanjut teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi sedikit Bang Suma ini rupanya kori terbaik ini, luar biasa. Kari terbaik. Ini guru saya Bang Handi dan ketua kita di Ta'lif, beliau yang sering ngajarin. Berapa rakaat saya mau? Masya Allah. Jadi semakin hari teman-teman mendengarkan materi-materi diskusi kayak begini tuh,
Meskipun mereka tidak pernah mondok, tapi minimal akidah mereka sudah kuat. Oh ternyata begini. Nah, makanya pentingnya ketika kita berdiskusi, sahabat-sahabat sekalian, ketika ada yang berdiskusi dicatat Al-Quran surah ini, ayat ini, didalamin. Sangat boleh jadi besok hari kita nggak tahu ke depan seperti apa kebijakan-kebijakan yang ada. Bisa jadi ya kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita selalu berlindung kepada Allah. Karena kita lihat kondisi ke depannya itu, ya Islam ini senantiasa, orang yang dekat dengan Islam ada saja masalahnya. Orang yang menyuarakan Islam ada saja masalahnya, kan gitu ya. Jadi kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Kita tidak ngerti orang-orang hebat di belakang semua ini yang ada di negara kita ini, orang-orang hebat yang mengendalikan kebijakan-kebijakan negara, ya kita tidak paham. Apalagi kita ini hanya masyarakat biasa. Maka yang harus kita perkuat adalah akidah dan persatuan umat Islam. Makanya dibentuk API ini. API sebagai wadah mempersatukan umat Islam se-Indonesia khususnya, dunia pada umumnya. Saya kira begitu teman-teman. Kalau ada dari Kristen silakan dinaikkan. Oke, silakan ya teman-teman Kristen naik. Yuk kita Taters. Halo Taters. Belum monitor ya? Tak turunkan aja kau ini kalau nggak monitor. Teman-teman Kristen dulu yang naik ya, teman-teman Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin standby sejenak. Ya Ustadz. Kebenaran tuh ada. Nah, selamat sore kebenaran, silakan kebenaran apa yang ingin ditanggapi atau yang disampaikan di penyampaian Gurunda tadi, silakan. Kebenaran. Nah, saya baru masuk, nggak tahu tadi apa yang dibilang Juma. Topiknya begini bro, kenapa Anda Kristen? Gitu, silakan. Kenapa ada Kristen? Ya, alasannya apa gitu loh, kenapa? Lanjut. Oh iya, oke, saya jawab. Jadi begini ya, Kristen ada setelah Yesus datang ke bumi. Jadi Kristen mulai abad kedua saya rasa sudah ada. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa Islam harus ada ujung-ujungnya bro? Bukannya kenapa Kristen ada gitu loh. Oke, silakan. Karena Islam Silakan. sendiri untuk Tanggapi. Iya. Jadi Islam itu adalah wahyu terakhir yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi. Kenapa harus ada Islam? Karena nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kelompok-kelompok tertentu. Bukan kemudian diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Kalau Yesus dikatakan diutus untuk seluruh umat manusia, mana ajarannya? Mana ajarannya? Tentang ibadah mana? Tentang ibadah. Tentang muamalat mana? Tentang perekonomian mana? Pemerintahan mana? Warisan, jual beli, hukum riba, hukum nikah, mana ajarannya? Sementara cakupan alam semesta itu luas. Mana kitabnya Yesus? Yang harus menjadi panduan manusia hidup di muka bumi ini. Tunjukkan ke kita. Surat-surat Paulus itu, suratnya surah Ibrani itu kan masih abu-abu, satu bukan. 13 suratnya ini diperuntukkan untuk sekelompok manusia, bahkan untuk satu orang ada. Seperti Filemon. Filemon itu surah untuk satu orang. Timotius untuk Timotius tok. Lukas hanya untuk Theophilus. Jadi apa? Kalau ajaran Yesus ini yang harus menjadi pondasi akhir dari kehidupan anak keturunan Adam, apa yang bisa kita petik dari pengajaran Yesus? Lukas hanya hasil penyelidikan.
Matius hanya hasil kesaksian-kesaksian. Yohanes hanya hasil angket dari kesaksian-kesaksian. Markus hanya hasil dari ajaran-ajaran orang-orang yang ada di sekelilingnya. Paulus hanya pengakuan-pengakuan pribadi saja. Lalu yang dari Yesusnya untuk menjadikan patokan kehidupan sebagai hukum kebenaran dan pengisapan dunia akan dosa itu apa? Apa? Kasih. Apa kasih itu? Jauh pangkang dari api. Tak bisa kemudian. Oleh karena itu, ketika kemudian Yesus mengatakan, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Matius 5 nomor 20. Jadi menurut Yesus, ada kehidupan yang jauh lebih baik, lebih komplit, lebih sempurna, lebih tertata, lebih tersusun daripada kehidupan ahli Taurat yang menyebabkan kemudian orang bisa masuk ke dalam surga. Al-yawma akmaltu lakum. Kenapa kemudian pada hari ini disempurnakan kemudian Islam itu untuk seluruh umat manusia? Karena manusia itu kehidupannya syarat dengan kebutuhan-kebutuhan, syarat dengan keinginan-keinginan, syarat dengan kepentingan dan ketersinggungan antar satu sama lain, antar suku, antar budaya, antar daerah, antar negara, antar bahasa, antar keyakinan. Itu harus ada perangkat-perangkat yang mengatur itu semua. Tidak bisa tidak. Maka itu hanya bisa ditemukan dalam Al-Quran. Maka Al-Quran, Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Kalau dari Yesus, apa dari Yesus yang bisa kita gunakan sebagai patokan kehidupan? Bernegara misalnya, dari Yesus ada? Nggak ada. Sementara itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Ini belum apa-apa ini. 100 tahun ke depan, 200 tahun ke depan, 300 tahun ke depan, 500 tahun ke depan, kehidupan manusia semakin konkret, semakin majemuk, semakin canggih, semakin modern. Lalu kitab apa yang bisa menjadi pendamping kehidupan untuk mereka, orang-orang yang hidup di zaman serba modern nanti? Bisa jadi ke depan orang mau makan tinggal di kamar, piringnya melayan dari dapur. Bisa jadi ke depan orang masak cuma lewat HP, piring bergerak sendiri, ikan terpotong-potong sendiri. Bisa jadi hal itu adalah tahayul bagi kita hari ini, tapi bisa menjadi fakta kebenaran beberapa ratus tahun ke depan. Selayaknya 1000 tahun yang lalu tidak ada orang pernah bermimpi baja ribuan ton bisa terbang melayang. Tapi hari ini kita buktikan pesawat bisa terbang dengan hanya beberapa waktu, bisa sampai antar pulau bahkan antar negara. Itu juga yang akan terjadi ke depannya. Nah, apa yang kita butuhkan? Ajaran dari Yesus yang kita butuhkan itu apa? Sedangkan sekarang saja sudah ditinggal zaman, apalagi nanti. Tapi Al-Quran tidak pernah dilekang oleh zaman. Jadi saudaraku, kenapa harus Islam? Ya karena para nabi juga mengajarkan akan datangnya ajaran yang mana didatangkan untuk menundukkan hukum-hukum di atas muka bumi kepada seluruh bangsa-bangsa. Dan itu hanya Islam. Kalau Yesus apa? Mana kitabnya? Mana ajarannya? Mana hukum-hukumnya? Mana ketetapannya? Mana ketentuannya? Mana rukunnya? Mana sunnahnya? Mana wajibnya? Mana makruhnya? Tak ada pernah kita temukan. Tak ada. Lalu apakah kita harus mencontoh Kristen yang beribadah kepada sesuatu yang tidak punya aturan kecuali yang mereka buat-buat sendiri? Kristen apa dalam ibadahnya yang bukan karangan-karangan sendiri? Minggu ibadah karangan sendiri, tidak bersunat karangan sendiri, tidak puasa karangan sendiri, Natalan karangan sendiri, tahun baru karangan sendiri, kenaikan Yesus Kristus karangan sendiri, kematian Yesus Kristus karangan sendiri. Apa? Tak ada. Tak bisa dijadikan sebagai panutan. Makanya sehebat apapun sebuah negara tidak akan pernah menjadikan Bible, tidak akan pernah bisa menjadikan Kristen sebagai asas satu kehidupan kemaslahatan kemasyarakatan. Tidak bisa. Sehebat bagaimanapun kemudian sebuah negara, Kristennya Kristen,
wakilnya Kristen, gubernurnya Kristen, camatnya Kristen, bupatinya Kristen, kepala desanya Kristen, RW-nya Kristen, RT-nya Kristen, seluruh penduduknya Kristen, tidak akan bisa memunculkan Bible sebagai puncak tertinggi, sebagai asas kenegaraan. Kenapa? Bukunya itu tidak cukup. Tak ada yang bisa sampai ke sana. Berarti manusia membutuhkan ke kanan, kitabnya malah ke kiri. Tidak seia saja butuhkan hanya Al-Quranul Karim. Mengatur kehidupan manusia. Sedangkan ajaran Yesus sendiri mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, namun sayangnya kalian belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran atau nabi kebenaran, dia yang akan menuntun kalian semua menuju kepada seluruh aspek-aspek hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Demikian. Jadi dari penjelasannya tadi, kalau yang pertama, kalau di Alkitab itu Yesus untuk semua bangsa, ayatnya begitu banyak ya. Yang pertama di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat lain ada di Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Dan di ayat lainnya ada juga di Matius 28 sampai 20, maka pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah perintahkan padamu. Jadi kalau Yesus bukan untuk semua bangsa, kalau kita lihat di Alkitab terbantahkannya. Yang kedua, ajaran-ajaran Yesus menitik beratkan pada topik utama mengenai kehidupan nanti di setelah kehidupan di bumi, bukan kehidupan di bumi seperti yang ditekankan saudara Juma tadi di dalam kitab sucinya, bahwa kalau di sana ajaran-ajarannya mengenai pembagian harta warisan, yang lain-lainnya yang menekankan kehidupan dunia sangat ditekankan. Kalau Yesus itu tidak, dia menerangkan yang pertama itu menerangkan realitas kerajaan Allah. Kalau Yesus mengajarkan tentang kehadiran dan kekuasaan kerajaan Allah di dunia ini, ia menekankan pentingnya untuk hidup dalam kerajaan Allah dan mengakui Tuhan dalam hidup sehari-hari. Itu ajaran pertama dari Yesus. Yang kedua, hidup di dalam kerajaan Allah. Yesus memberikan petunjuk dan ajaran bagaimana hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip kerajaan Allah. Ia menunjukkan contoh kehidupan yang penuh kasih, belas kasihan, dan keadilan. Yang ketiga, Tuhan dari kerajaan Allah. Yesus mengajarkan tentang kita sebagai Tuhan dan pemimpin dari kerajaan Allah, bukan pemimpin dari kerajaan dunia ini. Jadi dia tidak akan mengatur RT sama bupati, wali kota atau lainnya. Dia tidak akan menduduki itu, tetapi ia mengajarkan tentang kerajaan dari kerajaan Allah sendiri, yang kedudukannya sebagai Tuhan dan pemimpin dari kerajaan itu. Ia menegaskan bahwa iman dan pengikutannya adalah kunci untuk memasuki dan hidup di dalam kerajaan Allah. Jadi ajaran-ajaran ini yang memperlihatkan keselarasan dan kesatuan dalam pesan yang disampaikan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, tadi cuma mengatakan bahwa dan buatan mengenai Muhammad itu di mana kira-kira? Saya pernah menjumpainya. Tolong Anda tunjukkan itu di dalam Al-Quran Anda, jangan di dalam Alkitab. Karena di dalam Alkitab tidak sedikit pun menyinggung tentang kedatangan Nabi Muhammad gitu. Jadi tolong Anda tunjukkan di dalam Al-Quran atau dimanapun selain di dalam Alkitab mengenai kedatangan Nabi Muhammad ke dunia. Jangan di Alkitab, karena di Alkitab itu nggak ada sangkut pautnya dengan Muhammad gitu loh. Silakan. Iya, baik. Anda minta di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian dinyatakan diutus sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau Anda kemudian tidak memiliki wawasan ke sana dan Anda membatasi kemudian orang belajar tentang Bible, itu Anda tidak punya kompetensi untuk itu. Anda tidak punya legalitas untuk itu. Kenapa? Tadi Anda mencoba untuk menarasikan Markus 16:16 itu meludahi wajah Anda. Matius 28:19-20 itu juga meludahi wajah Anda. Yohanes 3 nomor 16 juga itu meludahi wajah Anda.
Karena data-data yang Anda sajikan itu data yang wajib hukumnya disampaikan kepada seluruh makhluk. Itu satu. Yang kedua, kalau toh Anda tidak bisa menemukan tentang Rasulullah, tapi lihat kenabiannya. Yang disebut nabi itu apa? Menerima wahyu dari sang Tuhan. Yang disebut rasul itu apa? Nabi yang menyampaikan wahyu dari sang Tuhan kepada umatnya. Lihat umat Islam sedunia. Bahkan tengok kiri kanan Anda, di mana Anda hidup hari ini. Pijakan kaki di bumi ini Anda lihat. Kiri kanan Anda Islam semua. Dari mana itu? Mereka dapat pengajaran yang begitu komplit, yang begitu sempurna, teratur dalam ibadah, hubungannya kepada Tuhan, hubungannya kepada keluarga, hubungannya terhadap pemerintah, hubungannya terhadap masyarakat, hubungannya terhadap anak, istri, orang tua, cucu, dan seterusnya. Itu dari mana semua itu mereka dapatkan? Sementara negara untuk membentuk satu hukum, mereka harus revisi. Bahkan firman Tuhan pun di dalam agama Anda kudu perlu direvisi. Kitab Anda dikalahkan oleh Rasulullah, seorang nabi, manusia biasa, bisa mengalahkan firman Allah yang ada dalam kitab. Harus direvisi, harus diperbaiki, harus diperbaiki lagi. Al-Quran dari beliau tidak pernah direvisi. Kehidupan dunia semakin canggih, selalu selaras dengan kitab suci Al-Quranul Karim. Tak pernah ada pengerevisian. Tapi kalau di agama Anda, tunggu sabar dulu. Ini saya belum memberikan dalil, saya belum kasih dalil. Saya hanya ingin memompak kemampuan Anda berpikir. Kalau Rasulullah bukan Nabi, kalau dia bukan Rasul Tuhan, bagaimana mungkin kemudian bisa mempengaruhi miliaran manusia dalam waktu ribuan tahun untuk supaya ucapan-ucapannya, titahnya dilaksanakan? Coba. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, kata beliau. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan kepada orang lain. 1000 tahun lebih titahnya ini tidak pernah surut bila tang masa. Tak ada satu jabatan tinggi di atas muka bumi ini yang mampu menghentikan titah beliau. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Lalu kemudian sallu kama ra'aitumuni usalli. Ribuan tahun kemudian titah ini terlontar dari mulutnya. Jangan kau melakukan satu ibadah tanpa saya contohkan. Ibadahlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ibadah. Jabatan apapun yang tertinggi di atas muka bumi ini, kuasa apapun yang dipegang orang di atas muka bumi ini, tidak bisa kemudian tidak mencontoh cara beliau. Beliau ini siapa kok hebat kali? Dari sini aja kalau orang punya akal udah paham. Ini pasti nabi, ini pasti rasul. Saya belum kasih dalil. Bagaimana dengan Yesus? Tuhan dia katanya. Cara sujudnya tidak dicontoh, cara membersihkan kelamin tidak dicontoh, menu makanannya tidak dicontoh, hari ibadahnya tidak dicontoh, tempat ibadahnya tidak dicontoh, kitab sucinya tidak dicontoh, Tuhan yang disembahnya pun tidak dicontoh. Tuhan ditolak sama penyembahnya. Coba. Padahal dikatakan, jika kau mengasihi aku, jika engkau percaya kepada aku, jika engkau mengikuti aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Faktanya, Yesus melakukan apa? Kristen melakukan apa? Tapi kalau Nabi Muhammad SAW bukan Tuhan, bukan dewa, dia hanya seorang nabi dan rasul, memberikan titah umatnya ribuan tahun, miliaran manusia ikut komando. Ini bukti kenabian kerasulan. Jadi saya tidak perlu kasih dalil. Rasul, nabi itu adalah orang yang menerima titah dari langit. Rasul adalah orang yang menyampaikan titah itu kepada orang lain. Orang lain mendengarkan, itulah bukti kerasulan tersebut. Itulah bukti kenabian beliau. Oke? Nah, sekarang supaya kita kerucutkan permasalahan. Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 12 beliau mengatakan begini,
Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan melakukan segala sesuatu, mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum, keadilan-keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Itu 3 poin. Kemudian di dalam data 7-nya dari Yohanes 16, adalah lebih baik jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang, yaitu Roh kebenaran. Ingat, yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah Roh kebenaran. Roh di sini adalah nabi, nabi kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Yang datang kepada Ananias siapa? Yesus. Padahal Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah Roh kebenaran. Bukan aku, tapi orang lain, oknum lain. Berarti Paulus sudah melakukan kebohongan dengan mengatakan dia bertemu dengan Yesus. Oke? Di Al-Quran mengatakan 30 detik, Al-Quran mengatakan, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bi bayyinati qalu. Kalau saudara kemudian ingin mengetahui di mana kitab-kitab terdahulu menyebut Nabi Muhammad, maka tolong tunjukkan kepada saya Injil dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ada di situ. Ada di situ. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan Injil Nabi Isa alaihissalam, wajar. Karena Anda hanya mendapatkan berita-berita dari wartawan yang bukan murid Yesus, bukan murid Nabi Isa. Yang saya minta pengakuan Nabi Isa yang mengajarkan di dalam Injilnya bahwa akan datang seorang Nabi bernama Nabi Muhammad. Tunjukkan mana Injil Nabi Isa. Silakan. Saya tadi mengejar pernyataan yang Anda katakan disebutkan bahwa kedatangan tentang Nabi Muhammad. Dan ketika saya tanyakan, Anda membuka di Alkitab Perjanjian Baru ketika Yesus menyatakan akan datang Roh kebenaran. Dan apakah Nabi Muhammad itu Roh kebenaran? Itu roh loh, roh. Anda bedakan dong, roh dengan jasad yang hidup. Begitu. Jadi itu berbeda ya. Itu yang pertama. Jadi sekarang Anda mengatakan ketika Anda tidak dapat menunjukkan di mana para nabi menyatakan tentang nabi Anda menyuruh saya menyajikan di mana kitab Isa itu, begitu. Jadi kalau di dalam konteksnya, di dalam Alkitab sendiri, Yesus yang disebut dengan Injil itu artinya lain adalah kabar baik, bukan kitab. Itu beda dong. Anda bedakan konteks Al-Quran dengan Alkitab. Jadi kalau Anda menanyakan di mana kitab Isa itu, Anda cari sendiri. Karena saya meyakini tidak ada itu kalau Anda tanya kepada saya, karena saya bukan beriman kepada Al-Quran. Jadi yang saya tahu, Injil itu Yesus itu menyebarkan Injil. Apa yang dimaksud dengan Injil itu bukan kitab. Itu adalah kabar baik. Kalau Anda suka sekali kan melihat di dalam teks aslinya, Anda lihat di situ itu disebut dengan evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik loh. Begitu, bukan kitab. Jadi kalau Anda menanyakan lagi di mana kitab Isa itu, ya Anda cari sendiri. Yang saya tahu itu tidak ada gitu loh. Kalau Anda tanya ke saya, karena saya nggak meyakini Al-Quran, karena saya bukan beriman kepada Al-Quran. Jadi sekarang Anda tidak bisa menunjukkan itu yang harus pertama, bahwa di dalam kitab Nabi tidak ada ditunjukkan tentang Muhammad sendiri, kedatangan Muhammad. Baik itu di dalam Perjanjian Baru kitab orang Kristen itu juga tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena itu disebutkan Roh kebenaran. Anda menyebutkan dengan Nabi kebenaran, itu nggak sama loh. Anda balik lagi ke teks asli itu nggak sama gitu. Jadi artinya kalau saya lihat dari sini itu tidak ada sangkut paut. Jadi sekarang berarti Anda berbohong ketika Anda menunjukkan ada di kitab para nabi. Anda nggak bisa menunjukkannya. Kalau Anda menyuruh saya lagi membuktikan perkataan Anda, ini gabrul loh, gabrul. Ada lagi? Jadi ini yang putus-putus siapa ya teman-teman? Ya Gurunda. Dia Saya ya? enggak kebenaran sinyalnya merah.
kebenaran jaringannya. Iya. Ya, ya, ya. Putus-putus, Bung. Perbaiki dulu. Jadi saya tanggapi ya. Anda lucu. Anda mencari kitab para nabi di mana? Anda mencari kitab para nabi di kitabnya orang Roma. Lucu ente itu. Cobalah sekali-kali tuh diskusi itu pakai akal, jangan malu-maluin. Tidak ada dalam kitab para nabi. Emang pernah lihat kitab para nabi? Yang kamu pegang itu adalah surat kabar. Kitab-kitab Jadi kitab tercemar. para Sabar nabi. dulu. Sabar. Mana kitab para nabi di Anda? Tidak ada kitab para nabi. Kitabnya Nabi Musa tak ada. Kitabnya Nabi Daud tak ada. Kitabnya Nabi Isa tak ada. Nabi Muhammad namanya tertuang di kitab-kitab tersebut. Dan itu datang kepada Bani Israel. Dan Anda, kenapa saya minta di Anda? Karena Anda mengaku berasal dari sono. Jadi tanggung jawab Anda ada di situ. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Al-Quran mengatakan itu. Wahai ahli kitab. Nah, yang disuruh ahli kitab, bukan bahlul kitab. Ahli kitab yang disuruh Al-Quran. Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Sekarang sebagai Kristen, pernah tidak Anda melihat Injil asli? Enggak kan? Taurat asli pernah? Enggak kan? Mazmur asli pernah? Enggak kan? Al-Quran mengatakan ahli kitab menyembunyikannya, Cak Ayu. Disembunyikan. Ini Al-Quran mengatakan, mana ada? Ya sudah, kalau tidak disembunyikan, mana? Pernah kakek kamu menunjukkan Bible asli, Injil asli, Taurat asli, Mazmur asli? Pernah rupanya? Tidak pernah. Nah, lalu kemudian kesalahan fatal yang anda lakukan adalah ketika Al-Quran berbicara mengenai Injil, inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa mengaku diberi kitab, diberi ketetapan, diberi hikmat Injil. Lalu Anda merasa Injil itu bukan sebuah kitab, Injil itu adalah kabar gembira. Lah, itu evangelion. Yang kita maksud ini Injil yang datang kepada Nabi Isa, bukan evangelion. Evangelion itu kitab kanonik, cap wartawan tak terkenal pada masanya. Bukan nabi, bukan rasul. Nanti dia dilantik rasul setelah abad-abad setelahnya. Yang Al-Quran bahas Injil yang datang kepada Nabi Isa. Jangan Anda merasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan roh. Nabi itu roh. Jangan dipikir Nabi itu bukan Nabi itu roh. Kitab suci juga disebut roh. Semua semangat yang berasal dari Tuhan Allah disebut roh. Bahkan kita manusia pun disebut roh. Zakaria 12:1. Kita disebut kalimah. Matius 4 nomor 4. Jadi jangan heran dengan itu. Kembali kepada tema 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ini roh. Ini roh. Sebab kamu harus menguji roh-roh itu. Apakah roh ini berasal dari Allah atau tidak? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Berarti yang dimaksud roh di sini sama dengan nabi. Coba Anda pikirkan itu. 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya kepada setiap roh, akan tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi kepada seluruh dunia. Maksud dari roh jahat itu adalah nabi palsu. Roh yang benar itu adalah nabi beneran. Jadi roh kebenaran artinya nabi kebenaran yang mengajarkan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia dengan unsur kebenaran yang ada. Cakupannya kebenaran, muatannya kebenaran, apa yang tersimpul di dalamnya kebenaran. Itu yang dimaksud. Sedangkan Yesus mengatakan, adalah lebih baik jikalau aku pergi,
Sebab penolong lain, seorang penolong lain, kan orang itu kan manusia, yaitu roh kebenaran, yaitu roh manusia benar, yaitu roh kebenaran. Artinya hukum-hukum Tuhan yang dibawa berasaskan atas hak kebenaran mutlak itu. Maka dia akan datang setelah aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, nabi yang membawa kebenaran itu tidak akan datang. Nah, ternyata Paulus berbohong. Begitu Yesus terangkat ke langit, kucukluk, 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 kucukluk. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Wah, parah kali bah. Akulah Yesus. Yesus, kamu lupa. Kamu sudah berjanji kedatanganmu kelak nanti di akhir zaman. Bukan 2000 tahun yang lalu datang kepada seseorang yang mengaku ketemu dengan engkau. Padahal kau mengatakan kepada murid-muridmu, ingat, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat untuk kalian. Namun aku sampaikan, sebelum aku pergi, aku katakan kepada kalian, jangan bersedih. Sebab akan datang roh penolong lain yang akan membimbing engkau ke dalam seluruh kebenaran. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apa yang didengarnya itulah yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Begitu dia naik ke atas, kata Yesus, yang datang setelahnya adalah nabi yang membawa kebenaran. Ayo kita cross check. Kisah para Rasul 22 nomor 9 nomor 8. Siapakah engkau? Akulah Yesus. Ketahuan. No, jangan nipu-nipu, jangan nipu-nipu. Yesusku mengatakan, aku pergi. Setelah aku pergi, yang datang adalah roh kebenaran. Loh, kok yang datang kepada Paulus nabi? Apa Yesus? Padahal Yesus sudah mewanti-wanti nih kepada murid-muridnya. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Yesus wanti-wanti nih. Jadi apabila nanti ada orang yang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya ya. Camkanlah olehmu, aku sudah menyatakan kepada kalian untuk yang kesekian kalinya, bahwa apabila ada orang yang berkata bertemu Mesias di padang gurun, bertemu Yesus di dalam bilik, sekali lagi saya katakan, kata Yesus, jangan kau percaya kalau ada yang berkata bertemu dengan Yesus. Sebab Yesus nanti datang di data nomor 26 di Matius 24 itu ditandai dengan sinar yang mengkilat dari timur sampai ke barat. Model congor ini. Jadi tangan sendiri, aduh kacau. Jadi teman-teman sekalian, sabar bos, sabar. Kalau emosi santai aja dulu, tenangkan diri anda. Ambil air, Bicara dulu, ambil air minum, ya. Bunda mana Minum. moderator, Nanti bantu Bunda? saya, nanti bantu saya, ya. Nah, artinya ketika Yesus memberikan pesan, kalian harus percaya. Yohanes 3:16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. Ente percaya enggak ketika Yesus mengatakan akan datang seorang nabi setelahnya? Ente percaya enggak? Ente percaya tidak kepada Yesus bahwa yang datang setelah dia adalah roh kebenaran? Bukan Yesus, tapi roh kebenaran. Bukan Yesus yang datang, tapi roh kebenaran. Yahudi percaya Muhammad Nabi enggak? Apa sih ini topiknya apa? Dongo, dengerin dulu. Iya. Emang Yahudi? Bunda kasih moderator aku, Bunda. Oke. Nggak bisa diatur. Oke. Iya, kenapa? Jadi sekali lagi kesimpulan terakhir, Ya, kesimpulan emang gua terakhir, mau dengerin congor si Juma ini di sini. kesimpulan terakhir, menurut Yesus di dalam Yohanes Iya, 16:12, pertanyaan saya, emang Yohanes Yahudi 16 percaya nomor Muhammad 17, Nabi? nomor 7. Itu pertanyaan saya loh. Oh diam. Ini Bunda Rama kemana emang sih? lu Hostnya siapa kemana? di Bunda sini? Rama. Yohanes 16 nomor 7, Yesus berpesan, aku akan pergi. Setelah aku pergi, yang datang adalah roh. Tapi ternyata setelah Yesus pergi, Pertanyaan yang saya, datang menurut ya, Yesus emang justru Yahudi percaya Muhammad Yesus. Nabi? Itu pertanyaan saya. Demikian, silakan yang waras tanggapin. Pertanyaan saya. Hostnya kemana ya? Bunda Rama kemana ya? Bunda kasih moderator dong, biar kita atur kalau pergi. Iya, Dain. Iya, Iya. iya. Udah saya turunkan. Cara bicara, comot-comot kiri kanan. Ya, Begini, silakan. dari tadi Anda tidak menyentuh apa yang ditanyakan. Anda selalu membawa Yohanes. Yohanes itu roh. Udah, itu apakah itu Muhammad? Kan tidak.
Jadi yang saya mintakan tadi, Anda menjelaskan dari sisi Al-Quran Anda seperti yang Anda nyatakan tadi. Oke, Bung, bahwa kalau di itu dalam bukan kitab Nabi para Muhammad, nabi- sabar. Kalau itu bukan Nabi Muhammad, lalu siapa roh kebenaran yang datang setelah Yesus? Silakan. Oke, itu roh kebenaran seperti di hari Pentakosta yang ada di dalam Alkitab, itu semua roh yang berbentuk lidah api hinggap semua di atas kepala murid-muridnya. Oke, terus yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Lidah api. Loh, tadi katanya Yesus yang datang setelahku itu adalah roh lari kebenaran. dulu, jangan lari. Jangan lari. Saya Justru tadi kan Anda yang bertanya lari. kepada Anda. Kan Anda mengatakan Anda lari. roh kebenaran itu Anda seperti lari. lidah-lidah api. Nah, pertanyaan saya, Jangan lari. pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus lidah-lidah api atau Yesus? Kok saya bertanya kan? Anda bertanya balik. Ini sekarang yang bertanya Sudah Anda saya atau jawab. Yohanes 16 nomor 7. Ya, Yang datang jadi setelah Yohanes- Yesus adalah roh kebenaran. Kan Ah. itu. Nah, siapa roh Berarti kebenaran itu? Yohanes- Anda mengatakan lidah-lidah api. Tunggu Oke. dulu. Berarti Yang datang Yohanes kepada 16 Paulus ketika dia ke padang gurun itu lidah-lidah api atau Yesus? Bukan begitu. Yohanes 16 ayat 7 itu melibatkan Muhammad. Itu maksud Anda. Oh ya, Tadi pasti. kan bertanya. Ya pasti. Oh, ya. Ketawa. Sekarang tunjukkan mana roh kebenaran itu. Mana nabi kebenaran itu mana? Nabi yang Gini, membawa gini. kebenaran itu Kenapa mana? saya ketawa? Kita membawa logika ini sekarang ya, Juma. Oke, Anda silakan, mengatakan silakan. akal yang utama. Jadi Ya, sekarang silakan. kita membawa logika. Al-Quran sendiri menyebutkan dan Anda meyakini bahwa kitab Injil, kitab Taurat, kitab Mazmur sudah dirubah-rubah. Ya, oke. Oke, betul. Jadi sekarang Anda menyatakan bahwa Yohanes 16 ayat 7 itu adalah nubuat tentang Muhammad. Ya Yes. kan? Oke. Yes. Jadi di situ Anda mengakui kebenaran Injil lagi. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kitab Kan kitab yang sabar, ditulis oleh- sabar. yang ditulis oleh wartawan, Anda akui lagi kebenarannya. Ini logika Sabar, apa? sabar. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Sebagian menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan sebagian, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Kitabmu itu, Bung, dituliskan dari hasil penyelidikan wartawan. Surat kabar itu berisi hoaks dan berisi kebenaran. Itu surat kabar. Berarti ada Oke, juga kebenaran. sampai sini di paham? dalamnya. Sampai sini paham? Berarti ada kebenarannya di dalam. Sampai sini paham? Iya, berarti Anda bermaksud bahwa di dalam kitab yang ditulis oleh para wartawan itu ada kebenarannya juga. Yang namanya penyelidikan, Bung, pasti ada kebenaran di dalamnya. Tapi tidak sampai kepada level sabda Nabi, tidak sampai pada level firman Tuhan. Tapi ada unsur kebenaran yang ada di dalamnya. Makanya kami diperintahkan oleh Rasulullah, sabar. Kami diperintah oleh Rasulullah, jangan menolak, jangan menerima. Artinya kami dibiarkan untuk belajar untuk itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Al-Quran mengatakan itu. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Orang ini, oknum ini ada di tengah-tengah Bani Israel. Dia lahir tanpa ayah, seorang nabi yang mampu bermujizat di tengah-tengah mereka, mampu membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dan itu juga adalah oknum yang diselidiki oleh wartawan Yohanes. Jadi saya gunakan materi-materi dari surat kabar itu memberitakan bahwa ada oknum bernama Yesus yang bernama dia harus pergi. Kenapa? Kalau dia tidak pergi, penghibur itu tidak datang, yaitu roh kebenaran. Permasalahannya sekarang, mari kita bahas siapa roh kebenaran Muhammad itu. itu berbentuk roh ya, Yes. tidak jasad. Tidak jasad. Yes. Apa? Ya. Yes. Berarti Muhammad itu Nabi tidak itu jasad. kutanya ya? sama Anda, kutanya sama Nabi itu ada roh tidak?
Ada. Oke, bagus. Udah, selesai. Lanjut. Sanggah saya yang tadi. Siapa Oke, roh saya kebenaran? nggak menyangka yang tadi karena yang ini pun Anda nggak bisa terangkan. Loh. Bagaimana mungkin yang disebut Saya dengan kasih, roh boleh Anda dengarkan itu dalil menjadi bentuk yang akan saya kasih ini. kebenaran? Boleh Anda Itu dengarkan dasarnya dalilnya. dari mana? Boleh. Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun hadap mereka dengan rohmu, engkau memperingatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Jadi nabi itu rohmu, nabimu sama dengan rohmu. Itu juga tadi 1 Yohanes 4 nomor 1. Waspadalah kepada setiap roh, ujilah setiap roh, sebab nabi-nabi palsu banyak dan pergi ke seluruh dunia. Artinya roh itu nabi. Nehemia 9 nomor 30, roh Tuhan itu adalah nabi Tuhan. Bilangan 11 nomor 29, tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi roh hinggap kepada mereka, maka mereka semua akan menjadi nabi. Bilangan 11 nomor 25, Tuhan mengambil roh yang ada pada diri Musa, lalu memberikan kepada 70 tua-tua, sehingga nampaklah ke-70 itu menjadi nabi. Jadi ketika roh Tuhan itu diberikan kepada seseorang, maka orang itu menjadi nabi. Jadi roh kebenaran ini sama dengan nabi kebenaran. Pertanyaan saya, udah terjawab kan? Bahwa yang dimaksud ini adalah nabi. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Yesus mengatakan adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh atau nabi kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus, nabi atau Yesus? Jawab. Itu bang, mau nanya sedikit bang mengenai soal lidah api. Lidah api itu punya roh nggak bang? Pengen tahu ini bang. Anda mengatakan nabi Itu kebenaran roh, itu di mana? roh Itu dalam ada wujud lidah dalilnya api di dalam katanya, menurut Alkitab. dia. Nggak ada tertulis. Kita berbicara yang Apalagi? real kan? Apalagi Masa ini yang real, yang saya minta roh justru yang kebenaran real. diganti menjadi nabi kebenaran. Yang Anda saya yang minta menulis yang Alkitab. real. Yang datang kepada Ini Paulus namanya- selesaikan dulu. Dengarkan dulu, ini giliran saya kan. Jadi ketika kalau saya tadi berbicara seperti itu tentang Al-Quran mengganti satu ayat atau satu kata, Anda sudah menuduh saya menghujat. Sekarang Roh yang di Anda sini lakukan ini apa? Tunggu. Roh di sini apa menurut Ya, saudara? roh kebenaran yaitu tertulis di dalam Alkitab, bukan nabi Ya. kebenaran yang seperti Anda Roh asumsikan. kebenaran ini nabi penyampai firman atau bukan? Bukan. Dari mana? Apa Anda yang bisa Karena dia apa yang menyatakan bisa roh Anda kebenaran. sanggakan? Dalil mana yang Anda bisa sanggakan? Tunjukkan dalilnya. Enggak perlu dalil karena di situ Nggak perlu tertulis dalil. adalah roh Oke. kebenaran. Kita hanya melihat dalil itu Nggak saja. perlu dalil. Jadi dari Coba mana kamu Anda baca. mengatakan itu kepada nabi kebenaran? Coba kamu baca Yohanes 3 nomor 34. Boleh kau bacakan ke saya? Boleh. Silakan, bacakan saya, Bung. Anda ini selalu mengaitkan Al-Quran dengan Alkitab dengan sesuka Anda. Oh tidak, Al-Quran ini kitab terakhir yang justru Ya. kebenarannya didukung oleh kitab saudara. Tidak ada yang mendukung. Silakan Anda bacakan Yohanes 3 nomor 34. Yang mendukung Al-Quran itu kitab Basilides. Tunjukkan mendukung Yohanes cara 3 nomor 34. Tunjukkan, bacakan kepada saya. Bacakan. Kalau Bacakan. kitab Basilides itu mendukung. Kalau dari Bacakan. enggak. Semua kitab terdahulu, bahkan kitabnya orang Hindu Buddha itu mendukung kenabian Oke, tersebut. saya bacakan Ah, ya. silakan. Kita Silakan. bacakan. Ini kita baca sesuai dengan teks ya. Sesuai Yes. dengan teks. Oke. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Oke, setuju? Karena Setuju. Tunggu dulu. Karena Allah mengaruniakan, karena Tuhan, saya nggak suka membaca Allah, karena saya nggak suka lagi kata-kata Allah di sini. bagus. Karena Tuhan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Mantap. Jadi Oke, penyampai mantap, firman kan? itu nabi atau bukan? Penyampai Tunggu firman dulu. itu nabi atau bukan? Di sini dikatakan bahwa mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya tidak terbatas. Dia mempunyai Kepada mujizat siapa? loh. Kepada Mempunyai siapa? mujizat dia di sini. Jadi setiap Kepada nabi itu siapa harus Tuhan mempunyai mujizat yang mengaruniakan dilakukannya. rohnya? Kepada siapa? Jadi Anda tunjukkan dulu dia mempunyai mujizat apa. Coba tunjukkan. Kalau ini Dari kan Anda kemujizat. berdasarkan Alkitab. Kulang lagi. Jadi, yang kita Kulang lagi. gunakan Jangan kemana-mana.
dulu, jangan kemana-mana dulu. Kita baca Alkitab, gunakan standar Al-Quran Anda. Sekarang kita baca Alkitab, mulai kita ngaco. gunakan standar Alkitab. Jadi di sini katanya. Iya, ini saya tanya standar Bible. Standar Bible yang saya tanya. Itu tidak terbatas. Yohanes 3 nomor 34, sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Pertanyaan saya, orang yang diutus menyampaikan firman disebut apa? Nabi? Betul? Jadi di sini disebutkan jadi di sini senang, di sana senang. Anda nggak bisa menjawab kan? Ini pertanyaan saya. Sebab setiap kalau kamu siapa yang diutus bapamu. Begitu kata Alkitab Juma. Sekarang Anda tuh saya yang berbohong nih. Iya kan? Yang saya bacakan kepada Anda Alkitab atau Al-Quran. Sebab siapa yang diutus? Saudara Civiniri, kalau Anda tidak sanggup diskusi, turun. Saudara kalau tidak sanggup, turun. Tidak sanggup berdiskusi dengan saya, buang saja, buang. Kick. Silakan. Kesini. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Saya tanya, penyampai firman Allah disebut apa? Di sini dia berbicara tentang Yesus ini. Di sini, di sudut kota ini, kalau Anda tidak ingin lari tapi malu. Silakan buang saya, karena saya akan terus mengutarakan kebenaran Alkitab di sini. Saya akan tanya, orang yang diberi tugas menyampaikan firman disebut apa? Yang kita berbicara dari konteksnya Yohanes 3 ayat 34 kan? Betul atau tidak? Itu dulu. Iya. Oke. Yang di sini orang yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan disebut apa? Dengarkan dulu. Nabi. Kita kan berbicara konteks Yohanes 3 ayat 34. Setuju atau tidak? Di sini siapa yang mau kabur? Bro, kamu kebenaran kamu kok nggak nyambung ya? Enggak, bukan saya yang tidak nyambung. Saya ini Saudara pengacara, Bos, yang diutus untuk diutus oleh Yesus. Ini kita berbicara tentang apa? Tentang saya ini pembela Yesus, saya ini pengacara beliau. Yang kalian salah-salahkan ajarannya, saya diutus untuk menjadi wakil sebagai kuasa hukumnya. Yohanes 3 nomor 34, Yesus berkata, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Pertanyaan saya, yang menyampaikan firman Allah itu disebut apa? Kurir? Bro, dibuka mic-nya dijawab. Office boy? Atau nabi? Dengarkan dulu. Kita berbicara masalah Yohanes 3 ayat 34. Betul tidak? Emang kau pikir saya bicara apa dari tadi? Oke. Jadi di dalam Yohanes 3 ayat 34 ini dia membicarakan mengenai Yesus. Jadi penyampai firman di sini Yesus. Ini Yesus yang berbicara, Cak Ayu. Ini yang dimasukkan di sini Yesus. Ini saya tanya dulu nih, orang yang diberi tugas menyampaikan firman itu disebut apa? Ya kita kan tadi Anda menyuruh saya membacakan Yohanes 3. Bro. Anda dijawab, dia nggak berani kan? Kok nggak berani? Anda menutupi. Salah enggak kalau saya mengatakan bahwa orang yang diberi tugas menyampaikan firman itu disebut nabi? Salah enggak? Kita tadi berbicara Ini orang di nggak mau ayat mendengar ini. Bukan tidak mendengar. Dia Kita berbicara di Yohanes 3 ayat 34. Anda itu menanyakan hal lain. Loh, saya kan tanya di dalam pengakuan Yesus setelah dia pergi akan datang roh kebenaran. Di dalam Yohanes 3 nomor 34, roh kebenaran itu adalah orang yang menyampaikan firman Allah. Kenapa disebut roh kebenaran? Karena pada dirinya Allah memberikan rohnya, sehingga ucapannya, perkataannya, tindakannya semua berlandaskan atas Allah. Makanya saya kasih Yohanes 3:34. Menurut Yesus, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka Tuhan mengaruniakan roh ke atasnya. Anda percaya atau tidak? Ini kata Yesus. Artinya yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 6 ini jelas adalah nabi yang datang setelahnya yang membawa kebenaran. Siapa nabi itu?
Ini di mute terus nih. Kalau memang Siapa nabi yang datang setelah Yesus? firman nggak ada. Nggak ada katanya. Berarti ajaran Yesus Nggak nggak ada lengkap katanya. dong. Ya Allah, Jadi gini ya aja, Karim. saya yakin Anda nggak mengerti Al-Quran, Anda sendiri Anda nggak mengerti. Jadi kalau saya lihat surah 46 ayat 9 di sini dikatakan bahwa aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Itu di surah 46 ayat 9. Jadi saya bertanya, ini mengenai Al-Quran Anda ya, pasti Anda nggak bisa jawab. Siapa rasul sebelum Muhammad itu yang datang? Yesus mengatakan, aku tidak Coba dapat tunjukkan. berbuat apa-apa dari diriku. kan? Nggak bisa Anda jawab. Anda berbicara Seorang mengenai nabi itu, Alkitab. seorang Sedangkan nabi Al-Quran itu, Anda seorang tidak nabi Anda itu bukan kuasai. Tuhan. Nabi itu bukan Tuhan. Seorang nabi berkata demikian wajar. Seorang Tuhan pun mengatakan begitu kan? Kenapa kamu tidak Surah kepeng? 46 ayat 9. Coba Anda apa rasul Apa sih orang ini? sebelum Muhammad? Coba Anda jelaskan. Apa? Bisa? Apa? Rasul yang datang sebelum Muhammad. Siapa? Rasul, salah satunya Musa, Daud, Salomo, bukan, Yesus atau Isa. Kenapa? Ini yang datang ke tanah Arab. Mati aja. Lari ke Al-Quran, Bible tidak lolos. Lari Iya. ke Al-Quran. Iya, karena Ketinggian. Anda nggak mengetahui Al-Quran Anda sendiri, Anda tidak Ketinggian. kuasai. Kok ketinggian? Ketinggian. Jadi setelah Yesus terangkat ke langit, kata Yesus yang datang setelahnya seorang nabi. Oke? Nah, yang datang kepada Kalau Paulus Anda siapa? katakan nabi mengganti kata yang di Alkitab, Anda menguasai Alkitab loh. Di Yang situ datang- disebutkan roh kebenaran. Oke, Bukan Alkitab. saya ikutin. Oke, baik. Yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran. Betul? Betul? Anda Betul? mute terus, mau jawab betul pun nggak bisa. Oke. Ya, oke. Yang datang setelah Yesus roh kebenaran. Yang datang kepada Paulus siapa? Tadi kita bukan bertanya kepada situ. Saya bertanya di mana tentang Nabi Muhammad. Allahu Ini Akbar, kalau Masya Allah. diskusi dipersingkat-singkat nggak bisa dia. Bercabang-cabang mulutnya kalau ngomong. Kan Yesus Bukan saya, mengatakan Anda yang yang bercabang. datang Tapi setelahku Anda menuduh adalah saya. roh kebenaran. Oke, Anda menolak itu adalah Nabi Muhammad. Oke, enggak apa-apa. Saya ikuti irama Anda. Nah, sekarang kita deteksi Paulus. Yang datang kepada Paulus adalah Yesus. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah roh kebenaran. Siapa yang berbohong? Yesus atau Paulus? Tidak ada yang berbohong. Iya. Berarti yang berbohong itu Anda. Yesus mengatakan, setelah roh kebenaran datang, aku tidak akan datang. Apakah ada Yesus berkata seperti itu? Setelah aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti Yesus dan roh kebenaran berbeda, Cak Ayu. Betul? Itulah Anda tidak mengerti konsep Alkitab. Nggak nyambung. Yesus dan roh adalah satu hakikat. Silakan diambil alih Itu dulu yang nggak Anda teman-teman. tahu. Satu hakikat Saya ibadah katanya, dulu, Pak. ibadah dulu. Saya ibadah dulu. Ya, gini loh. Kebenaran dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Sesudah Yesus, siapa yang datang? Jawab. Oh, geser. Nih, Sesudah Yesus siapa yang datang? Roh kebenaran. dikit lagi. Roh kebenaran. Oke, roh kebenaran itu apa? Ya, bagaimana? Anda ini aneh. Itu kan ditanya baik-baik. Atau saya rubah. Iya. Apakah roh kebenaran? Dengerin. Anda ini lucu. Roh kebenaran itu apa? Jangan nanya. Sesudah Yesus roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Anda menyebut tapi nggak bisa menjelaskan. Jam. Apa? Biar saya terangkan roh kebenaran itu apa. Apa? Silakan. Biar nanti saya terangkan. Ya silakan roh kebenaran itu apa? Nggak cukup menjelaskan kepada Anda di Saya sini. tunggu 5 hari Nanti nggak apa-apa. muncul. 5 hari saya tunggu Muncul jelaskan. Pertanyaan lagi. Nggak ada waktu saya kalau kelamaan, bro. Nggak apa-apa. Roh kebenaran itu apa? Udahlah, Anda nggak bisa diskusi. Terima kasih ya. Ya pasti kabur kan kalau gue yang ngomong. Kabur kan? Aduh. Baru satu kasihan. pertanyaan dari gua. Selesai kan?
Nggak bisa Gak dikik bertanggung loh, dia jawab. yang kabur sendiri. Butuh waktu lama, saya kasih waktu 5 hari kok nerangin. Bingung Nggak bisa kan dia mau ngejelasin. menghindar. Dia mau menghindar dari apa yang disampaikan Gurunda. Dia nggak bisa juga bertanggung jawab siapa yang dimaksud tuh. Yang Oh, menurut Yesus, data berarti yang ada di Bible, Bunda, roh kebenaran itu nabi. Baca aja tadi datanya dibawa oleh Bang Juma. Tapi dia nggak mau Hanya ngejelasin. bingung kalau dia larikan ke Yesus. Karena di situ nabi. Matilah kau oten-oten. Bogela, selamat sore Bogela. Yang jelas tadi nggak dikik loh, dia yang kabur sendiri, kemakan omongan sendiri dia. Nggak ada. Mati langsung pertanyaannya, mematikan. Bogela, mematikan lah Muslim itu. Kristen. Bogela. Ini orang Afrika apa orang mana? Bogela sama Anton itu. Biar Ustaz Ali kerja. Muslim Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang disampaikan Bang Antoni? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dewa. Silakan, Tony. Sampaikan Jadi diluruskan dulu ya, Bro. Jadi menurut Yesus, kan Yesus ngajar 3 tahun setengah nih. Ya. Yesus berkata, kalian belum sanggup menerima, masih banyak yang ingin ku sampaikan, kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Jadi sesudah Yesus, ada lagi yang melanjutkan, kan begitu. Dia bilang roh kebenaran yang melanjutkan. Kita tanya, dok, apa itu roh kebenaran? Nah, jawabannya adalah kabur. Kita coba pakai data ya. Silakan Ustaz. Kan tadi dia itu menyangkal terus, saya juga nggak tahu kenapa. Bahkan ini sudah sering kita bahas juga. Ini kita pakai Bible-nya sendiri seperti yang ditulis di sini 1 Yohanes 4 nomor 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, di sini dikatakan diuji roh itu. Roh itu diuji. Orang itu nggak akan bisa menguji roh kecuali roh itu adalah sebuah pengajaran pada seseorang. Yang disebut ini sebagai apa? Nabi-nabi. Makanya di sini dalam penjelasannya punya Kristen sendiri ini ya. Penjelasan Kristen sendiri bukan dari Islam. Di sini dikatakan apa coba? Alasan untuk menguji setiap roh dalam kurung yaitu seorang yang digerakkan atau diilhami oleh roh. Ini menurut. Masa dia menolak? Makanya nabi-nabi. Apakah nabi itu benar atau palsu? Nah, kita buktikan. Contoh di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menyampaikan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah, disebut juga Ar-Ruh. Ar-Ruh ini juga diturunkan oleh seorang malaikat yang disebut sebagai juga ruh. Ruh ini adalah ruh yang benar, yang bisa dipercaya. Makanya dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu tanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin, dan dibawa turun oleh Ruhul Amin, Ruh Al-Amin ala kolbika. Al-Quran yang ruh ini dibawa oleh Ruhul Amin, yaitu ruh kebenaran malaikat Jibril, karena salah satu gelar malaikat Jibril juga, ala kolbika, ke dalam hati Nabi Muhammad, litakuna minal mungdarin, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Padahal sebenarnya nggak bisa ditolak. Kata ruh di situ adalah merujuk kepada Nabi. Sebagaimana juga Al-Quran banyak menjelaskan bahwa Al-Quran firman Allah juga disebut Ar-Ruh. Di surah An-Nahl juga ada, di surah 42 juga ada. Nah, ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Jadi di sini katakan dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Di sini kalimatnya ruh. Surah 42 ayat 52 juga sama begitu. Cuma
sulit kali ya untuk menerima kebenaran mereka ini. Ustaz, tolong bukain dong Yohanes 14, 16, 17. Nah, satu lagi nih ya, Afwan, Ya, kalau dibuka. Nah, ini contoh. Ini wahyu kebenaran, Al-Quran, ruh kebenaran, ruh yang benar dari Allah. Satu lagi ayatnya. Wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina. Di sini dikatakan ar-ruh. Ruh ini apa? Al-Quranul Karim yang diturunkan ke dalam Nabi Muhammad SAW, ke dalam hatinya seperti yang tadi dijelaskan. Nah, sekarang Yohanes 14 16 sampai 17. Oh ya, yang ini. Ya ini, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak dapat mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Itu ada kata seorang di atas ya Pak Ustaz. Berarti orang. Makanya merujuk kepada sesosok pengajar baru, tetapi pengajarnya itu tidak keluar dari ketuhanan, bukan nabi palsu. Memang tadi Oteng ini serba salah. Dia mau bilang ke Paulus nggak bener. Dia bilang roh kebenaran. Apa itu roh kebenaran? Jawabannya adalah kabur. Nah, ini kan lengkapinya di sini ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ini jelas ciri-cirinya ini. Kan jelas. Nah, Dia apakah- berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Ia memberitakan kepada seluruh kebenaran. Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada di beberapa surah ya. Al-Fat dan surah lain dikatakan Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kullih. Di ayat lain dikatakan walau karihal musyrikun atau kafirun. Jadi Allah yang mengutus seorang rasul mengajarkan waladi arsala rasul bil huda dengan membawa petunjuk liyudhirahu ala dini kulli, yang akan ditampakkan semuanya ke dalam agama Islam. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu menolaknya, yaitu mengajarkan kepada seluruh kebenaran, liyudhirahu ala dini kulli gitu. Ya, tapi orang nggak akan mau nerima kecuali dia menerima akal sehatnya. Di situ tertulis dia akan memuliakan aku. Apa Paulus memuliakan Yesus? Malah dia mengutuk kan? Lagi. Betul. Kita sapa Bogela. Bogela ini Pak tidur ya. Baim Tong. Oh, Baim Tong. Assalamualaikum. Awas lo Agnes, aku bisukan. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Saya cuma menyampaikan aja khususnya buat teman-teman di API ya. Semoga sehat terus, selalu terus Ya Allah. bersemangat untuk menguatkan akidah-akidah teman-teman kita. Terutama buat Bang Handi, saya suka sekali dengan statement-statement beliau, terutama Bang Juma juga. Buat teman-teman semua sehat semua, lalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah ya, kita turunkan ya Bang. Serba salah memang. Ini ada yang naik dulu tuh. Arah siapa nih? Arah. Bro, yang baru naik siapa? Arah. Kalau minta naik jangan diem, langsung ngomong Bang. Mumpung ada waktu dipanggil. Aduh, naik kok diam ya? Nggak mungkin dia orang tidur minta naik kan? Nggak mungkin kan? Serba salah memang ini Oteng kalau diskusi memang serba salah begitu. Bener, serius. Serba salah. Dia lari ke kiri.
kena gitu. Ini yang baru naik nih. Taters, silakan. Kenapa naik doang diam ya? Taters, mau bicara apa enggak? Mana? Ada itu Taters, Ustaz. Oh, di HP saya belum nongol. Enggak kelihatan ya? Sesudah Yesus itu, ya pasti ada lagi lah. Kalau misalnya sesudah Yesus nggak ada lagi, ya gimana ceritanya? Yesus cuma ngajar 3 tahun setengah kok. Yesus berkata, kalian belum sanggup menanggungnya. Jadi masih ada yang harus melanjutkan sesudah Yesus, sesudah Yesua Mesia begitu. Ya tinggal Anda Kristen ini memegang siapa ya sesudah Yesua Mesia. Kalau kita pasti ya memegang sesudah Nabi Isa alaihissalam, ya Nabi Muhammad SAW. Kristen tinggal menunjuk sosok siapa gitu loh. Nah dia menunjuk tadi roh kebenaran. Ya siapa itu? Jelaskan dong itu siapa itu roh kebenaran. Mestinya begitu kalau diskusi gitu loh. Contoh, sesudah SBY ada Jokowi. Bagaimana menjelaskannya? Ya gampang. Kalau sesudah Yesus ada roh kebenaran. Nah, siapa itu roh kebenaran? Diskusinya begitu. Tadi mah diputer aja. Ada ini selokan apa serokan sih? Serokan. Silakan. Iya, assalamualaikum gurunda-gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat-sehat selalu untuk abang-abangku, guru-guruku yang terus berjuang dalam membentengi pemurtatan Islam gitu bang. Amin. Terutama untuk Bang Zuma ya, cerdas sekali tentang dalil-dalilnya gitu ya. Pokoknya pantang menyerah lah dalam membentengi Islam gitu. Ya, Bang. Itu aja. Kenapa bang? Aku nggak terlalu dengar, kecil suaranya gua nggak pakai. Iya. Dia Abang kalau ngomong yang semangat dong bang, lantang suaranya gitu loh, kayak belum makan gitu loh bang. Semangat kalau ngomong. Iya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendukung penuh gurunda-gurunda di sini dalam membentengi keimanan. Ya syukur-syukur banyak yang banjir dengan mualaf gitu gurunda. Ya. Saya ingin menyampaikan itu, semoga sehat walafiat bagi gurunda-gurunda semua, Bu Rahma dan yang lain. Makasih bang. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kok namanya serokan bang? Oke nggak apa-apa. Kita ke Wandi Z. Wandi Z, assalamualaikum. Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy. Ya bang. Insyaallah diberikan kesehatan, kekuatan dan selalu berdakwah untuk umat-umat muslim yang akan selalu membentengi umat Islam sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Rabbal alamin. Kristen silakan naik ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ya. Silakan naik bertanya. Itu ada tuh. Dan berdialog. Christian OCR.
sore. Christian. Makasih Bang Wandi ya, kita turunkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun dia. Yesus anak Maria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Rahma. Ya, silakan apa yang disampaikan, Bun? Cuma mau ingin menyapa Bunda Rahma dan juga abang-abang, Bang Handi, Bang Juma, Bang Alif. Masya Allah, kalian para pejuang membentengi akidah umat Islam. Saya juga sebagai seorang mualaf sangat bangga dengan perjuangan kalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat selalu dan terus berjuang. Insyaallah. Mualafnya udah lama, Bun? Itu baru, udah lama. Udah lama Bunda, sejak 2009. Boleh sedikit kisahkan kenapa tuh jadi sampai mualaf gitu loh, dikit aja. Karena berhenti makan babi. Iya, salah satu tanda awalnya begitu Bang. Tahun 2008 itu saya waktu bulan Desember makan babi, itu kena muntaber 3 kali berturut-turut selama 3 pekan. Terus di situ saya bersumpah untuk tidak makan babi lagi. Betul ya Bang Hadi, betul. Iya Bisa benar ya? Bunda. Karena setiap kali habis makan babi mencret, sampai mencret sampai 1 pekan sembuh, makan daging lagi, mencret lagi, begitu terus. Akhirnya saya bersumpah tidak makan babi selamanya. 6 bulan kemudian baru ada mimpi alhamdulillah dari situ mendapat hidayah dan masuk Islam. Selain itu apa lagi Mbak? Ya mungkin konsep ketuhanan, salah Tuhan mungkin juga ya, salah Tuhan gitu ya. Selain tidak makan babi cuman itu Bang, mimpi sih melihat api, katanya ucapkan la ilaha illallah supaya tidak masuk ke dalam api neraka, itu salah satunya. Iya, salah satu tanda awalnya Di mute nggak bisa. itu Bang, tahun 2008 itu. Makasih Mbak. Saya Kenapa? Kenapa berulang-ulang ya? Jaringannya mungkin jelek Bang. Bunda coba di mute Bunda. Bunda Rahma host. Oke. Atau tadi yang baru naik juga itu. Lah, masih ada juga. Oh, kenapa? Babinya berulang-ulang. Ngamuk nanti babi dalam room ini nih. Astagfirullah. Iya abang-abang, gurunda-gurunda, Bunda Rahma, cukup itu saja dulu. Semoga tetap berjuang, semoga sehat selalu semuanya, selalu dalam lindungan Allah. Sebentar, Doa dikit terbaik lagi kok bisa. dariku. Bun, dengar dulu. Masa cuman babi, cuma gara sakit babi. Ada lagi yang lain tentang ketuhanan gimana tuh? Ada yang menyebabkan sampai memilih untuk mu'alaf tuh. tadi itu udah jawab. Dia bermimpi. Mimpi. Iya. Ditampakkannya neraka, dituntun kalimat la ilaha illallah. Ya bisa jadi itu sebuah petunjuk. Iya. Ketika petunjuk itu kan menuju kepada kebenaran, insya Allah petunjuk itu benar gitu. Kan kita dilihat dari buahnya. Oke. Makasih ya Bun. Iya sama-sama Bunda, sama-sama. Karena memang di dalam babi itu ada iblis. Ya dimakan nggak boleh iblis kan gitu. Kalau makan babi itu artinya memasukkan iblis ke dalam diri kita. Semakin jauh daripada kebenaran kan gitu. Ustaz Alif. Ya. Tadi yang diterangkan itu hampir sama dengan surat Asy-Syadd ayat 6 ya Ustaz. Jelasin dong itu.
yang ini ketika Nabi Isa alaihissalam Sudah aku amat. bahwa iya wa'id bismillahirrahmanirrahim wa'id qala Isa banu Maryama li bani Israil ya inni rasulullahi ilaikum. Kita buka aja ayatnya ya. Ya. Biar kita sambil lihat juga di surah As-Saff itu bahwa ada kalimat yang sangat indah di sana gitu. Bentar, kita buka dulu. Oten-oten di bawah kalau nggak mau naik tuh cukup tap-tap layar aja deh. Ya ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id qala Isa banu Maryama ya bani inni rasulullahi ilaikum. Jadi dan ingatlah ketika Nabi Isa berkata, Isa putra Maryam berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua gitu. Musaddiqal lima baina yadayya minat taurati. Jadi dia membenarkan apa yang ada di antaramu, yaitu kitab Taurat. Membenarkan ya yang di baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiram birasuli ya'ti mim ba'di, dan memberikan kabar gembira. Nanti kawan-kawan Kristen mengatakan kabar gembira itu namanya Injil. Birasulin, dengan seorang rasul ya'ti, yang akan datang mim ba'di, setelahku, ismuhu, nama rasul itu Ahmadu. Jadi namanya Ahmad. Ahmad ini kan ismun tafdil ya. Jadi nama yang sangat utama, dari nama yang paling terpuji. Makanya ketika nama yang terpuji ini siapa orangnya? Muhammad. Muhammad itu adalah orangnya gitu, orang yang terpuji. Namanya di sini Ahmadun gitu disebutnya. Jadi nama yang sangat terpuji, maka ketika datang orang itu disebut sebagai Muhammad gitu, sebagai utusan Allah. Dan ini yang dia kabarkan. Falamma ja'ahum bil bayinat, dan tatkala datang Rasul tersebut, Nabi Muhammad SAW, kepada mereka dengan membawa penjelasan, qalu, mereka berkata, hada sihrum mubin, ini adalah sihir yang nyata. Nah ini fitnahan terhadap seorang Rasul, dituduh sebagai berkata bahwa ini adalah sihir yang nyata, fitnahan mereka. Makanya seorang Nabi itu selalu mendapat tantangan, rintangan dari kaumnya. Termasuk Yesus. Yesus sendiri ketika dia berdakwah di kalangan Bani Israel pun sama. Dia mendapat banyak tantangan, fitnahan, ujian, dan cobaan yang dia hadapi. Itulah memang Rasul-Rasul selalu mendapat tantangan gitu. Oke, itu aja mungkin. Jadi ada korelasinya tadi dengan Yohanes 14 ya, 16, 17 itu. Betul. Ya? Betul. Sebenarnya diskusi tadi sih nyambung kalau dia mau jujur gitu loh. Ya cuman karena memang ini orang kafir menutupi kebenaran ya. Ngomongnya ngelantur sana ngelantur sini gitu loh. Cuma ngomong apa dia ngomong apa. Jadi ya nggak nyambung. Karena apa? Manakala dia jujur, ya habis sudah dia. Gitu. Silakan Agina Musa. Ada yang mau disampaikan? Iya, kenapa dari tadi saya tidak ditanya apa yang mau disampaikan, biar saya lekas turun. Jangan turun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para guru, saya hanya ingin salam-salam saja ya. Semoga akhina Handi, buah hatinya Allah berikan kesehatan. Amin. Dan kelak pun besar menjadi buah hati yang saleh ataupun salehah yang kelak akan membawakan syafaat bagi kedua orang tuanya. Dan juga untuk Akhi Alif, semoga Akhi Alif senantiasa sehat, senantiasa Allah rahmati. Dan untuk Uti Rahmah, semoga senantiasa sehat dan senantiasa cantik. Dan untuk Akhi Zuma, semoga Allah lekas dekatkan jodohnya. Itu saja sih. Terima kasih untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Terima kasih, kalaupun tidak dapat saya sebut. Semoga Allah merahmati akhi uti semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Ntar dulu lagi nama saya. Dulu waktu Anda masih Kristen dulu, berapa ekor babi yang pernah dimakan? Tidak terhitung. Tidak terhitung ya? Iya. Tidak terhitung. Tapi saya akhi, kalau anunya tuh moncongnya saya cici.
Saya berhenti makan babi itu ketika babi itu memakan besi sama ngawini ban itu dikawini. Itu jadi saya semenjak itu saya jijik, tidak pernah makan lagi. Itu saja sih, Aki. Maksudnya gimana cara mengawini bang itu? Namanya juga babi, makanya itulah manusia. Kalau manusia berperilaku babi maka serudak-seruduk. Ban itu waktu itu kan saya naruh ban itu untuk meletakkan, kalau saya meletakkan pakan supaya tidak berserak ya, kalaupun saya angkat berat itu, jadi supaya tidak tergenang air juga. Nah itu saya letakkan di atas ban bekas. Tiba-tiba ban bekas itu disorong-sorong sama babi-babi itu, dikawini sama babi. Nah, saya itu jijik saya. Oke, itu saja Akhina Utina. Barakallah, semoga Allah senantiasa merahmati Akhi Uti semua, dan Allah murahkan dari segala urusan, dan Allah pun murahkan dalam segala munajat, dan Allah pun murahkan Akhi Uti dalam meraih hidup, dan Allah pun nimbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang Akhi Uti beserta seluruh keluarga usahakan. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih buru-buru, Akhi? Di atas Itu aja. kursinya Belum ada panas ini. ya? Iya. Memang begitu. Babi memang begitu, Bunda Rama. Kan ada istilahnya itu, suka naiki punggung nama makna. Kan gitu. Babi begitu. Jadi kalau nggak ada pasangan babi itu ya begitu dia. Itu ada kiper nih. Siapa nih? Nenek Bukiper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya di sini kan baru naik tadi, mau menyimak aja Bunda tadi. Menyimak. Lihat nih udah ada hotelnya atau gimana sih tadi? Belum ada hotel. Ya kan baru naik, mau pembahasannya tentang apa Bunda? Kenapa harus Islam? Kenapa harus Islam? Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda ini di mana Bunda? Di mana posisi? Ini Faira Chandra, ini Bunda Rama. Ini pakai akun yang satunya lagi. Oke. Bandara Soekarno. Mus 2000 kabur. Ya guru belum ada hotel. Naiklah teman-teman Kristen ya yang mau diskusi. Ini di grup WA ini saya undang-undangi nggak berani naik. Ada si Daud Caniago tuh yang murtadin. Ya. Kalau hotel nggak mau naik ya akunnya di privat semua. Kok noise Bunda? Armada. Iya Bunda. Iya Bunda. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bunda. Ya. Salam Bunda dari Aceh. Oh dari Aceh. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Apakah? Silakan. Host Gurunda aja yang digedein, aku ada telepon. Udah kalau nggak disampaikan, Ustadz Alif gini loh. Kan semalam itu ada yang protes. Islam itu nggak toleran katanya. Kenapa? Karena sering menyebut kita ini kafir begitu. Dijelaskanlah oleh Banyuma bahwa kafir itu hal yang biasa dan penekanannya memang ya bahwa ya kalau menutupi ajaran Islam ya kafir begitu. Tapi ini konotasinya nggak baik. Nah dihajar oleh Banyuma. Kenapa jadi Anda seakan-akan merusak isi kepala Anda kalau mendengarkan kata kafir? Karena ini kerjaan LAI yang merubah makna kata kafir itu, mengambil istilah Al-Quran kafir terus merubah makna, konotasinya tidak toleran gitu loh.
Nah, yang mana yang dimaksud? Ya, itulah yang ada di Bible-mu begitu. Dijelaskanlah. Jadi kafir itu di dalam Islam itu yang menutupi kebenaran. Sampai di kamu itu dicolong oleh LAI, disalahgunakan artinya itu yang kau konsumsi sehingga kau terprovokasi. Padahal di dalam Bible itu nggak ada istilah seperti itu kafir. Hanya di sana itu raka bodoh diganti kafir. Itulah yang dihajar oleh Banyu semalam. Akhirnya apa? Tidak bisa berkata apa-apa. Endingnya adalah kabur. Jadi oten-oten di luar sana, ya, jangan terprovokasi oleh terjemahan LAI itu. Anda yang menjadi korban. Gitu. Itu ya Pak Ustadz Alif ya. Ya, itu betul sekali. Bang Andi, kan sebenarnya ya, kalau memang mereka tidak mau disebut kafir, ya tinggal jadi muslim. Kan gitu. Lah, ketika orang Islam mengatakan yang di luar keimanannya tidak mau menerima kebenaran Nabi Muhammad disebut orang kafir, kenapa dia keberatan? Mereka punya istilah-istilah sendiri, bahkan yang sadis, disebut ular beludak lah, disebut apa lagi itu bahasanya, bahkan di luar kalangan Bani Israel yang disebut guguk itu ketika seorang wanita Kanaan. Loh, kita nggak pusing dengan itu, gitu loh. Kalau umat Islam mengatakan bahwa orang-orang kafir, maka orang kafir, orang yang menutup diri dari kebenaran Islam, dia menolak, sebenarnya yang bermasalah itu dengan isi kepalanya. Kalau kita tanya, kamu menerima kebenaran Islam nggak? Dia bilang dia nggak mau, bahkan mengatakan Islam itu adalah salah. Ya sudah, berarti kamu yang menolak, yang menutup diri dari kebenaran itu, maka disebut sebagai orang kafir gitu. Kalau kamu tidak mau terima, ya jangan jadi orang kafir, kan gitu sebenarnya. Aduh, kadang-kadang memang mereka yang salah, tapi kita selalu yang dipersalahkan. Karena LAI menerjemahkannya, mengambil istilah kafir itu diterjemahkan cenderung kepada provokatif, kebencian. Nah, mereka itulah yang dikonsumsi oleh mereka. Nah, terus dijadiin kok setelah dia makan mentah-mentah nggak difilter dulu. Nah, di dalam mindset pikiran mereka ya kafir itu cenderung memecah belah katanya. Maksud sebenarnya inilah nyolong disalahartikan. Kata Allah dicolong disalahartikan. Rasul dicolong disalahartikan. Semua disalahartikan istilah-istilah Islam itu. Jadi sebenarnya siapa yang biang kerok pepecahan ini, siapa gitu loh? Ya LAI. Nggak mau menerjemah dengan jujur. Saya sering bilang ya, apabila LAI itu menerjemah dengan jujur, jelas perbedaannya sangat signifikan, perbedaannya antara Kristen dan Islam. Tapi mereka Kristen di Indonesia ini nggak mau dia ya menunjukkan jati diri Yunaninya. Dia harus beradaptasi dengan mayoritas Islam di Indonesia. Gitu loh, supaya ada unsur-unsur bahwa UNI itu beda-beda tipis lah. Karena kita juga ada kata Allah kok, sampul kita Alkitab kok, kita juga punya Rasul kok, kita punya Nabi kok, dan seterusnya kan begitu. Ya kalau nggak begitu, ya jelas sekali perbedaannya. Sebagaimana Kristen luar negeri, jelas jati dirinya. Orang Kristen luar negeri itu nggak malu-malu kok pakai salib kemana-mana. Kalau yang ada di Indonesia ini gitu loh, waduh, tampilannya perempuannya pakai hijab semua, pemakan babi. Ya itulah. Dan mereka dalam sehari-hari nggak menyadari dirinya. Manakala kena musibah, ya astagfirullah katanya, Allahu Akbar. Betul. Itu respect loh itu. Respect. Kebakaran kan. Karena mereka bingung, Bang. Kalau Siapa yang mau disebut ya? Betul. Iya, apa yang mau disebut? Bingung. Bapak yang besar, Yesus nggak kebawa. Roh Kudus, belum lagi kan Roh Kudus. Berarti harus begini. Ya lah Bapak, Yesus, Roh Kudus. Disebut tiga-tiganya kali ya. Atau langsung dia bilang, Allah Bapak, Yesus, Roh Kudus, kalian tiga dalam satu. Dia tidak
pernah menyadari bagaimana Islam ini menciptakan kedamaian di muka bumi. Dia menciptakan kedamaian, toleransi, hablum minan nasnya bagaimana Islam diajarkan. Tapi mereka inilah yang berusaha merasuk ke dalam untuk merusak suasana. Seakan-akan dialah yang benar. Padahal dia nggak bisa membaca, terus menelaah pakai akal sehat bahwa sebenarnya yang dia anut itu apa, siapa yang membawa masuk ke republik ini, agama yang dia anut. Mestinya mikir dong gitu loh. Betul. Tapi selalu menyalahkan dia sendiri yang kerok kesalahan itu. Inilah orang-orang yang namanya munafik kuadrat. Bayangkan mereka kalau datang, orang lagi ngomong baik-baik, langsung main seruduk. Diam dulu kek, permisi dulu kek. Nah, ini cara-cara Belanda yang dia pakai. Nusantara waktu itu adem-adem aja Nusantara. Kehidupan masyarakat baik. Bagaimana Islam, kerajaan Islam bisa mengakomodir semua berbagai suku, agama, dan ras di Nusantara waktu itu, hidup damai. Tiba-tiba datang Portugis, tidak ada salamnya, tidak ada permisinya, langsung merusak semua tatanan dari segi apapun, termasuk sendi ekonomi, kehidupan sosial, dirusak semua. Dengan tujuannya apa? Ya tujuannya menjajah, glory dan gospel. Inggris, Belanda ya begitu juga, merusak semua tatanan kehidupan. Untung ada Islam yang bisa berjuang mengusir mereka. Coba, mana ucapan terima kasih mereka? Gak pernah ada, belum pernah saya mendengarkan itu teman-teman yang naik diskusi. Untung ada Islam, untung ada pejuang, untung ada para mujahidin, untung ada santri, para ulama. Dengan Allahu Akbar bisa mengusir penjajah. Nggak ada yang bisa jujur kayak gitu. Nggak ada yang mau ngomong kayak gitu. Semua bahwa Islam itu konotasinya jelek. Selalu apa? Dipengaruhi oleh media-media mainstream. Kalau Islam yang berbuat negatif itu ajarannya. Kalau ada seorang muslim yang melanggar hukum itu ajaran Islam. Padahal kalau dilihat, kalau ada oknum Kristen yang melanggar hukum, dia bilang itu oknum. Nggak ada ajaran Kristen kayak gitu. Ada salah satu provinsi di Republik ini ingin mendirikan merdeka dengan apa? Negara Kristen. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka peduli? Kagak, cuek. Bahkan mereka mendukung kok. Siapa yang mendukung? Salah satunya menjadi buronan itu loh yang namanya si Jong. Mendukung dia. Ya inilah, mereka ini tidak adil. Karena mereka di dalam wataknya itu masih ada sisa-sisa. Sisa-sisa Belanda yang ada di dalam kepala mereka. Sebagian siapa-siapa yang sering naik di sini gitu. Ya untuk itu teman-teman ya mari kita bekali diri kita. Hadapi mereka dengan ilmu. Mereka itu kuncinya adalah masuk itu brutal, memancing emosi kita. Supaya kita juga mengikuti cara mereka. Dengan begitu, kita ada api. 24 jam ready buat Anda semua. Melindungi saudara-saudara kita. Hati-hati misionaris di mana-mana. Ala-ala Belanda itu misionaris itu. Hukum kita itu, sebagaimana SK Menteri itu dilarang menyebarkan agama yang sudah beragama. Apabila menemukan demikian, ajak dia baik-baik, laporin ke polisi gitu. Islam tidak diajarkan bikin brosur, datangin rumah ke rumah saat sepi. Kalau mereka enggak, bapak-bapaknya pergi kerja, yang mereka beraksi masuk komplek, mempengaruhi ibu-ibu, apalah segala macam. Ini yang dia lakukan mereka nih. Termasuk LAI juga. LAI itu terjemahannya misionaris, banyak di dalam terjemahan itu, supaya dia harus ke Islam-Islaman. Supaya mudah dipengaruhi orang. Dipraktekkanlah para pendetanya yang sering turun ke jalan. Risuli Lubis datang di berbagai tempat.
Alhamdulillah api sudah menggeser salah satu tempatnya. Habis dia. Bayangkan ya itu Rizky Lubis ya. Dia masuk ke daerah samping pagar Istiqlal. Di sana ngumpulin orang untuk dimurtadkan. Saya berhasil wawancara satu orang itu dia murtadkan itu dapat bonus. Gitu loh. Tapi alhamdulillah api datang 2 kali ke tempatnya, alhamdulillah sekarang bersih. Gak berani datang lagi. Berbagai cara yang dia lakukan untuk memurtadkan saudara kita. Untuk itu tetap waspada teman-teman semua ya. Itu kembali ke topik, kenapa harus Islam? Ya karena Islam itu logis. Islam itu mudah. Islam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada agama yang tidak diridhoi oleh Sang Pencipta ya gimana yang mau diterima akal sehat? Itu kira-kira pengantar dari saya. Semoga kita bisa waspada. Silakan Ustadz Alif terus ke Banyuwa udah balik lagi, kenapa harus Islam? Silakan Ustadz. Ini ada yang baru naik nih, silakan. Irham silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat saudara-saudaraku semuanya. Apologit Muslim yang selama ini saya kegemari, saya kagumi dan selama ini juga saya selalu menyimak. Namun baru kali ini bisa ikut masuk. Kalau belum tahu Bang Zuma belum hadir ya? Ada Bang, ada. Bang. Oh, tapi belum bisa. Jadi saya menyikapi selama ini yang saya simak dari acara debat-debat seperti ini, jadi saya sangat sering kita kan izin dulu Bang, ada yang aku lupa belum sholat asar. Lanjut dulu, sudah aku moderator sama Ustadz Alif sudah moderator. Silakan lanjut Bang, aku mau sholat. Ya. Oh, lambat. Kalau di Burundi belum? Belum. Silakan Bang. Apalagi dulu si Sofiatul itu ya kan nggak salah, itu udah lama kayaknya nggak muncul lagi ya, itu hujatannya itu sangat menyakitkan sekali itu kalau udah menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran itu saya sangat sakit sekali itu, tapi udah lama kayaknya ya Bang ya, belum nggak muncul lagi ya Sofiatul. Halo? Iya Bang, udah hilang dia di permukaan karena materinya itu aja. Jadi intinya gini, kalau kita Muslim itu masalah data baik yang disampaikan Bang Juma, baik itu dari Al-Quran maupun di Bible itu saya kira udah lengkap lah, data-data itu sudah lengkap dan terang benderang bahwa memang Islam lah agama yang benar gitu. Tapi memang kebiasaan mereka kan ngeyel gitu, udah Ya Bang. Nah ini lagi nih. Ini penjahat lagi satu naik nih. Sup, lu kenapa sih pakai api segala, Sup? Ya, halo, assalamualaikum. Ya, Sup, lu kenapa pakai logo-logo api? Masya Allah, kan saya anggota api, Bang. Kapan mendaftarnya? Udah lama. Di mana? Ya di itu api lah, di link api kan ada. Halo. Masuk di api mana? Api Jakarta Bang, api Jabodetabek. Gak ada, nama lu gak ada. Nah, masa gak ada sih? Abang coba dicek lah. Terus kalau lu api kenapa kelakuanmu kayak gitu? Gimana kelakuan saya? Kamu sering buka komal di mana? Enggak, udah nggak buka komal-komal lagi saya. Udah tobat Bang, udah tobat. Insya Allah sudah tobat. Kamu sama siapa lagi tuh? Sama PPJ lah, sama Kiamat lah, cenderung di sana nama saya yang palsu dipakai, Provinnya Banjuma, Pak Des. Ya, justru kalau dipakai itu abang seharusnya bangga, abang semua ini. Ya, terus kenapa lu nggak menegur dia? Malah kau berkongkong-kongkong sama dia. Berarti abang ini punya fans gitu aja. Pikirannya positif Bang. Jangan negatif terus Bang ke orang Bang. Terus kenapa kamu malah berkongkong-kongkong sama dia? Tidak pernah menegur begitu?
Ya kita kan punya satu misi dan tujuan yang sama bang. Misinya apa? Membesarkan nama-nama abang di sini. Buktinya Misinya apa? Iya membesarkan nama-nama abang di sini, Bang Juma, Bang Handi, Bang Dengan Al, cara begitu? yang lain-lain. Bunda Rahma malah. Iya. Dengan cara begitu kamu bisa membesarkan? Iya benar sekali bang. Itu kamu otaknya masih berfungsi gak sih? Masya Allah masih lah. Kita di Bagaimana ceritanya lu membesarkan kalau lu hanya menghujat? Allah. Kita nggak ada menghujat di situ bang. Tenang aja. Memang kalau setan berbuat itu nggak pernah mengakui dirinya salah. Nggak serius ini bang. Justru dengan adanya kita, abang-abang ini semakin terkenal. Nggak perlu promosi. Tanpa lu promosi aku udah terkenal. Tanpa lu promosi Banyuma udah terkenal. Nggak perlu. Nggak perlu itu lu promosi. Nggak siapa yang nyuruh lu promosi. Nggak ada yang nyuruh lu kok. Tanpa lu pada semua kita udah terkenal kok. Buktinya penonton banyak. Nggak ada itu urusan kayak gitu. Kau itu ketemu sama gua gigit kuping lu, bener. Kalau lu orang baik itu, niatnya baik, ya mestinya kau berjamaah, itu satu. Kedua, kalau ada orang kayak gitu, tegur dong, Dek. Gitu loh. Coba kalau foto orang tuamu dipakai, mau nggak? Pasti kamu marah. Coba kalau fotonya orang tuamu dipajang-pajang, nama orang tuamu dipakai. Kamu bukan anggota API. Ini saya kasih lo ultimatum, mulai hari ini lu jangan pakai logo API lagi. Kalau enggak, benar saya udah tahu rumahmu loh. Saya akan mengambil tindakan keras ya. Kami punya divisi hukum loh. Masih pakai kayak gitu, ada aja. Kenapa sih nggak pakai foto orang tuamu, fotomu sendiri lah gitu loh. Ke laut sana kau. Turun. Bagaimana mau promosi begitu? Tanpa lu promosi kita udah terkenal kok. Saya nggak sombong ya di Jakarta ya, nggak perlu dipromosi gitu loh. Ini anak kerja kalau nggak salah udah disurvei sama teman-teman kemarin ya. Memang anak kayak gini harus digigit nih kupingnya sekali-sekali nih. Memang kita harus kadang-kadang harus asik alal kufar itu harus tegas terhadap kufur. Oke, berkongko-kongko pakai fotonya Banyuma, Bunda Rama apa segala macam gitu loh. Hati-hati teman, banyak akun-akun palsu itu loh. Ya, akun-akun palsu memalsukan akunnya Banyuma, fotonya Banyuma, bikin akun. Terus netizen nanti salah dianggap benar-benar Banyuma. Di DM lah dia, apa kabar Banyuma? Sehat. Nah, itu endingnya nanti ujung-ujungnya adalah apa? Ya pencemaran nama baik. Kalau sudah berhubungan nanti dengan apa? Ya Banyuma aku ingin begini, direspon lah sama dia. Dasar maling lu pada. Berbagai aja cara lu lakuin demi untuk isi perut lu. Kerja dong yang halal. Kerjaannya ngebohongin terus demi untuk makan. Apa itu coba kayak gitu lu makan? Ada yang baru naik? Pangeran, silakan. Selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hendy, si Detat itu kenapa dibiarkan itu? Siapa bang? Si Detat itu menjelek-jelekkan Bang Juma, menjelek-jelekkan API. Ya kalau
Sebenarnya sih kita udah ambil tindakan. Tujuan jualnya kan itu supaya mereka teman-teman muslim itu naik untuk membela. Jadi saya harap juga teman-teman yang lain itu nggak usah ditonton, nggak usah dibalas, biarin aja dia ngoceh sendiri gitu loh. Nanti juga kalau nggak ada yang nonton bosen. Ya dengan cara itu komennya jadi rame, karena kalau dia menjual kebenaran, ya kebenaran apa yang mau jual? Hidupnya udah salah gitu loh. Nah supaya dia laku, jadi perhatian gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang lain nggak usah ditonton lah kayak gitu-gitu. Ya sepandai-pandai tupai melompat dia akan jatuh juga bang. Ya santai aja gitu loh. Kita punya tim kok. Oke. Kuasa dia tuh Syiah itu bang. Karena nggak ada yang Islam mau jelekkan Islam lain. Ya kalau nggak kayak gitu jualannya apa? Tadi aku bilang juga dia tuh Syiah, aku bilang. Karena nggak mungkin Muslim yang mau menjelekkan Muslim. Pokoknya yang sering pakai kita punya profile ya. Suatu saat nanti lu dapat sial kok itu. Gue heran kenapa nggak itu Yusuf, kenapa lu nggak pakai foto orang tuamu gitu loh? Kalau nggak bohong nggak bisa dapat duit dia. Apa enak tuh hasil koin TikTok lu dapat dengan cara berbohong, lu makan, lu kasih anak lu. Ada-ada aja. Ada Pak Imran. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kandaku. Waduh, gimana? Gimana kabar? Baik, abangku, kandaku, kakakku. Kita gimana kabar tak kanda? Alhamdulillah sehat. Bu Rahma gimana kabarnya ini Bu Rahma ini baru saya lihat ini. Sehat ya. Gimana IKN? Aman? Aman aja kan. Kapan ke Kaltim ini? Insya Allah lah dalam waktu dekat. Sebentar lagi kan para dipindah-pindahin semua sebagian ke sana. Oh gitu ya. Belum ada anunya sini. Apa? Yayasannya Bang Zuma itu masuk ke Kaltim ini, ke Kaltim. Ya abang lah yang bikin, ada Pak Rahman, teman-teman di sana semua. Ya kami kan perlu dapat restu juga dari Bang Zuma. Kalau nggak dapat restu juga kan mana kita berani. Enggak, bikin dulu apa ketuanya, pengurusnya apa, tinggal disahkan dari pusat, selesai. Ya, siap. Kita datang ke sana. Gimana sini wartawan kok gini-gini amat? Enggak takut Bang, karena ya namanya organisasi Bang Zuma kan besar ya di TikTok ini. Kenapa Bang Andi marah-marah dari tadi saya dengar ini Bang? Memang banyak sih kelakuan-kelakuan konten itu yang membuat aku mirip Bang Zuma. Bahkan ada yang menjelekkan Bang Zuma. Ya tujuannya kalau begitu memancing saudara-saudara kita muslim lain untuk meluruskan, ramelah komalnya, dipakai tawuran. Ada kapan hari itu, minggu lalu kah 2 minggu lalu kah aku dapat itu. Saya kira Bang Zuma fotonya namanya sama, tapi tulisannya apa? Tipe tulisannya beda Bang. Aku coba lihat kan, oh bukan Bang Zuma ini. Nggak tahu hilang sudah itu kayaknya anunya. Aku canda, aku dapat sudah. Kemarin aku telepon sama dia Rahman, lagi sibuk dia. Diangkat juga. Iya, agak sedikit. Tapi mudah-mudahan lah ya, ada PAW nanti. Dia nantikan sekali kehadirannya Bang Zuma di Kaltim itu, khususnya di Tenggarong. Ya insya Allah memang kita ada program ke sana sih. Setelah nanti sebagian pemindahan IKN toh. Karena pernah aku telepon dia itu, kapan sih Bang Zuma bisa diundang ke sini?
Dia bilang telepon aja, dia kan nomor teleponnya di Bang Handi itu. Kita ada Bang Juma, coba undang langsung. Aduh, kok aku peringatan lagi nih, aduh. Kenapa Bisa, Bang? sih? Dilaporin aku, turun dulu, dilaporin gua. Bansat ini semua yang dilaporin ini. Ini ada orang Tenggarong juga Bang ini. Aris. Bang Aidi, siapa Bang Aidi nih? Dedi kah? Oke, Warta Kutim. Ya. Sama-sama di Zoom dulu Bu Rama. Imran. Oh, ya, Pangeran. Ya, Bun. Pangeran. Silakan, apa yang disampaikan? Nah, Bang Handi. Bang, Sholat ini baru mau. anu yang baru bawa ini monitor. taping Bang Edi. Kaltim di mana Bang? Belum ada otennya ya, Bun? Belum ada. Iya, ini Bang gurun Suma dah. kapan? Nyari-nyari di bawah ini. Katanya Bang Suma. Gimana? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Abi yang di Lampung, Bang Juma. Masih ingat yang di WA itu kan sering WA saya. Ingat nggak? Lampung. Ya, Abi Yang mana di ya? Lampung. Berapa kali saya WA sama sampean? WA. Ah, iya. Ingat nggak? Yang WA banyak, Bang. Iya, heeh. Yang belakangan inilah berapa kali. Saya kan dapat WA waktu ada di Komal itu, terus saya simpen, terus saya berusaha menghubungi abang gitu. Oh, iya. Di Lampung. Iya, Coba nanti. baik. Jadi Siap. bahagia sekali, alhamdulillah bisa silaturahim dengan sampean, sama saya merasa bahagia sekali ada sampean mewakili untuk menghadapi oten-oten yang menurut saya sudah sangat berlebihan, sudah melampaui batas lah, seperti Sofiatul itu yang dulu saya pernah ini menyimak sampean berdebat sama Sofiatul yang sudah menghujat Rasulullah, menghujat itu kan sakit sekali rasanya gitu. Alhamdulillah sampean bisa. Terus saya merasa bersyukur belakangan sampean makin bagus lah. Iya, alhamdulillah. Dulu Bang dari di Zoom dia sudah bagus Bang. Halo, Bang Dia Indi. sudah dihajar. Asyikan al-kufar itu memang harus ditegas. Harus sekarang ya, asyikan al-kufar rohama bainahum itu ya. Kan kadang-kadang harus tegas sama orang kafir itu. Cuman sedikit mungkin saya kalau boleh dengan Bang Zuma di Zoom aja tadi. Biasanya kan mereka itu udah tersesat tapi ngeyel walaupun udah disampaikan data baik dari Bible maupun dari Al-Quran tuh biasanya mereka ngeyel aja gitu ya. Mungkin kalau menurut pandangan saya kasih aja itu Al-Quran ayat 23 itu kan udah jelas kan. Kalau memang ragu terhadap Al-Quran apalagi sampai tidak percaya terus ini ya udah buat aja. Itu kan tantangan ya. Itu kan tantangan buat siapa yang tidak percaya, siapa yang ragu terhadap Al-Quran, terhadap Islam, ya sudah itu tantangan itu. Hadapi gitu loh. Itu kan ada tantangan. Kalau memang kamu ragu buatlah satu surat saja itu kan. Itu kan berlaku sampai kiamat. Nyatanya sampai hari ini kan nggak mereka nggak percaya tapi nggak berani menghadapi tantangan itu gitu kan. Itu sudah suatu kepengejutan istilahnya kan. Iya, tidak berdaya hadapi firman Allah, kalam Allah. Intinya di situ. Ya, Al-Quran itu kan mujizat kan, salah satu mujizat Rasulullah, sehingga ya memang sampai kiamat pun ya nggak akan ada yang mampu lah. Nggak ada yang akan mampu menghadapi Al-Quran. Kalau ngulik-ngulik terjemahan, iya pasti banyak lah. Ya terjemahan kan itu, ya terjemahan itu kan hanya terjemahan mereka gitu loh. Artinya yang saya paling sakit itu mereka menerjemahkan Al-Quran semaunya sendiri gitu loh. Terus untuk menghujat kita tuh saya paling sakit gitu loh. Dia menerjemahkan semuanya sendiri terus untuk menghujat kita. Gitu. Kalau boleh saya sedikit mengambil kesimpulan dari yang sering disampaikan Bang Zuma mengenai mengenai penyaliban segala macam itu memang menurut kesimpulan saya yang saya dapat dari penyampaian sampean itu bahwa yang disalib itu memang Yudas itu udah
data-datanya kan lengkapnya itu kan memang Judas gitu. Terus masalah Paulus itu ya memang Paulus ini nabi palsu, termasuk yang ketemu di Damsyik mengaku Yesus itu kan sebenarnya iblis itu menurut iblis itu sebenarnya kan. Itu iblis. Terus Paulus itu nabi palsu, itu udah jelas kan. Udah jelas itu. Terus mungkin sedikit saya perlu ini sebagai orang awam itu kan, kalau di dalam Islam itu kan kita sholat minimal 5 kali dalam sehari. Di dalam sholat itu ada surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim kan, artinya minta petunjuk. Maksud saya gini, kalau memang Kristen itu agama yang benar, tentu yang orang masuk Kristen itu justru orang-orang yang ahli ibadah gitu. Karena setiap harinya itu paling tidak 5 kali ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus itu. Mestinya yang berbondong-bondong masuk Kristen itu kalau memang Kristen yang benar justru orang-orang yang taat menjalankan ibadah, bukan orang-orang Karena yang sudah petunjuk. Nah ya kan itu kan sangat tidak adil lah. Masa orang Islam yang taat, maksud saya kan 5 kali sehari minimal itu kan ihdinas siratal mustaqim, minta sama yang kuasa pencipta langit dan bumi untuk memberikan petunjuk agama yang benar termasuk di dalamnya kan. Masa mereka nggak pindah berbondong-bondong, justru mereka semakin kuat imannya. Kan? Kalau memang Kristen yang benar, maka akan berbondong-bondong orang-orang yang taat, mungkin para santri, para kiai, karena mereka orang yang tekun ibadah, yang tekun meminta, bukan hanya 5 kali dalam sehari mereka kan. Itu mestinya mereka yang berbondong-bondong gitu kan. Nggak mungkin lah Tuhan pencipta langit bumi kok ada orang yang tekun ibadah minta petunjuk, kok nggak diberikan petunjuk untuk masuk Kristen kalau memang Kristen benar. Tapi nyatanya fakta di lapangan orang-orang murtad itu, yang itu pun nggak banyak sih, itu kan orang-orang yang memang nggak mengamalkan Islam. Justru orang-orang yang mereka punya pikiran cerdas, akal yang itu berbondong-bondong masuk Islam. Jadi ini udah bukti juga. Terus mungkin maksud saya gini, mereka memang ngeyel kan, mereka tersesat ngeyel. Itu saya kira memang di Al-Quran kan sudah dijelaskan kan Bang itu. Mereka itu udah tertutup segala macam itu, sehingga disitulah kita justru akhirnya bagi kita umat Islam semakin yakin kebenaran daripada Al-Quran. Jadi saya alhamdulillah saat ini saya sudah final lah berkesimpulan memang agama Islam, agama yang kita yakini kebenaran itu memang benar-benar nggak bisa ditawar-tawar. Itu kesimpulan dari termasuk selama ini kami belajar dari mana-mana itu ya memang saat ini alhamdulillah saya sudah berkesimpulan. Alhamdulillah saya terima kasih dengan Abang juga, banyak yang saya dapatkan perlu dari Abang. Saya mohon ridhonya Bang ya, biar menjadi ilmu yang berkah. Amin, insya Allah. Makasih Bang masukannya, Masya Allah. Ya, cuman itu saja ya. Mungkin silahkan yang lain, mungkin ada Oten atau siapa. Nanti saya makasih. Mungkin itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf buat teman-teman semuanya. Selamat berjuang, mudah-mudahan istiqomah terus berjuang. Mari kita bersatu terus rukun untuk menghadapi penyesatan ini ya Bang ya. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Bang Hendy. Halo Bang Hendy. Ya, kenapa? Bang Handi mana beliau? Silakan. Enggak, ini ada 2 juga masalah nih tentang anak Batak yang kembali memuja Islam. Lalu Netflix ini aku belum tahu nih agamanya apa. Karena ketika kami debat, Netflix ini kayaknya dukung Oten gitu. Biarkan aja, ini sahabatku, biarkan aja, kita nggak usah pola saya itu ya. Mungkin saudara belum kenal saya pola saya nggak peduli dengan orang-orang. Dia mau cerita apa, dia mau ngurusin apa, EGP dengan semua. Yang penting saya jalan aja, akan terseleksi dengan alam. Yang mau berjuang bersama-sama, ayo. Yang mau keluar masuk juga, ayo, silakan aja. EGP dengan itu semua. Nanti kita lihat siapa yang punya niat yang benar-benar tulus untuk agama ini, ya terlihat nanti di situ. Siapa yang munafik, terlihat semua di situ nanti. Jadi kita, kalau saya sih nggak usah peduli. Lawan kita itu adalah yang jelas aja, Kristen yang menghujat itu. Kalau orang yang bermerekkan Islam kemudian mencaci, menghujat, biarkan aja. Selama mereka mampu, sanggup, silakan aja. Sampai mereka pikun juga tidak masalah. Gak usah diurusin yang kayak gitu-gitu. Kalau dia ajak berdiskusi ya diskusi ringan aja. Oke, Bang. Kita ke gudang.
Ya, Ya mungkin masih ada saudara pangeran, mungkin masih ada yang mau disampaikan. Silakan. Silakan, Pangeran. Bang, lanjutkan. Silakan Bang, Pangeran. Masih ada? Nggak ada bang tadi. Nggak. Bingung aja kemarin tuh kan mau nanya sama siapa nih Bang Nervos ini kenapa kok bisa ya? Jaringannya kurang bagus sepertinya. Enggak gini tentang Bang Nervos kemarin tuh kan kami lagi susah payah untuk berdebat dengan Kristen. Lalu Bang Nervos datang untuk bantu Kristen di situ, ini Bang Nervos tapi Islam. Kok kami ditekan gitu loh. Entah pun pura-pura gitu kan, entah pun menguji kami juga. Oke lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saran saya teman-teman, kalau yang kayak gitu-gitu nggak usah kita layani lah, karena akan jadi tontonan aja. Kita pun nggak tahu Islam kah dia atau apa gitu ya. Cukup kita niat baik kepada mereka, orang-orang ini. Mereka datang ke kita minta bantuan, selama kita sanggup bantu. Kalau balik lagi membenci kita, biarkan aja. Nggak usah kita pusingin. Kita nggak perlu kemudian mencari tahu orang ini kenapa. Biarkan aja. Masih banyak yang perlu kita perbaiki. Masih banyak hal yang perlu kita urus. Orang-orang yang kayak begitu dengan dirinya sendiri, biarkan aja. Biarkan alam yang berbicara. Oke, kita Gandang, selamat sore. Gandang. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen ya. Permintaan. Yang Kristen dulu ya teman-teman. Silakan Bang. Gandang. Apa yang disampaikan, Gandang? Saya cuman mau tanya itu sama Bang Juma kan, Gurunda Juma. Boleh bertanya Bang Bang? Juma aja. Iya silakan. Saya mau bertanya, kemarin itu saya sudah berapa kali sampai sekarang ini saya berdebat sama orang-orang sebelah. Saya katanya kalau menolak Yesus itu hukumannya mati. Sampai sekarang saya nunggu Yesus berapa tahun udah nggak datang-datang Bang. Kenapa itu ya? Karena abang tidak nolak. Umat Islam itu tidak nolak Yesus. Karena Yesus yang dimaksud itu kan Nabi Isa alaihissalam, yang datang di tengah-tengah mereka kemudian mengajarkan hikmat Taurat dan Injil. Sementara yang mereka sebut ini kan berapa kali kita sudah jelaskan itu. Kalau kita umat Islam itu tidak menolak oknum yang datang kepada Bani Israel itu adalah Nabi, Rasul bagi mereka. Bahkan saya berani mengatakan bahwa Yesus yang mereka anggap Tuhan itu adalah fiktif. Iya Bang, saya sampai di doain berkat ini gitu. Kita mau mati nanti malam kamu ketabrak mobil atau apa. Waduh, kata saya tungguin kata saya kan. Tapi sampai sekarang alhamdulillah hampir 4 tahun lebih Bang, nggak ada apa-apa. Iya itu dia. Jadi ya mungkin ya saya mau menyampaikan itu aja Bang. Berarti kan sebuah keimanan tanpa akal itu ya begitulah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya sahabat-sahabat sekalian, kalau dia pernah oknum-oknum yang pernah kita berjuang sama-sama, terus kemudian dia ada aneh-aneh berwarna beda, cuekin aja, dicuekin saja. Itu dalam perjuangan itu biasa. Selamat sore teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya semangat sore. Ini boleh saya ngomong ini Bang? Ya. Ini Bang Juma ya. Bang Juma ini kan bilang bahwasanya yang disembah Kristen ini Yudas.
Dasarnya apa ya Bang Zuma? Dasarnya jelas. Karena oknum ini siapapun bisa disebut. Sumbernya dari mana gitu Bang? Dari kitab Anda sendiri loh. Minta tolong Bang dijabarkan Bang biar saya ngerti juga Bang. Iya. Dari sekte mana dulu? Maksudnya sekte apa ini Bang? Dari agama mana? Oh, saya Kristen Bang. Ya, Kristen itu kan terbagi-bagi. Ada Katolik, ada Protestan. Abang saya di mana? Saya di Protestan Bang. Protestan. Oke, baik. Jadi gini, yang pertama yang perlu kita lihat di sini adalah pola keagamaan. Pola keagamaan. Tuhan dan ciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu aturan main untuk dipatuhi, untuk ditaatin. Nah, Tuhan kemudian bercerita di dalam Al-Quran, di dalam kitab terdahulu, bahkan kitab yang Anda genggam, itu jelas bahwasanya ketika Tuhan membawa aturan main, maka Tuhan menginginkan aturan main itu diberlakukan di dalam kehidupan umat manusia di mana kitab itu diperuntukkan. Nah, sekarang kita lihat. Kita ikuti keinginan Paulus. Galatia 3, nomor 13. Terkutuklah orang yang mati di atas. Bang, kok jadi kemana-mana ya? Saya bingung jadinya Bang. Mau dengar itu kan Yesus atau Yudas tadi ya Bang. Ini saya mohon maaf ya Bang, bukan saya mau potong ya. Nggak dapat saya konsepnya Bang. Sumbernya Bang. Ya ini yang saya sedang bacakan ini. Oke, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Bisa tidak Anda temukan itu? Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Ini aja dulu kita selesaikan. Di mana ada tertulis bahwa orang yang mati di atas tiang salib itu terkutuk? Silakan bantu saya. Di mana tertulis itu, Bang? Iya. Saya di sini bertanya, jujur saya itu nggak hafal Bible Bang, secara 100% tidak hafal. Jadi kalau Abang mau bernarasi dengan saya juga bukan mau debat gitu. Saya bertanya, kan Bang Zuma tadi bilang yang disembah orang Kristen Yudas. It's okay, saya nggak bantah itu, tapi tolong tunjukin saya sumbernya dari mana gitu loh. Kalau Abang mau berdebat sama saya, ya lain konteks kan. Saya cuma bertanya, saya juga nggak bilang Bang Zuma ini salah ini benar, tapi tunjukkan gitu dasarnya apa. Misalkan dari kitab ini mengatakan bahwasanya yang disembah orang Kristen itu Yudas gitu. Nah, ini Bang Zuma jadi kemana-mana ini. Tapi ralat ya Bang ya, kalau memang salah ya ralat. Kok jadi sudutkan saya ya? Anda datang ke sini bertanya, belum apa-apa nyudutkan saya. Bukan nyudutkan, makanya saya kalau Abang ngomong begini, bantu saya kalau Anda ingin tahu, bantu saya sekarang apa dan bagaimana sampai Yesus itu disebut makhluk terkutuk. Bisa enggak diselesaikan ini dulu? Ini kan tuduhan Paulus. Paulus itu jarak penulisan suratnya dengan kematian Yesus itu kurang lebih 20 tahun. Itu dulu. Antara Paulus menulis surat dengan kematian Yesus itu 20 tahun minimal sampai 22 minimal. 19 tahun minimal. Jadi kepergian Yesus 19 tahun baru Paulus nongol nulis surat. Sekarang Paulus menulis surat, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Yang dituduh oleh Paulus ini adalah Yesus. Kapan-kapannya Yesus bertemu dengan orang ini? Tahu bahwa Yesus itulah yang terkutuk. Orang-orang Kristen mengaminkan yang terkutuk adalah Yesus. Maka tolong pertanggungjawabkan iman kalian itu. Apa alasan kalian menganggap yang terkutuk itu adalah Yesus? Apa dosa Yesus? Apa salah Yesus? Sampai dia yang harus terkutuk. Nanti saya akan beberkan bahwa yang terkutuk itu adalah Yudas, bukan Yesus. Nah sekarang kalau iman Anda mengatakan Yesus, tolong bantu saya. Atas dasar apa Paulus dan pengikutnya mengatakan yang terkutuk itu adalah Yesus? Silakan.
Ini udah saya jelasin loh dari tadi Bang. Saya di sini bukan mau berdebat. Saya kan mendengar tadi statement Bang Zuma bahwasanya yang disembah Kristen itu Yudas. Yang saya tanyakin, ini Bang Zuma berstatement seperti itu sumbernya apa? Apakah Al-Quran? Apakah Bible? Itu yang mau saya tanya Bang. Kalau Bang mau berdebat dengan saya nggak sepinter Bang Zuma yang pinter melintir-melintir ayat gitu. Oh, bagus, bagus. Anda lagi-lagi mengatakan saya pintar memelintir ayat. Oke. Iya. Tolong. Gini Bang. Kalau Anda bisa menilai saya, Gini Bang. berarti Anda lebih hebat dari saya. Sekarang tolong tunjukkan yang memelintir ini siapa? Yang mengatakan Yesus terkutuk, di mana dalilnya Yesus itu bisa dikatakan terkutuk? Anda mengatakan saya memelintir kan? Iya kan? Nah, dasar pijakan saya, karena saya yang ditanya, saya berdasarkan Galatia 3, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kata kalian, kata Paulus dan pengikut-pengikutnya, yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Saya punya hak bertanya, tunjukkan apa dasar kalian mengatakan yang terkutuk itu Yesus. Apa dosa Yesus sampai dia harus terkutuk? Apa kesalahan beliau? Apa yang Yesus pernah lakukan sehingga dia Anda katakan sebagai terkutuk? Ini saya tidak sedang memelintir. Saya ingin mencari sisi kebenarannya itu di mana. Apa sebabnya kalian mau agar Yesus yang terkutuk? Silakan. Ini mendebat Bible atau segala macam. Saya kutip dari yang Bang Zuma sampaikan bahwa yang disembah orang Kristen itu Yudas. Dasarnya apa itu? Kok jadi kemana-mana Bang Zuma ini? Apa sih orang ini? Anda yang menilai saya. Anda yang menilai saya berarti Anda tahu titik kesalahan saya itu di mana. Coba Anda luruskan. Anda mengatakan saya memelintir, berarti data akuratnya ada pada Anda. Anda mengatakan saya pencuri, berarti Anda punya bukti. Anda mengatakan saya ngeyel, berarti Anda punya bukti. Anda mengatakan saya memelintir, berarti Anda punya bukti. Coba tunjukkan ke saya bukti Anda bahwa saya itu salah. Sabar dulu. Sabar. Sabar ya. Anda mengatakan saya ngeyel, saya memelintir. Tolong sekarang Anda buktikan. Kalau saya mengatakan yang mati terkutuk itu bukan Yesus, dasarnya saya jelas. 1, Yesus orang suci. 2, Yesus orang yang harus dipercaya. 3, Yesus nabi, Yesus rasul. Dia orang yang kudus, dia tidak pernah berkhianat, dia bukan orang fasik, dia orang yang dikasihi, dia orang yang benar. Itu dasar pijakan saya. Mengatakan Yesusku tidak disalibkan. Nah, sekarang Anda menuduh saya ngeyel dengan pernyataan itu. Tolong tunjukkan alasan Anda ke saya. Kenapa saya dikatakan ngeyel? Berarti harus Yesus. Ya kan? Karena saya mengatakan bukan Yesus. Anda mengatakan Yesus. Tolong kasih data bukti akurat ke saya. Oke Bang. Silakan. Sepanjang yang saya ketahui di semua Bible mengatakan bahwa Yesusnya yang disalib itu Yesus. Nah, Oke, sekarang tunjukkan. Itu dasar saya Bang. Oke, sekarang tunjukkan apa kesalahan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia harus mati terkutuk oleh Tuhan di atas tiang. Silakan. Saya kalau menjelaskan itu panjang Bang. Tak apa, saya kasih waktu 2 tahun. Saya siap mendengarkan. Tapi ingat. Saya minta data akurat, bukan asumsi gereja. Bukan asumsi gereja, oke? Bukan penipuan-penipuan pendeta yang saya minta. Yang saya minta data akuratnya. Dasar saya Bible Bang. Silakan Anda tunjukkan dalilnya. Saya sediakan pulpen dan kertas. Mari saya catat. Di mana tertulis? Ayat-ayat penyaliban Yesus itu banyak sekali di Bible Bang. Saya minta apa? Saya minta bukti. Yesusnya, ingat ya, saya sudah mengatakan Paulus menulis 19 tahun minimal setelah kejadian penyaliban. Untuk supaya akurat bahwa benar Yesus yang disalib, apa data tolak ukurnya? Paulus tidak ada pada saat penyaliban. Dia tidak menulis sesaat setelah dan sebelum penyaliban. 19 tahun minimal baru dia mengarang. Sekarang permasalahannya Anda menuduh Yesus yang terkutuk di atas tiang salib.
Buktikan kalau ada dosa, ada kesalahan, ada pengingkaran yang Yesus lakukan sehingga dia yang layak mati terkutuk. Silakan. No. Itu statement Bang Juma loh yang disembah Kristen, Yudas. Kalau Bang Juma tanya, Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, Kan saya sudah boleh saya menjawab. ngomongin? Saya mengatakan Anda menyembah Yudas sebab Yudas yang terkutuk. jadi asumsi lah Bang ya, bukan ada ayatnya ya. Bukan asumsi, itu Ayatnya mana, Bang? dalil. Ini dari mana, Bang? Oke, baik. Oke ya. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Oke. Apabila ada orang dihukum mati karena dosanya sepadan dengan hukuman mati, janganlah kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Allah dengan cara digantung, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Orang yang dikutuk oleh Allah, satu, Yesus tidak mungkin dikutuk oleh Allah. Siapa yang dikutuk oleh Allah yang digantung? Orang yang makan suap. Mana buktinya Paulus Yudas makan suap? Matius 26 nomor 14, 15, 16. Yudas bertanya kepada imam kepala, apa yang akan kalian berikan kepadaku supaya aku memberikan Yesus untuk kalian? Imam kepala kemudian mengatakan 30 keping uang perak. Dikasihnya uang itu, suap. Oke? Sedangkan yang makan suap di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Ingat, terkutuklah orang yang makan suap. Siapa yang mengutuk orang yang makan suap? Elohim. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23 yang dikutip Paulus dalam Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang. Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 3, ternyata orang yang terkutuk ini adalah pemakan suap. Pertanyaan sederhananya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Jangan ngeyel ya, jangan ngeyel. Anda mengatakan saya ngeyel kan? Nah sekarang saya tanya Anda juga, Anda jangan ngeyel. Jawab saya, siapa yang terkutuk karena makan suap? Jawab. Apa? Ore. Apa? Mana jawaban Anda? Mana? Ini. Mana jawabannya? Ketika saya menjawab, siapa yang terkutuk karena makan suap? Ketika saya mau ngomong, ini kenapa putus-putus ini? Nanti di Ya, teman-teman, dasar saya mendengarnya putus-putus di sini. Signalnya dia Bang Juma, memang begitu, putus. Oh, signalnya dia. Silakan, jangan Anda ngeyel. Jangan ngeyel, jangan ngeyel. Tegas, siapa yang terkutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jangan ngeyel. Anda menuduh saya ngeyel tadi kan? Nah, saya lontarkan kembali ludah Anda ke mulut Anda. Siapa yang mati terkutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Boleh saya bantu jawab, Bang? Tunggu dulu. Biarkan dia orang ini yang menjawab. Karena dia yang membawa narasi. Dia mengatakan saya ngeyel. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawabannya dia. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Yudas makan suap. Yesus kapan makan suap? Tak pernah. Pertanyaan saya. Ayat 33 sampai 43. Pertanyaan saya. Siapa yang dikutuk karena makan suap? Yesus atau Yudas? Jawab. Kenapa jadi kaku mulutnya?
Terkunci dia. Makanya ini mau saya kan abang diam juga lah. Kalau saya mau ngomong abang diam. Abang dari tadi ngoceh saya dengerin aja loh. Kalau abang suruh saya diam lagi pasti saya diam bang. Pertanyaan saya, siapa yang dikutuk karena makan suap, Yesus atau Yudas? Framing lagi-lagi framing mental Islam kayak gini. Jangan ngeyel. Nanti saya diturunkan ujung-ujungnya. Kalau Anda tidak warasnya akut, pasti diturunkan. Kalau tidak warasnya akut, pasti diturunkan. Ya kan ini dasarnya. Nah sekarang Nah, saya dasarnya apa? dasarnya, Bang, Lukas Pertanyaan 23. saya kan jelas tuh. Siapa Ini. yang makan suap, Yesus atau Yudas? Jawab. Memang kalau umat yang ditipu ini memang kayak teman-teman, gini lah teman-teman sifatnya. yang Kita ngeyel ngomong sekarang siapa biarkan. teman-teman? Yang terbukti ngeyel siapa teman-teman? Ini boleh nggak saya Orang pura-pura budak. Boleh nggak saya ngomong? Yang ngeyel siapa Boleh nggak saya teman-teman? ngomong? JPL. Yang makan suap, Yesus Kristus atau nanti kan ngeyel, ngeyel kemana-mana. Nanti Kok ngeyel kemana-mana? Ini saya bacain ayat dasar dari saya. mana ada kau baca ayat dari tadi? Mana ada? Ini mana? Yohanes, Lukas pasal Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Di situ, coba Bang diam dulu ya. Di situ jelas Lukas ada berapa? peristiwa penyaliban Yesus. Lukas berapa, Makanya, Bang? Lukas 23 sampai dengan 43, Bang. Panjang di situ, Bang. Di situ Lukas kisahnya. berapa? Lukas berapa? Jadi Lukas berapa? Lukas 23 ayat 33 sampai dengan Nomor 33. 43, Bang. Di situ sampai dengan 43. Oke, apa yang dikatakan di sana Ini menurut dasar saya kesimpulanmu? mengatakan, ya itu jelas judulnya saja Bang, Yesus disalibkan Bang. Seperti itu Bang. Itu dasar saya ya. Karena Abang tadi kan berstatement Yudas yang disembah orang Kristen. Saya bantah kita Bang menyembah Yesus Kristus yang benar-benar disalibkan itu. Nah kalau Abang keimanannya berbeda, silakan Bang. Itu nggak kita masalahkan. Abang Ini soalnya pertanyaan saya apa? Kan Anda yang bertanya ke saya tadi. Saya yang membawa narasi bahwa yang disalib itu Yudas. Saya mempertanggungjawabkan ucapan saya itu. Oke? Saya mempertanggungjawabkan. Ini nggak bisa dipakai tentang penyaliban kitab Anda ini nggak bisa dipakai. Nah, jadi kita mau pakai apa dong? Kalau kalau Abang udah mau tidak saya mengimani ajarin? kitab Mau tidak saya ajarin? Gitu loh. Mau tidak saya ajarin? Loh. Bang, gini Bang. Mungkin Abang mengklaim Abang lebih pintar. Silakan saja. Saya juga enggak menyalahkan Tadi itu. yang Silakan naik itu ke sini yang ngaku-ngaku tidak paham itu Alasannya. siapa ya? Yang ngaku-ngaku tadi merendah dengan mulut munafiknya siapa ya? Saya ini Yang saya tidak pahami ada. Saya ini Ketika Abang tidak bilang, paham. Saya Yudas, ini oke tak ajarin. Udah. Saya ajarin. Dengarkan. Kalau guru menjelaskan ambil pulpen. Dengar. Dengar. Jangan. Anda tidak akan diturunkan. Dengar. Host jangan ada yang turunkan orang ini. Biarkan dia kabur mencret sendiri. Saya nggak akan kabur. Oke, baik. Boleh kita gantian bicara? Boleh gantian bicara? Abang tadi udah ngomong 10 menit, saya hanya ngomong sedikit. Sekarang saya dipotong lagi. Silahkan. Saya ini yang ditanyai. Anda itu cuma bertanya. Saya yang menjelaskan. Paham itu ya? Oke, Anda murid di sini. Saya guru di sini. Oke, saya guru. Anda hanya murid. Dengarkan. Guru apa? Guru Bibelmu. Guru Bibel. Guru Bibel. Guru Bibel. Oke, baik ya. Dengarkan. Dengar. Tenangkan jiwa Anda, tenangkan pikiran Anda. Oke? Nah, Yesus berkata di dalam Lukas 24, Lukas 24 nomor 44 dan Lukas 18 nomor 31. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke? Di kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kita ambil satu aja dulu, Taurat aja dulu. Yesus mengatakan harus digenapi. Lari dari konteks Bang, Kristen yang Yudas itu. Iya, betul, memang betul.
Saya arahkan ke sana. Yesus berkata, harus tergenapi tentang aku Yesus apa yang ini, tertulis. Kristen yang Yudas itu apa? Itu loh Bang. Ya saya Dengarkan dulu poinnya Bang, baru Anda jawab. nih kau kan. Yesus berkata, harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Oke, Anda menunjukkan tentang penyaliban Yesus tadi di kitab mana? Kitab Lukas. Oke, Lukas itu termasuk Taurat. Itu Injil Bang, Injil. Saya tanya, Lukas itu termasuk Taurat? Kita mengimani Bible itu secara keseluruhan. Saya tidak ada urusan dengan iman saudara. Saya tidak ada urusan dengan saudara. Ucapan Yesus harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Taurat. Betul? Betul. Betul. Ada tidak Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di kitab Lukas? Ada enggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau berbicara mengenai Yesus, rujukan kita Lukas atau Taurat? Kita mengimani dua. Nah, itulah disinilah ngeyelnya. Inilah perbedaan antara kita Bang. Kok Abang jadi maksain saya? Oke, saya diam lagi. Inilah yang membedakan antara pengikut Yesus dengan pengikut Paulus. Pengikut Paulus ketika berbicara tentang Yesus, maka dia akan menggunakan kitab kitab Lukas sebagai sarana untuk menentukan kepergian Yesus dari Yesus mengatakan harus tergenapi. Tergenapi itu akhir ending. Harus tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Berarti bukan di kitab Lukas. Jangan Anda bawa. Kalau Anda berbicara kepada kami apologet Islam, jangan Anda bawa Anda sebagai pengikut Paulus. Oke? Karena pasti Anda akan dikeramasi oleh Bible. Ini saya berbicara mengenai perspektif pengakuan Yesusnya. Harus tergenapi tentang dia apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi jangan Anda bawa Lukas 23 tentang penyaliban. Karena Yesus tidak mengatakan itu. Yesus berbicara tentang Taurat. Nah, apa yang tertulis dalam kitab Taurat tadi? Ulangan, Keluaran, Kejadian, Imamat. Ini maksud Torah itu. Dalam perspektif agama saudara pun mengimani itu. Artinya ketika dikatakan terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib, ada tertulisnya di mana? Di Taurat. Di mana itu? Ulangan 21. Jangan tinggalkan polanya. Yesus harus kita jadikan sebagai apa? Koridor. Yesus disalib, ada enggak di Taurat? Tidak ada. Ada enggak Yesus terkutuk di Taurat? Tak ada. Ada enggak Yudas terkutuk di Taurat? Ada. Di mana? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong dijawab. Jangan ngeyel. Yang menerima suap Yudas atau Yesus? Jawab. Yudas. Yang mati terkutuk menurut Taurat, Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap, Yudas atau Yesus? Yudas. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib siapa? Yesus mati tidak terkutuk di atas kayu salib, Bang. Berarti Yudas. Sudah selesai. Selesai ya? Tepuk tangan teman-teman. Sudah selesai. Itulah. Nah, boleh saya jawab, Bang? Yang mati terkutuk di atas tiang salib Yudas atau turunkan. Biar terlihat Yesus menang ini si Juma, turunkan. Emosi dia teman-teman. Emosi dia. Kena dia. Emosi dia. Makanya boleh Sekarang begini. Oke. Ini giliran Anda setelah ini ya. Giliran Anda setelah ini. Setelah ini giliran Anda. Oke, setelah ini giliran Anda. Anda sudah mengatakan tadi yang menerima suap Yudas. 1.
Yang terkutuk Yudas 2. Itu sudah cukup bagi orang yang berakal. Sekarang yang Anda harus pahami adalah Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat, bukan tergenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Lukas. Camkan itu. Jadi jangan Anda hantam pernyataan Yesus dengan dogma gereja Anda. Dogma kekristenan Anda jangan Anda hantam Yesus. Yesusnya Anda harus ikuti, Anda harus percayai bahwa kata Yesus harus tergenapi apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Taurat. Yesusnya menuju kepada kitab Taurat, bukan kitab Lukas. Nah sekarang giliran Anda. Yang terkutuk adalah Yudas, yang makan suap adalah Yudas. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Kalau Anda mengatakan Yesus, apa alasannya? Silakan. Abang Juma tadi mengatakan sebenarnya yang terpenuhi di dalam buku Taurat itu dari kitab mana ya, Bang? Lukas 24:44. Nah, Abang pakai Lukas juga, katanya karena Lukas itu wartawan, dengarkan. Lukas itu wartawan. Itu loh yang tidak masuk akal saya. Lukas itu wartawan. Dipakai ketika menguntungkan pernyataan Abang. Tapi ketika Lukas itu tidak wartawan. sesuai dengan pernyataan Abang, kita pakai itulah. Harusnya orang bisa sekarang menilai. Oke. Baik. Oke, saya ngaku salah. Saya ngaku salah. Nah, sekarang Anda pakai kitab apa? Anda pakai kitab apa? Saya pakai Bible, Bang. Saya pakai Lukas Bible. kan? Anda pakai Lukas kan? Seluruh kitab Bible, Bang. Saya tanya Anda pakai Lukas juga kan? Ya, saya mengimani Lukas, Bang. Oke, Anda pakai Lukas. Anda beriman kepada perkataan Yesus? Sangat beriman, Bang. Sangat beriman. Ada nggak Yesus mengatakan tergenapi di Taurat atau tergenapi di Lukas? Tergenapi di Taurat. Saya nggak bantah itu. Bagus. Oke, udah selesai. Sekarang tugas Anda tunjukkan di dalam kitab Taurat bahwa Yesus itu terkutuk. Silakan. Itu tugas Anda. Oke, tolong Abang lihat ya, saya jawab ya. Sama-sama sportif kita. Gini, Bang. Di dalam keimanan Kristen, kita mempercayai seluruh Bible itu dulu, baik itu Taurat maupun Lukas. Nah, di dalam Injil yang kita imani, Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Lari lagi Ada kemana-mana. ayatnya lagi, jalan kuasa. Enggak, ini ngomong cuma tadi dikasih kesempatan, saya sedikit aja ngomong, langsung saja diprotes. Saya minta Anda menuduh saya ngeyel. Nah, itu Anda memframing Masalah saya, kita ini siapa yang disalib, Yudas atau saya tidak peduli dengan iman saudara. Anda mau percaya Bible, Makanya Anda saya mau jelas. makan Bible, Anda iman saudara. Kita sedang mencari siapa yang disalib, Yudas atau Yesus. Apa? Kenapa Anda bawa iman Anda? Saya tidak butuh iman Anda di sini. Ya, tolong buktikan di dalam Taurat. Oke, Yesus, tolong tunjukkan dalam Taurat di dalam bahwa Injil, Bang. Di dalam Injil, Bang. tadi Anda katakan percaya kepada Yesus. Percaya, Bang, kepada seluruh. Yesus mengatakan tertulis di Taurat atau di dalam Lukas? Bang, gini, Bang, perkataan Yesus tentang tergenapi itu. Nah, saya tidak butuh iman saudara sebagai pengikut Paulus. Saya maklum. Saya tidak butuh pengikut Paulus berbicara tentang imannya di sini. Saya mau kejujuran terhadap Yesus. Yesus berkata di Taurat atau di Lukas. Jangan Anda bawa iman saudara. Gini, Bang. Bang. Sekarang teman-teman siapa yang ngeyel? Teman-teman siapa yang ngeyel? ini kemana-mana ngomongnya. Siapa yang ngeyel sekarang? Katanya Anda percaya kepada Yesus. Kalau percaya kepada Yesus, harusnya Anda mencari di dalam Taurat bukti-bukti Yesus itu terkutuk sehingga dia layak terkutuk di atas tiang salib. Mana bukti-bukti itu? Tunjukkan ke saya. Kalau tidak ada, kalau loh, sekarang Anda percaya Yesus tidak? Gini, Bang, perkataan gini, kalimat Yesus itu, Bang, tidak merujuk hanya satu peristiwa. Benar apa enggak? Yesus berbicara harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat. Ya makanya sini saya jelasin dulu, Bang. Bisa nggak, Abang, diam dulu? Paulus mengatakan ada tertulis, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Itu tertulis di mana? Di Taurat. Bang, kalau saya nggak boleh ternyata ngomong di dari Taurat. tadi, ini nggak sehat ini.
Ternyata Percuma di aja kita Taurat, diskusi. ternyata di Kalau dari Taurat, awal- dari tadi, dengar. tadi. Ternyata di Oke, Taurat, saya dengar lagi. ternyata di Taurat yang mati terkutuk itu adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tugas Anda, tunjukkan di dalam Taurat Yesus melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, di mana Tuhan Elohim mengutuk dia sehingga mayatnya tidak boleh semalam-malaman di atas tiang, harus diturunkan supaya tidak menyentuh tanah yang diwariskan kepada nenek moyang Bani Israel. Tugas Anda sekarang ini, jangan Anda bawa iman Anda. Iman Anda ngapain Anda naik ke sini? Iman Anda itu pagan. Yang saya minta di sini, pertanggungjawaban Anda menuduh saya ngeyel dengan mengatakan yang disalib itu Yudas. Sekarang saya minta data akuratnya. Yesus menurut Taurat memiliki dosa yang menyebabkan dia wajib hukumnya digantung, terkutuk oleh Elohim. Saya tunggu. Anda butuh 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 tahun, 5 tahun, 500 tahun sampai kiamat, silakan. Oke, saya jelasin ya. Kita jelasin. Gini Bang, Yesus itu Bang dihendaki oleh imam-imam pada saat itu untuk disalibkan. Karena apa? Dia dianggap menyamakan dirinya sama dengan Allah. Sama dengan Allah Bapa. Kenapa? Karena dia pernah mengatakan di salah satu ayat, saya lupa ayatnya Bang. Tapi kalau Abang memang pengen kali, saya searching di Google karena saya tidak hafal. Dia pernah bertemu dengan Abraham. Sehingga orang-orang Yahudi pada saat itu menganggap Yesus ini menghujat Tuhan, menyamakan dirinya. Karena boleh saya lanjut Bang? Apa? Kenapa gitu, ngeyelnya Bang. terlalu berlebihan? Ngeyelmu itu berlebihan kali kamu. Aduh. Ngeyelmu itu terlalu jauh. Kau nuduh saya ngeyel. Saya minta, dengarkan. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam Taurat. Paulus mengatakan Itu yang ada menggenapi, Bang. tertulis, Karena anggapan terkutuklah orang Yahudi. orang yang mati di atas tiang salib. Yang tertulis itu di Ulangan 21, 22 sampai 23. Tuliskan dan tunjukkan kepada saya dalam Taurat, Yesus itu terkutuk karena dosa apa? Dia mencurikah? Dia merampokah? Dia memperkosa, membunuh, terima suap atau apa? Sampai Yesus dihitung terkutuk. Silakan. Jangan ngeyel kemana-mana. Nah, ini saya jelasin ya Bang. Jadi orang-orang Rabi Yahudi pada saat itu menganggap ini penggenapan yang Abang bilang tadi, Yesus terkutuk itu atau Yesus disalibkan karena dianggap berdosa. Itulah anggapan-anggapan orang Yahudi Bang, Rabi-rabi Yahudi. Karena dianggap Yesus ini menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. Karena dia pernah mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Sementara kan secara pengetahuan orang Yahudi pada saat itu, Yesus belum lahir di masanya Abraham. Itu makanya dia dianggap menghujat Allah, dan orang-orang Yahudi ya Lari kemana-mana jawabannya nih. Itu yang kamu, aduh, saudara, kalau punya ilmu Bang. Jangan tafsir. Itu bukan tafsir Bang, ada kitabnya. Apa saya searching, saya nanti tunjukin bahwasannya Yesus mengatakan dia pernah bertemu dengan Abraham. Saya bisa saudara, saya nggak hafal, saudara, saya jujur. yang kamu bacakan itu, dengar dulu, yang kamu bacakan itu Yohanes 8. Yang harus tergenapi menurut Yesus di Taurat. Sampai mulutmu robek menjelaskan itu tak nyambung. Anda katakan Bang, tadi saya ngeyel. Ini yang ngeyel siapa yang ngeyel? Bang, Bang, nubuatan di dalam Kenapi apa yang tertulis tentang tunjukkan di dalam kitab Taurat, Yesus dinubuatkan mati terkutuk karena dosa dia. Apa yang Yesus lakukan sampai dia terkutuk? Di dalam Taurat tertulisnya itu di mana? Gini Bang, nubuatan Taurat tidak serta-merta untuk Yesus. Jadi kalau Abang mau mencari nubuatan tentang Alamak, saya tidak sedang mencari. Itu nubuatan. Saya sedang menegakkan perkataan Yesus tentang dirinya. Lukas 24:44 harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus disalibkan itu peristiwa besar. Yesus, Bang, mati terkutuk itu bukan tentang Yesus, Bang. Bukan hanya Penyaliban Yesus yang itu disalibkan, peristiwa Bang, dalam besar. Belum lagi Paulus mengatakan terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Di Taurat. Nah, coba kalau dilihat di Taurat, yang terkutuk itu adalah orang yang memiliki dosa sepadan dengan hukuman mati.
Nah sekarang tunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Tidak ada bang. Mana? Tidak ada. Berarti yang mati di atas tiang Tidak salib ada siapa? dosa Yesus. Berarti yang mati di atas tiang salib siapa? Yesus bang. Oh, Saya jelasin dulu bang. Boleh nggak? Boleh nggak? Mau jadi Kenapa pengisulan, Anda bisa boleh nggak? mengatakan Yesus sementara syarat untuk mati terkutuk itu tidak ada pada Dari diri tadi Yesus? Kamu ngomong terus cuma tidak memberi saya kesempatan. Itu Emosi. nampakkan sekali pengecut. Emosi. Tidak emosi. Emosi. Kenapa Anda memaksakan bahwa yang mati di atas tiang salib sementara syarat orang yang digantung, terkutuk, dibunuh di atas tiang tidak ada pada diri Yesus? Kenapa Anda memaksakan harus Yesus? Kenapa? Itu bukan nubuatan untuk Yesus, Bang. Itu gini ya, Bang. Di dalam kitab Bible kita percaya. Ya kan? Yang saya ngomong selalu di frame seperti itu. Seolah-olah kaulah yang paling berilmu. Ini ketika saya menjelaskan selalu kayak gitu. Bisa ini pertanyaan saya. Yang mati terkutuk ini Anda katakan Yesus. Mana waktunya, Bang? Waktunya mana? Ini saya ngomong semenit aja dipotong lagi. Karena kamu itu ngeyel. Ditanya apa, jawab apa. Oke, Nah, ini mau Anda dijelasin mengatakan Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib. Adil nggak itu diskusinya? Adil nggak? Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib itu Yesus. Oke? Tolong tunjukkan. Habis ini Anda bicara 1 jam. Habis ini Anda bicara 1 jam. Tolong tunjukkan topiknya. Saya tunggu ya. Ya, 1 jam ya. Tapi tunjukkan apa alasan saudara mengatakan Yesus itu layak dibunuh, terkutuk karena dosa yang dia lakukan sepadan dengan hukuman gantung, hukuman mati. Tunjukkan dosa-dosa Yesus itu, silakan. Yesus nggak ada dosanya, Bang. Itu makanya saya mau jelasin. Konteks yang Abang bilang tadi di kitab Taurat, itu tidak semuanya merujuk kepada Yesus, Bang. Banyak sekali peristiwa di dalam Alkitab. Jadi tidak serta-merta apa yang dituliskan di Taurat itu semuanya untuk Yesus, Bang. Tidak. Itu yang harus Abang pahami. Jadi jangan Abang memaksakan ada ayat Taurat, ya kan, yang tidak cocok ke Yesus, itu dipaksain. Itu seenak Abang saja, berarti menafsirkan Taurat dan Bible, Bang. Seperti itu loh. Abang kan saya tuh Anda yang mentafsir ini. Anda mentafsir ngomong dari tadi. Lah Anda. Lah Anda. Sekarang apa alasannya sampai Yesus yang harus mati terkutuk? Waktunya nggak ada. Apa Bang. alasannya? Yesus nggak ada mati terkutuk, Bang. Kalau tidak ada alasannya mati terkutuk, lalu kenapa harus Yesus yang mati? Apa? Yesus mati untuk menebus dosa manusia, Bang, secara keinginan Nenekmu kita. kiper 7 turunan. Dari mana kau dapat ilmu itu? Bang, dari mana kau dapat ilmu itu? Marah-marah lah, Bang. Jangan bawa-bawa Enggak. Saya hanya mengatakan nenekmu kiper. Dari mana kau ambil? Hei, dari mana kau ambil? Dari mana kau ambil tipuan-tipuan seperti itu? Bahwa Yesus mati terkutuk karena dosa-dosa orang Roma Yunani. Dari mana kau ambil itu? Bajingan kau. Ayo, dari mana kau dapat ilmu itu? Olah, ini saja. Dari mana kau dapat ilmu? Bang. Mana? Tunjukkan di Bible. Tunjukkan di dalam kitab Taurat orang benar dipakai untuk menebus dosa orang-orang. Mana? Tunjukkan. Mana? Apanya? Saya kan udah bilang tadi bahwasanya saya nggak hafal. Saya searching dulu kalau gitu bisa cari ayat. Anda akui dulu bahwa kau ngeyel. Anda akui dulu bahwa kamu ngeyel. Mana saya? Tuh memang Bang, saya inilah biarlah teman-teman yang menilai. Dari tadi Bang cuma mengatakan saya mau kasih waktu sejam mana? Setelah saya ngomong selalu kalau Anda tidak ngeyel 2 tahun ku kasih. Kalau Anda tidak ngeyel 2 tahun. Anda dengar tadi malam orang masuk di komalku, orang menjelaskan sesuatu data akurat tidak ngeyel ku kasih, aku diam. 1 jam lebih dia ngomong, aku diam. Karena dia menjelaskan kebenaran, aku diam. Tapi kalau ngeyel kayak ente, untuk apa di... Dia mengatakan Yesus tidak punya dosa.
Yang tertulis menurut Paulus adalah orang yang terkutuk karena dosanya sepadan dengan hukuman mati. Anda mengatakan Yesus tidak ada dosanya yang setara dengan hukuman mati. Lalu yang mati di salib itu siapa? Nah, siapa? Saya jelasin dulu. Nubuatan bahwasannya yang mati terkutuk di atas kayu salib itu bukan buat Yesus, Bang. Itu yang mau saya jelasin. Nubuatan. Apalagi ini? Itu kan, gini, Bang, ketika bukan ditulis untuk itu di Yesus kan? Taurat. Oke, baik. Bukan untuk Yesus kan? Boleh saya menjelasin? Bukan untuk Yesus kan menurutmu? Kenapa saya nggak pernah dikasih waktu, Bang Juma? Karena kamu Mana waktu ngeyel. saya ini yang Kamu ngeyel. Hei, kau tahu enggak di sini ini pakar-pakar Bible semua datang, kau enggak ada ilmu mau menjelaskan, dikasih waktu lama. Mau ngapain? Itu kan klaim Abang, pakar Bible, dan saya nggak pernah bantah itu. Silakan aja Bang klaim diri Abang pakar Bible. Sekarang Silakan. apakah Anda akui Ulangan 21, 22, 23 tadi, orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, jangan kau biarkan mayatnya semalaman di atas tiang salib. Itu untuk Yesus atau bukan? Saya akui itu, Bang. Bukan. Itu untuk Yesus atau bukan? Bukan. Bukan. Oke, bukan untuk Yesus. Bukan, Bang. Lalu di mana Paulus jelasin. mengambil ada tertulis? Di mana tertulis Ini itu? melebar lagi, Bang. Abang mau jokin saya kan seperti Anda itu. mengatakan, Itulah saya Anda bilang, mengatakan kenapa di Anda Ulangan itu? 21 Ketika saya nomor ngomong, 22 ketika sampai kesempatan. 23 itu bukan Ketika untuk saya ngomong, Yesus. ada Oke. kesempatan. Dibilang ngeyel, alasan. Ulangan 21, Cara-cara ini 22. apologet Islam, ajaran si Mamat kayak gini, Bang. Biadab kau anjing. Udah turunkan ini biadab. Kan saya Turun. Udah mulai dia Biadab ceritanya. kamu sudah tidak bisa membuktikan kebenaran dari agamamu. Kau seperti itu caramu. Turun biadab. Kamu itu lahir karena mamamu itu dihantam sama babi. Jangan Ngerti kau? terpancing. Ini orang melawan data gitu. Susah kalian hadapi kami, susah. Belum hidup orang, belum lahir orang yang bisa mengalahkan saya bahas Bible. Belum. Mungkin 300 tahun ke depan atau 400 tahun ke depan yang bisa. Kalau saat-saat sekarang, era sekarang ini belum ada. Dia mengatakan Ulangan 21 nomor 22 sampai 23 bukan untuk Yesus. Lalu kalau itu bukan untuk Yesus dan yang disalib itu Yesus, lalu Paulus ini mengambil ada tertulis terkutul orang di atas tiang salib ini di mana? Dia ngambil di mana? Tertulis ini di mana? Ngarang. Satu-satunya itu hanya di Ulangan yang tadi itu. Kalau itu bukan untuk Yesus, lalu di mana Paulus ngambil? Alamak. Ayolah teman-teman Kristen yang menyaksikan ini, gunakan akal sehat kalian. Terima kasih. Ya, kalau akalnya sehat ya ninggalin Kristen lah. Aduh, nggak nyambung sama sekali tadi itu. Dianya yang ngeyel, benar-benar loh. Hiburan yang sangat membagongkan. Endingnya menghujat. Ajaran si Mamat katanya. Buset, emosi dia. Aduh, emosi terakhir. Jangan emosi, bro. Pertanyaan sederhana. Lagi naik. Minta lagi naik dia. Usah jadi kita naikkan. Kabuso. Kasih moderator ini Bunda supaya aku bisa kontrol dia. Kasih moderator. Ini. Oh iya baru ini ya. Kena semua gue. Suruh naik gue yang nanya dia. Naikin lagi aja nggak apa-apa. Mana dia? Kabosu dulu, Kabosu. Ya, gimana Pak? Ya. Muslim apa Kristen ya Bang? Saya Kristen. Oh Kristen. Bang tadi topiknya menurut Abang yang mati terkutuk di tiang salib itu Yudas atau Yesus? Saya percaya Yesus. Waduh. Jadi Yesus mati terkutuk Bang? Yang mati di atas kayu salib Bang. Tapi terkutuk dia Bang? Itu pernyataan orang-orang Yahudi pada saat itu Bang. Silakan dijelasin lagi Bang coba. Ini baru. Bukan penjelasan orang-orang Yahudi.
Itu adalah pendapat Rasulmu Paulus. Pertanyaannya, karena kitab Anda itu adalah kitab yang mau diberitakan kepada semua orang, termasuk ke saya membaca, saya pelajari. Ternyata di kitab saudara itu tertulis bahwa terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya, apa dosa Yesus sampai dia terkutuk? Yesus memang gak ada dosa. Terus kenapa dia yang harus disalib kalau begitu? Dia nggak ada dosa. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Di kitabmu atau di kitab Nabi? Diam dia. Kita mengimani Bible itu bang secara keseluruhan. Dari kisah Perjanjian sampai Iya. Silakan Anda telan buku Anda, kitab Anda, silakan Anda makan kitab Anda, simpan di perutmu seperti yang terjadi di Wahyu 10 nomor 10. Makan itu kitab. Nggak ada urusan kami dengan itu. Yang saya minta. Nah, kita mau diskusi yang fair lah. Kasih saya waktu ketika Oke. Yang tadi ini lagi ya? Dia. Wah, anak kera ini. Kupikir yang lain. Udah yang lain aja. Ya, Maksud saya, silakan Bang Handi, silakan. Gue mau Orang nggak ada ilmu. Diam dulu kau. Saya tanya kau JPL. Diam. Saya tanya kau. Diam dulu kau. Saya nggak level dengan orang. Sini gue yang ngajar dia. JPL, menurut kamu, dengerin baik-baik pertanyaannya ya. Yang mati terkutuk di tiang salib itu A. Yesus, B. Yudas. Yesus tidak mati terkutuk di atas kayu salib, bang. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Tidak ada, bang. Itu Galatia peristiwa lain. 3:13, Paulus berkata, terkutuk dia di tiang salib siapa? Bang, di peristiwa penyaliban. Jawab. Nah, ini mau dijawab. Ini mau dijawab. Pertanyaannya apa yang lu mau jawab? Yang disalibkan. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Bang. Jawab. Pada saat penyaliban siapa itu yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa yang mati terkutuk di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Jawab. Boleh nggak saya ngomong, Bang? Boleh saya ngomong kan? Pertanyaannya apa? Pada saat proses saya nggak nanya ini itu. cuma saya jawab. Nggak biarkan kau ngomong. Siapa yang mati terkutuk di salib menurut Paulus? Siapa? Sekali lagi nih saya kasih kesempatan, kalau nggak gue turunin. Siapa yang mati di tiang salib menurut Paulus? Siapa? Gini bang, pada saat proses penyaliban itu ada 3 orang. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Siapa? Loh, ini mau dijawab, ini siapa? Muhammad Langsung sebut namanya. Lah nggak bisa bang, seperti itu prosesnya harus lengkap. Ya bang. kalau begitu lu ke laut. Di saat Yesus disalibkan, udah kau ke laut lah kau, biar kapur lah kau dibawa. Ditanya apa lu jawab apa? Gua kasih kesempatan lu tadi. Banyu mah udah buang lu tadi. Gua pengen tes, ternyata memang lu orang paling ngeyel sedunia. Jelas sudah tertulis itu di Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang ya. Selamat sore Bang Suma. Semangat. Semangat sore. Apa kabar? Halo Bang. Apa kabar? Kabar baik. Putus. Baik. Alhamdulillah. Posisi di mana? Berisik dia Pak, cuma ada musiknya. Lagi di diskotik mungkin. Itu kau basuh. Ayo bro, kamu yang nanya aja deh. Oke bang, izin silakan. Semangat, gedein dikit suaranya. Lanjut.
Oke Bang, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada Bang Zuma. Bang Zuma sendiri, menurut Bang Zuma, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu sama atau tidak? Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih, kalau kita melihat dari Bible itu sama. Pertama ya, pertama. Yang kedua, Isa dengan Yesus itu bisa dikatakan beda kalau kita tinjau dari aspek teologinya. Tapi kalau kita lihat dari aspek lokasi, wilayah, keadaan, misi kedatangannya, itu adalah oknum yang sama, yaitu sosok nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Permasalahannya di sini adalah Yesus yang adalah Isa ini, Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu hanya berurusan dengan Bani Israel. Begitu juga Yesus. Kristen ini tidak ada hubungannya sebenarnya dengan Yesus. Sama sekali 0,0000 secuil pun tidak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Yang erat kaitannya justru hanya umat Islam dengan Yesus. Gitu Bang. Berarti sama ya Bang ya. Berarti selanjutnya saya ingin tanyakan, yang bisa menghakimi manusia itu kan hanya yang maha kuasa kan ya? Gimana? Kalau misalnya Isa dan yang sama, ketahui bahwa pada akhir zaman nanti yang dapat menghakimi manusia adalah yang Sang Maha Kuasa. Siapa Maha Kuasa? Nah, oleh karena itu di Al-Quran sendiri tertulis bahwa Isa Al-Masih akan menjadi saksi di manusia dalam hakim. Ya nggak Bang? Kecil suaranya, Bang. Besarin sedikit. Jaringannya kali ya. Sepertinya jaringannya Bang, sorry. Enggak, besari suaramu sedikit. Jadi kan kalau di Al-Quran sendiri kan ada ayat yang tertulis juga bahwa pada akhir zaman Isa Al-Masih akan menjadi saksi dalam penghakiman. Iya nggak Bang? Iya betul. Apakah ketika dia menjadi saksi bukan berarti dia menjadi satu-satunya penyelamat ya Bang? Gini, Nabi Isa alaihissalam itu datang kemudian menjadi saksi, bahkan menjadi hakim kepada orang-orang yang menjadi pengikutnya dan orang-orang nyamar-nyamar dari menjadi pengikutnya. Polanya kemudian dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 159, di situ diterangkan bahwa tidak ada satupun wa ibmin ahlal kitab illa la yu'minan nabihi. Tak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu satu. Nah, lalu setelah dia datang untuk Bani Israel, ada sekelompok manusia yang menyembah dia. Maka nanti akan dihakimi Yesus ini oleh Allah. Nabi Isa ini akan dihakimi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Nabi Isa, apakah engkau yang mengajarkan mereka, orang-orang Kristen, untuk menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku? Dia dihakimi oleh Allah. Kemudian Nabi Isa mengatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Sesungguhnya apa yang aku sampaikan kepada mereka hanyalah ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Hanya itu yang aku sampaikan kepada mereka. Aku menjadi saksi kepada mereka selama saya masih ada sama mereka. Tapi ketika aku kau selamatkan ke langit, engkaulah yang menjadi saksi terhadap mereka. Itu kata Nabi Isa. Berarti dia akan dihakimi.
Adapun Isa datang nantinya untuk membersihkan namanya. Makanya dikatakan mematahkan salib itu artinya apa? Mematahkan pandangan, iman, kepercayaan, keyakinan penumpang gelap akan dirinya yang disalib. Maka dia datang untuk mematahkan anggapan penyaliban itu. Itu tujuan dia datang. Kenapa dia datang untuk yang kedua kalinya? Sebab ada terdakwa, makanya dia jadi hakim. Dia menghakimi yang terdakwa. Yang terdakwa siapa? Kalian Kristen. Siapa yang memerintahkan kalian menuhankan dia? Oknum yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah ini. Ada yang mengajarkan. Yesus tidak, Isa tidak, Elohim tidak, Allah pun tidak. Lalu yang mengajarkan Anda kemudian menyembah Yesus siapa? Nabi palsu, pengajar palsu, Mesias palsu, Dajjal yang mengajarkan Anda untuk menyembah kepada Yesus. Itu dia datang. Coba baca dalam Yohanes 12:48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang pernah aku katakan di tengah-tengah mereka. Perkataan itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, perkataan Yesus nanti akan menjadi tolak ukur penghakimannya kepada kalian. Makanya dalam Matius 7:15-23, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. Siapa ini? Yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah kalian. Maka Nabi Isa alaihissalam datang menghakimi orang-orang, membersihkan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen dan menjadikan salib itu sebagai simbol keselamatan. Padahal tadi kita bahas, siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Orang yang makan suap, orang yang dikutuk, orang fasik, pengkhianat. Apakah itu Yesus? Bukan. Bukan. Makanya dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah, diangkat oleh Allah ke langit, diselamatkan dari orang-orang kafir. Itu di dalam Al-Quran. Sehingga yang mati di salib ini adalah orang yang menggantikan dia. Berdasarkan Bible Anda, siapa orang itu? Dijawab oleh Bible, orang itu adalah orang yang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Antara Yesus dan Yudas. Itulah jawabannya. Kalau yang terkutuk itu adalah Yesus, berarti Al-Quran salah. Tapi kalau yang terkutuk itu adalah Yudas, berarti Al-Quran benar. Nah sekarang faktanya apa? Yang terkutuk antara Yesus dan Yudas, Kristen yang benar. Yang penting Kristennya jujur. Kalau Anda mengatakan yang terkutuk itu adalah Yesus, gugur Al-Quran. Tapi pertanggungjawabannya adalah, apa alasan Anda mengatakan Yesus terkutuk? Beberkan ke kami, biar Al-Quran gugur. Coba, ada yang bisa menjawab? Yesus terkutuk karena pernah merampok, pernah mencuri, pernah memperkosa, pernah membunuh. Mana dalilnya? Tak ada dalilnya. Lalu tuduhan kalian bahwa dia terkutuk itu apa alasannya? Kami ingin supaya dosa kami. Wah, itu akal-akalan orang pagan, orang Roma Yunani yang mau melanggengkan pengajaran penyembahan kepada dewa Molok. Hanya dewa Molok yang meminta darah untuk menebus kesalahan-kesalahan hamba-hambanya. Itu dewa Molok. Kalau Elohim tidak pernah minta darah, tumbal dari darah manusia, tidak pernah. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya. Ini tugas seorang Kristen nih, untuk menggugurkan Al-Quran, bahwa bukan Nabi Isa yang disalibkan, bukan Yesus yang disalibkan. Itu kata Al-Quran. Kalau kata kalian adalah Yesus, tolong kasih dalil. Apa alasannya harus Yesus? Kenapa kalian dengan iblis sama-sama? Menurut iblis, Yesus harus disalibkan. Menurut Kristen, Yesus harus disalibkan. Yang punya kepentingan di sini iblis. Anda hanya membantu iblis atas kepentingannya. Tapi kalau Anda mengatakan saya keliru, saya memfitnah, tolong tunjukkan apa item-item dosa yang Yesus lakukan sehingga dia layak menjadi tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa orang pendosa kayak kalian. Silakan. Halo Bang Zuma, saya izin jawab ya. Silakan. Kalau Abang mengatakan bahwa siapa yang mati di kayu salib, rata-rata orang Kristen akan menjawab Kristus. Tapi apakah data yang ada di Alkitab bahwa Yesus terkutuk sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus? Menurut kami Yesus tidak terkutuk. Tidak terkutuk tapi disalibkan.
Salah nggak tuh? Salah salib nggak? Salah salib nggak? Salah orang nggak tuh? Kan yang harus disalib ini kan orang terkutuk. Yesus tidak terkutuk. Nah, pertanyaan saya, salah orang nggak tuh? Izin jawab Bang Zuma. Silakan. Nah, tidak salah karena tidak salah. Ya. Alasannya? Tidak salah. Kenapa? Alasannya adalah ketika pada zaman itu adalah orang-orang yang menghakimi raja-raja pada saat itu adalah orang-orang Yahudi, di mana mereka ketika Yesus berkata sebelum ada Abraham udah ada aku, orang berpikir bahwa dia memuji Allah sehingga dia dinyatakan bahwa dia adalah orang yang berdosa sehingga dia disalibkan. Tapi pada dasarnya adalah dia tidak berdosa tapi disalibkan. Menurut saudara, penyaliban itu Anda restui atau tidak? Direstui, Bang. Berarti Anda dengan iblis bedanya apa? Iblis mau Yesus disalibkan, Anda mau Yesus disalibkan. Bedanya Anda dengan iblis apa? Bedanya adalah iblis ingin membunuh untuk kesenangannya, sedangkan kami butuh untuk penebusan dosa. Kenapa? Karena pada zaman dahulu orang-orang untuk menebus dosa harus ada yang di. Ya. Berarti keinginan iblis tercapai, keinginan Anda juga tercapai, betul? Ya, iblis diuntungkan, Kristen juga diuntungkan, betul? Betul, Bang. Iblis untuk menyenangkan hatinya, Kristen untuk ditebus dosanya. Terjadi penyaliban, iblis diuntungkan, Kristen juga diuntungkan, betul? Maka benarlah kata Al-Quran, lagi-lagi iman umat Islam yang nyima ini akan semakin kuat. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Adalah orang-orang kafir penolong-penolong iblis untuk durhaka kepada Tuhan. Kalau iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus, lalu Yesus dibunuh, selesai perkara. Tapi iblis tidak berhenti sampai di situ. Iblis menginginkan usahanya tidak sia-sia. Kalau Anda tadi sudah mengatakan ingin menyenangkan iblis sampai dia menyalibkan Yesus, bahkan tidak sampai di situ. Kenapa? Sumpah iblis akan menyesatkan orang sampai kiamat. Setelah dia berhasil membunuh oknum yang terkutuk ini, apakah iblis diam? Tidak. Iblis akan berusaha supaya kerja matinya ini, kerja kerasnya ini diimani sebagai tumbal untuk menebus dosa. Siapa yang terperangkap? Siapa yang terperangkap? Islam atau Kristen? Siapa yang mengaminkan pekerjaan iblis? Siapa yang mengikuti kesenangan iblis? Islam atau Kristen? Jawab. Coba dicerna lagi. Ayo. Islam datang meluruskan. Tadi ingat, Bung? Anda bertanya, Isa, Yesus sama. Saya katakan apa? Tak ada hubungannya Yesus dengan Kristen. Tak ada hubungannya antara Nabi Isa dengan Kristen. Yang berhubungan dengan Islam itu adalah Yesus atau Isa. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, setelah roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku.
Iblis merasuki Yudas apakah untuk menghinakan Yesus atau untuk memuliakan Yesus? Dia terkutuk di atas tiang salib, berarti menghinakan. Imam-imam kepala mahkamah agama orang Farisi melakukan tipu muslihat, melakukan kesaksian-kesaksian palsu agar Yesus itu dibunuh, disalibkan. Itu untuk memuliakan atau untuk menghinakan Yesus? Untuk menghinakan. Iblis, imam kepala mahkamah agama, dan semua yang terlibat dalam penyaliban termasuk Kristen itu ingin menghinakan Yesus. Bayangkan Bung, bayangkan Yesus ini borok, seborok apa lagi dia, sebusuk-busuk apa lagi dia nih. Tak ada lagi busuk di atasnya melebihi Yesus. Tak ada manusia seburuk-buruknya selain Yesus. Yesuslah manusia yang paling buruk, paling banyak dosa, paling layak kemudian dibakar dalam api neraka kalau berdasarkan iman Kristen. Kenapa? Bayangkan, dosa-dosa seluruh keturunan Adam, dosa mencuri, memperkosa, memburit, membunuh, semua dosa ada pada pundaknya. Kemana perginya manusia Yesus ini harus dibersihkan? Neraka. Kata Yesus, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Yohanes 16 nomor 13, nomor 14. Sekarang yang memuliakan siapa? Saya dari sejak saya menjadi apologet, mati-matian habis liur saya membela Yesus, membela kemuliaan Yesus. Dia tidak terkutuk, dia orang suci, dia orang yang dikasihi, dia orang benar, dia Nabi Allah, dia Rasulullah, dia orang yang didekatkan kepada Allah, dia orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya mati-matian memuliakan beliau. Islam mati-matian memuliakan beliau. Kristen mati-matian berjuang untuk menghinakan beliau. Ada apa dengan Kristen ini? Coba. Saya tidak menginginkan penyaliban terhadap Yesus. Itu bentuk saya memuliakan dia atau menghinakan beliau. Kristen menginginkan penyaliban terhadap Yesus, itu bentuk memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Pikirkan itu, renungkan itu. Sebenarnya yang percaya kepada Yesus ini Islam atau Kristen? Sekali lagi polanya adalah tak ada hubungannya antara Yesus dengan Kristen. Ingat, kok bisa bilang gitu Bang Sema? Yes. Kita lihat. Kata Yesus di dalam di dalam Yohanes 16 nomor 12. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, satu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Kedua, adalah lebih baik jika aku pergi ke atas ke langit. Sebab kalau aku tidak ke langit, penolong atau roh kebenaran itu tidak akan datang. Tetapi ketika aku pergi, aku akan mengutus roh kebenaran itu kepada kalian. Yesus terangkat. Singkat cerita, setelah terangkat ke langit, Nabi Muhammad SAW jelas dinyatakan bertemu dengan Roh Kudus alaihi salam. Di mana tertulis itu? Di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nahl ayat 102. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Yang datang setelah aku pergi adalah Roh Kudus. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus menurunkan Al-Quran ini dari Tuhan. Menurunkan Al-Quran. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Roh Kudus kemudian meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang intisarinya adalah Al-Quranul Karim. Sekarang yang datang kepada Paulus ketika dia ke Damsyik siapa?
Kisah Para Rasul 22 nomor 8, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Lalu kemudian di mana lagi? Kisah Para Rasul 9 nomor 6, Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Siapakah engkau? Apakah engkau? Tuhan. Akulah Yesus. No. Kata Yesus, setelah aku terangkat ke langit, yang datang Roh Kudus. Yang datang kepada Nabi Muhammad, Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus, Yesus. Hei, tolonglah, marilah kita berpikir. Agama titipan penjajah, warisan penjajah ini ngajarin kita error. Kata Yesus, adalah lebih baik jika aku terangkat ke langit. Sebab kalau aku tidak terangkat ke langit, roh kebenaran itu tidak akan datang. Yang datang kepada Nabi Muhammad, roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Suci. Yang datang kepada Paulus, Yesus. Nah, sekarang polanya bagaimana? Kita mendeteksi apa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran. Apa isi Al-Quran? Memuliakan Yesus. Satu. Sekarang apa yang datang kepada Paulus? Oknum bernama Yesus. Wow. Tapi Yesus mengatakan bukan dia. Sebab kalau dia tidak pergi, Yesus, kalau dia tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Harus pergi dia supaya Roh Kudus itu, roh kebenaran itu datang. Kalau ternyata yang datang ini Yesus juga, ngapain dia pergi Cahayu? Ngapain dia terangkat ke langit? Habis itu dia turun lagi. Kerjaan. Kan dia mengatakan aku harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Ternyata dia juga yang datang. Berarti Paulus yang datang pada dirinya bukan Yesus, tapi roh jahat. Apa buktinya roh jahat? Matius 12 nomor 22. Ada nggak yang bisa memahami di situ? Ini data yang semalam kita pelajari dengan mu'allaf. Orang yang kerasukan roh jahat akan mengalami buta. Paulus setelah mendengarkan jawaban dari roh itu, akulah Yesus yang kau aniaya. Matanya buta atau tidak? Seketika buta tidak Paulus? Buta. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul. Apa ya? 9:22 nomor 9. Buta. Kata Yesus, tanda-tanda orang kerasukan roh jahat, buta matanya. Paulus buta. Berarti roh kebenarannya datang kepada Nabi Muhammad, roh jahatnya datang kepada Paulus. Nah sekarang polanya, apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Begitu Paulus datang, masukkan roh jahat, apakah dia memuliakan Yesus? Tidak. Apa buktinya? Terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini bukti akurat. Ini bukti akurat. Maka pengajar-pengajar palsunya mengajarkan Yesus menyembah apa? Yesus disembah. Yesus dianggap Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada pengajaran Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa endingnya? Apa endingnya? Pengusiran, diusir. Oleh karena itulah Bung, saya katakan, yang terkutuk di atas tiang salib itu Yudas, bukan Yesus. Yang kalian sembah selama 2000 tahun ini, itu bukan Yesus, oknum lain yang mengajarkan kalian untuk mengikuti ajaran-ajaran yang jauh dari ajaran para nabi. Jadi kesimpulan saya adalah, ketika Yesus mengatakan, aku pergi, yang datang setelahku adalah roh kebenaran, maka roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga seluruh umat Islam di atas muka bumi ini memuliakan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel lahir tanpa ayah. Kami sebutnya Nabi Isa,
kalian sebutnya Yesus. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus adalah oknum yang mengaku Yesus. Padahal Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 27, saya nanti datang untuk yang kedua kali, Cak Ayu, tapi ditandai dengan sinar dari timur sampai barat. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku bertemu saya, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti seluruh dunia akan tahu. Sedangkan Paulus cuman dia saja yang melihat dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu pun hoax. Aku melihat seberkas cahaya, lalu bersuara, siapakah engkau? Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Seketika Paulusnya buta. Wow. Berarti roh jahat. Karena tidak ada seorang nabi didatangi roh Tuhan buta, cuman Paulus. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 12:22, Matius 9 juga ada, Matius 9 nomor 31, 32, 33, orang yang kerasukan roh jahat itu buta seketika. Nah, berarti yang merasuki Paulus adalah roh jahat, bukan roh kebenaran. Maka dari buahnya kita lihat antara Islam dan Kristen, siapa yang memuliakan oknum yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Kita menginginkan dia tidak disalib, mereka Kristen menginginkan Yesus disalib. Kita tidak menginginkan Yesus terkutuk, Kristen menginginkan Yesus terkutuk. Kita tidak menginginkan Yesus diludahin, Kristen menginginkan Yesus diludahin, ditonjok, ditampar, ditombak perutnya. Tapi naudzubillah, umat Islam tidak menginginkan itu terjadi kepada Nabiullah Isa atau Yesus alaihissalam. Nah, Anda renungkan itu, renungkan baik-baik. Apakah agama Anda ini selama ini benar, atau Anda beragama hanya karena ikut-ikutan, atau karena hanya tipuan perpuluhan? Demikian, silakan. Di sini mau maghrib, mohon diambil alih, mohon maaf kalau kepanjangan. Makasih. Silakan ditanggapi dulu, Bang. Oh iya, udah mau maghrib Makassar ya? Iya. Turun juga dia. Bah, Masya Allah. Udah lengkap ya pemaparannya, teman-teman. Yalah, kalian pakai akal. Yang cuma imani doang. Kita sapa dulu Sapri Putra. Assalamualaikum. Sapri. Iya. Atau Bang Iwan. Ya. Aduh, di mana musik itu? Di mana musik? Mute. Turunin aja lah dia. Oke, Bang Iwan silakan. Ya, aku cukup jelas tadi, Mbak. Penjelasan Bang Suma itu luar biasa, Bang. Jadi teman-teman yang Muslim ya, Bang ya? Iya, Muslim. Oke. Silakan. Apalagi, Bang? Wajar tentang agama yang betul, yang mana yang betul, yang mana yang nggak betul. Artinya Bang Suma itu bukannya menantang, itu cuma menjelaskan aja sekilasnya begitu. Bang Suma itu dia bukan melarang apa, itu kan pilihan masing-masing, tapi detailnya artinya Bang Suma itu menjelaskan secara detail yang mana agama yang menurut ada dalilnya, ada datanya, dan ada sejarahnya. Gitu sih. Diajak untuk berpikir ya. Ya, begitu Mbak, betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Zidan, apa yang disampaikan? Iya, yang pertama terima kasih, saya sudah diberikan kesempatan untuk berkomentar sedikit. Boleh ya? Silakan. Ya. Jadi saya sangat tertarik dan sangat luar biasa ya apa yang dijelaskan oleh Bang Suma tadi, dan saya sudah sekian lama ini mengikuti perdebatan di Apologet.
Kesan saya memang teman satu. Ini teman-teman dari Oten kayaknya memang sudah diprogram di dalam otaknya itu, mungkin karena sejak kecil ya, diprogram dalam otaknya bahwa pokoknya Yesus itu mati di tiang salib karena digunakan untuk menebus dosa umat manusia. Jadi sudah itu yang ada di kepalanya sejak lahir barangkali, sehingga apapun dalil dan logika yang kita gunakan untuk menjelaskan itu ya sudah seperti komputer yang sudah diprogram itu, jadi nggak bisa lagi masuk. Kira-kira begitu mungkin nggak? Ya, lihat itu teman-teman Nasrani ini kalau dia sudah kalah debat gitu, dia itu kalau kita tanya asal usulnya itu alasannya cuma dari keturunan. Iya, karena tadi itu kan dia ngotot minta diberi waktu untuk bicara waktu debat sama Bang Suma tadi. Tapi ketika dikasih kesempatan untuk berbicara, lagi-lagi yang dijelaskan yaitu Yesus itu mati karena untuk menebus dosa. Sudah itu diskusi lagi panjang lebar, diberi lagi kesempatan untuk bicara, lagi-lagi karena untuk menebus dosa. Jadi kayaknya memang udah kayak diprogram sedemikian rupa, sudah paten di dalam kepalanya, sehingga dia sudah nggak mau mikir karena sudah dianggap itulah yang benar. Kira-kira begitu mungkin kesan saya. Ya, begitulah. Ya, terus saya juga mau memberikan saran. Diskusi di room ini bagus sekali. Saya sangat mengapresiasi. Cuman masukan saya kalau bisa memang agak sedikit lemah lembut kayaknya begitu, supaya tidak terkesan emosi gitu ya. Tapi ini cuman saran saja. Tapi yang jelas sebenarnya memang seperti kata orang tua kita dulu, tidak mudah untuk melukis di atas batu. Jadi mereka ini sudah ada lukisan di atas batu, sementara kita mau berusaha untuk memperbaiki lukisan itu. Jadi memang agak luar biasa. Ya, terima kasih untuk host, Mbak. Siapa namanya ini? Saya Bunda Rahma. Bunda Rahma, saya baru pertama masuk ini. Saya memperkenalkan diri, saya dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, tidak jauh dari tempatnya Bang Suma. Ini sudah maghrib ini di wilayah Kota Palopo. Saya izin turun dulu mau sholat maghrib. Demikian Bunda Rahma, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Tapi sebelum turun, Bang, saya sampaikan dikit. Guru ndak itu ya, Bang Zuma itu memang kalau bernarasi begitu tegas, tapi bukan emosi, bukan tegas. Ya, memang gitu dia. Kesannya seolah-olah. Iya Bang. Dia tegas, dia kasih ketegasan. Karena oten-oten ini apa ya, otaknya nih oten-oten harus ditegasin ya Bang. Makasih. Iya, terima kasih. Wilayah taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin Bunda Rahma ya. Iya Bang, terima kasih atas masukan-masukannya. Itu Bang Suma, memang ada jenis orang yang menjelaskan itu, ada yang lemah lembut, ada yang tengah-tengah, ada yang keras. Bang Suma ini memang begitu tipenya, jenis-jenis orang yang suara mesti lantang. Karena di situ proses lantang suaranya itu di situ bekerja, dia punya ingatan dan otaknya bisa bekerja lancar. Jadi ada orang begitu. Jadi pesan saya kepada teman-teman yang lain yang beragama Islam ya, kita sama-sama satu Tuhan. Cuma yang teman-teman ini ada menggunakan orang dalam ceritanya, itu tidak ada, itu rasul, itu nabi. Jadi pesan saya, tidak berpikirlah secara logika, secara waras, secara baik. Kita akan ketemu nanti
Itu aja sih Bunda. Terima kasih karena Kasih Bang, sama-sama. Iya nak, iya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musa Samiri, assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Kristen. Muslim, silakan Bang, Selamat apa yang disampaikan? malam. Silakan. Nggak ada Bunda, saya ikut nongkrong aja. Silakan Nongkrong? dilanjut aja. Saya ikut nongkrong aja. Silakan Kan dilanjut bisa aja dibonong, Bunda. kan bisa dibonongkrong Bang, sambil minum kopi. Sapri, Bunda yang naikin assalamualaikum. saya. Permintaan kan Bang? Waalaikumsalam. Sapri, assalamualaikum. Selamat malam, selamat sore. Kristen ya Bang Sapri. Amin ya puji Tuhan. Nah, silakan Bang, apa yang disampaikan? Masih ada Bang Handi di tempatnya Bang Handi belum maghrib. Bang Dewa, silakan. Bang Suma lagi berdoa kan? Lagi waktu sholat sini, Sulawesi sholat maghrib. Oh. Ada nanti Bang Suma baru Ya Bunda ya, nggak apa-apa nongkrong di atas Bunda. Tapi nggak apa-apa Bang, silakan. Apa yang mau ditanyakan, mau diskusikan nanti turun dah nyambung Ya sebentar. siapa tahu ada yang mau di apa? Ya silakan. Silakan Bang. Ada Bang Handi tuh, Daeng. Monitor Jaki. Oh ya, terima Silakan, kasih lanjut. terima kasih sebelumnya. Ya saya mau tanggapi sedikit yang tadi yang masalah itu yang apa tadi yang debat sekali tadi itu. Yang masalah kutuk apa namanya? Yang digantung di tiang salib terkutuk, Galatia 3:13 kata Paulus Pak Bang. Iya. Ya, saya tertarik dengan masalah itu tadi karena secara saya pribadi memang dikatakan di Alkitab bahwa orang yang mati di kayu salib merupakan itu. Ada tadi muncul pertanyaan siapa tadi yang bertanya tadi itu yang siapa tadi yang diturunkan tadi itu Mbak Rahma, Bunda Rahma. Nih, JVC. Kan tadi dia ya saya sama Kristen sih, tapi saya juga tidak setuju dengan pendapat bahwa memang dikatakan di Alkitab kalau yang orang yang terkutuk di atas kayu salib adalah contohnya, tapi secara saya pribadi memang dikatakan orang terkutuk, tapi saya berpendapat bahwa Yesus itu mati di atas kayu salib karena dia menebus dosa manusia. Karena Kristus itu telah menebus contohnya kami yang percaya kepada Kristus, dia telah menebus kami dari kutuk hukum Taurat yang menjadi kutuk bagi kita, maksudnya bagi kami ya. Jadi sebab yang dikatakan di Alkitab bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maka Kristus di sini sudah menebus kami daripada hukum Taurat itu, yaitu mati di atas kayu salib, karena sebelum dia datang ada kayaknya dia akan menjadi perantara antara Tuhan dengan Allah Bapa dengan anak begitu. Makanya dia diutus ke dalam dunia menjadi perantara, jembatan begitu, karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan Allah dengan manusia itu bisa dikatakan renggang, bisa dikatakan tidak harmonis lagi, karena manusia lebih mendengar apa yang dikatakan oleh iblis saat itu, yaitu dia menyuruh memakan buah dari yang sudah dilarang Tuhan. Dengan cara iblis masuk ke dalam menyerupai ular. Nah, makanya di sinilah muncul namanya penyelamatan. Makanya sebenarnya saya baca itu tapi saya sudah lupa di buku mana, mengatakan bahwa dia mengosongkan tahtanya di surga dan dia buku mana? Ya lanjut. Ya maksudnya kan, saya sempat baca tapi saya sudah lupa baca karena sudah lama juga, semenjak saya baru semester 1 dulu kuliah, saya sempat baca itu di perpustakaan tapi saya lupa bukunya, tapi saya ingat saya pernah baca buku itu, makanya saya
bilang, karena saya sempat baca dikatakan begitu bahwa dia mengosongkan tahtanya di surga, dia masuk dalam bumi menyerupai manusia untuk dan Oke Bang, dan terpanjang nanti dilupa. Jadi Bang Akhir Dewa, Bang Dewa monitor, Daeng, Bang Hardi monitor, pada nggak monitor. Oke. Jadi kalau menurut Bang Sapri ini diterima kalau Yesus itu terkutuk seperti kata Paulus. Galatia 3:13. ya, kalau saya sih terima karena memang dikatakan di Alkitab kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang dikatakan itu salah, karena kan memang seperti dikatakan di Galatia 3:13 bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Kami orang Kristen tidak mungkin mengatakan bahwa itu salah, itu salah itu. Kalau pemahaman saya secara pribadi sih Bunda begitu. Baru tidak tahu kalau yang orang lain katakan bahwa dia menganggap bahwa itu salah, karena menurut teman saya seperti saya jelaskan tadi bahwa Kristus menebus kami atau kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kami atau bagi kami orang Kristen, dan dia menebus kami daripada kutuk Taurat itu, dia menjadi suatu kutuk karena kita, karena ada tersurat bahwa terkutuklah orang-orang yang digantung di atas kayu salib. Kalau saya pribadi sih Mbak, tidak tahu kalau yang lainnya. Oke, Anda mengimani bahwa ya betul Yesus mati terkutuk ya di tiang salib sebab begitu kata si Paulus. Nah, pertanyaan berikutnya, dosa apa kira-kira? Itu apa Bang? Sampai bunyi-bunyi krek-krek. Handset, tempat handset. Nah, iya. Kemudian pertanyaan berikutnya Bang, dosa apa kira-kira yang telah dilakukan Yesus sehingga dia harus mati terkutuk? Dosa apa? Karena gini ya, kalau kita ke ulangan sebentar Bang, dikit. Ulangan 21:22. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung pada sebuah tiang, maka janganlah kau biarkan mayatnya semalaman, karena itu terkutuk menurut Tuhan. Jadi seseorang yang digantung itu karena telah melakukan dosa yang besar. Dosa apa kira-kira yang dilakukan Yesus sehingga harus mati terkutuk Bang? Digantung terkutuk. Kenapa dosanya kira-kira apa? Ya, terima kasih. Kita kan sudah mengimani Yesus yang mati terkutuk. Nah, kira-kira apa yang telah dilakukan Yesus? Oke Bunda, terima kasih. Menurut pemahaman saya berhasil memang apa yang menurut pendapat orang lain ya. Tapi secara saya pribadi, ini menurut akal saya pribadi, sebenarnya Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi semenjak yang seperti yang dikatakan dalam 4 kitab Injil bahwa apa yang dilakukan Yesus itu selalu dijadikan alasan bagi ahli-ahli Taurat saat itu untuk apa tadi dibilang kalau sekarang itu untuk memetik gandum pada Sabat. Banyak hal yang dilakukan Yesus, tapi itu selalu dijadikan alasan bagi ahli Taurat saat itu untuk kalau bisa kita untuk memfitnah Tuhan Yesus saat itu. Makanya berbagai macam cara dilakukan oleh ahli Taurat saat itu untuk menyingkirkan Yesus, seperti dengan cara menghasut Yudas, sehingga Yudas itu dikatakan dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Nah, sebentar Bang, kalau kita ke ulangan 27-25 ya, yang terkutuk itu orang menerima suap. Anda sudah mengakui bahwa Yudas menerima suap dengan menjual Yesus. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Yudas menerima suap ini untuk membunuh Yesus yang tidak bersalah. Anda sudah mengakui Yesus tidak bersalah. Yang menerima suap Yudas, Anda sudah mengatakan juga, berarti yang terkutuk ini Yudas. Galatia 3:13, yang tergantung terkutuk itu ya berarti Yudas. Karena Yesus tidak memenuhi syarat untuk menjadi terkutuk. Ya, terima kasih. Menurut teman saya di sini beda kalau dibilang menerima suap dengan beda yang dikatakan bisa dikatakan menjual ya. Bisa dibedakan di situ suap dengan menjual. Kan kalau dalam Alkitab tidak dikatakan suap, tapi dia menjual. Berarti dia sendiri yang pergi menjual. Terus bukan orang datang. Kan kalau disuap berarti orang yang datang mendatangi kita.
untuk ku kasih kau uang baru kau pergi nanti bunuh ini orang ini, contohnya begitu. Itu baru Yusuf. Tapi kan Yudas sendiri yang pada saat perjamuan kudus, dia sendiri yang pergi dari situ dan menghadap untuk menjual Tuhan Yesus. Memang saya di situ kata bahwa bukan suap tapi dia menjual. Kalau saya ya pakai akal. Karena jual dengan suap itu karena jual sama suap itu jelas berbeda. Kalau menjual itu contohnya saya menjual kepada Bunda Rahma. Apa yang contohnya saya menjual Mas begitu ya. Saya jual kepada Bunda Rahma dan Bunda Rahma membeli. Nah, begitupun dengan Yudas. Kalau dikatakan bahwa dia menjual. Gini, saya menjual misalnya nih, misalnya dia Bang, saya nih, misalnya contoh ya saya Yudas menjual Yesus. Hasil dari saya menjual Yesus, saya menerima upah. Upah itu disebut suap. Misalnya nih, kita misalnya memasukkan seseorang ke sebuah perusahaan, kita disuap supaya bisa memasukkan. Nah, saya menjual Yesus. Saya. Jadi kalau kita berkhianat ya, kan Yudas ini berkhianat, menjual Yesus. Apa tujuannya dia menjual? Supaya dia menerima uang, upah suap. Dia menerima upah jasa. Ganjaran, dia menerima uang. Itu hasil dari yang dia terima itu disebut suap. Proses pengkhianatannya itu menerima upah, itu yang disebut suap. Disuap supaya dia berkhianat, memberitahukan di mana gurunya bersembunyi, di mana Yesus sembunyi. Makanya terkenal cuman Yudas, kis Yudas. Siapa yang kucium itulah dia. Itu hasil dari pengkhianatannya. Dia menerima uang. Uang ini disebut uang suapan, disuap. Dia jual Yesus. Apa hasil dari penjualannya? Menerima uang. 30 keping itu. Nah, di sini yang menerima suap itu atau menjual Yesus itu adalah Yudas. Siapa yang menurut Ulangan, menurut Tuhan di Perjanjian Lama itu yang menerima suap itu adalah terkutuk. Ya. Anda tidak bisa menemukan dosa Yesus toh, nggak bisa menemukan dosa Yesus yang menyebabkan di Ulangan 21-23 orang yang digantung itu, yang harus dibunuh itu orang yang melakukan dosa besar. Yesus tidak memenuhi standar, tidak memenuhi syarat untuk jadi apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus mati terkutuk, nggak memenuhi gitu. Kecuali Anda bisa membuktikan Yesus punya dosa-dosa yang wow gitu ya, besar gitu. Nggak ada kan? Dan Anda menganggap Yesus itu suci. Di sini maghrib. Siapa ya Bang Yudi? Mau ini sama atau Bang siapa? Pak Yahya Musa? Silakan dilanjut dulu. Tutup aja dulu semua. Tutup aja dulu semua Bunda. Tutup aja dulu maghrib. Nanti habis kita buka lagi. Maghrib ya. Saya turun dulu karena saya mau ke Palopo ini, mau jalan ke Palopo ini. Oh gitu ya Bang. Naik lagi Bang ya? Iya. Iya nanti saya naik lagi. Bunda. Iya Bunda. Maaf Bunda, Dewa baru on. Tadi Dewa lagi ngutak-ngutik alat ya dari tadi. Dari tadi Dewa lagi ngutak-ngutik alat, ya kan? Makanya ini Dewa masih belum paham. Tapi ya sekarang udahlah pakai yang normal aja ini. Ya gimana? Apa yang pembahasannya Bunda? Silakan Bang Sapri. Pembahasannya ini. Oh ya Bang Dewa tuh. Bang Sapi. Sapi lagi. Sapi. Iya Bang, kenapa Bang? Ya gimana? Apa pembahasannya itu tadi Pak? Saya kurang begitu nangkap. Yang saya tangkap tadi mengenai kutuk. Oh iya Bang, maksudnya saya tadi bilang bahwa memang saya akui memang bahwa orang yang tidak Abang posisi itu di mana Bang? Posisi Abang di mana sekarang? Di rumah. Diskusi itu Bang, kalau mau diskusi itu cari tempat dulu yang enak Bang, supaya kita gampang diskusinya, supaya kita enak diskusinya, supaya terarah. Kalau misalkan Abang diskusinya cara seperti ini, ya ini repot Bang nantinya Bang. Abang nanti nggak konsen, posisi lagi rame gitu kan, posisi lagi berisik. Cari tempat dulu Bang, cari tempat dulu. Oh iya, nanti saya lagi Bang, karena ini saya mau siap-siap mau turun ke Palopo ini Bang. Mau turun ke Palopo? Iya. Ini mah saya kan Abang mau berangkat ke Palopo sekarang?
Iya, makanya Sekarang mau nanti saya naik berangkat? lagi kalau iya. Oh baik, kalau Makanya- misalkan seperti itu silakan. Nanti naik lagi setelah abang dapat tempat yang bagus, ya. Iya bang, iya bang. Baik. Oke, yuk. Siap. Gimana Bunda Rahma ini? Posisi orang lagi di jalan, lagi berisik, lagi rame, mau diajak diskusi lagi. Bingung Iya kita. tadi baru dia sampaikan kalau dia lagi di jalan, tadi enggak gitu. Oke, mana lagi hotel kau izin sholat maghrib nih? Belum di sini, masih ada setengah jam lagi di Dewa. Iya. Tadi Dewa lagi ngutak-ngutik barang, ya kan? Masih nggak paham juga soalnya ini. Ya Bang Andi, gimana Bang Andi? Ini Pak Yudi agamanya apa Pak Yudi? Alhamdulillah saya Islam Babang. Baik, siap. Ini ada Pak Ya, Joker. cuma saya tuh punya cerita sama Bang Juma itu tentang adik keponakan ya, yang tadinya Kristen gitu, sekarang setelah Ini mendengar diskusi juga ada kucing lagi, suara kucing ini. Coba cemplungin dulu ke sumurnya Bang, kucingnya Bang. Ya ini ada Pak Joker, silakan Pak Joker, musuhnya Batman ini. Silakan. Ya, selamat malam. Ya, selamat pagi Pak. Oh, Gimana, pagi Pak? ya. Oh, selamat sore, Saudara. Ya, saya di Belanda ini Pak posisi Pak. Oh, Pak di Belanda. Oh iya. Saya lihat di Gimana, atas di siaran live ini ya. ada tulisan yang tulisnya Kristen nyembah Yudas. Kalau saya bilang Islam sembah kotak hitam gimana, Pak? Tunjukkan saja ayatnya Bang. Ada nggak kalau misalkan kami itu umat Muslim itu menyembah kotak hitam? Tunjukkan Ya, ayatnya Bang. juga tunjukkan ayatnya Kristen nyembah Yudas yang mana? Baik, kita tunjukkan nanti siapa yang disalib menurut Abang itu Bang. Menurut, ya kita bahasnya menurut kitab Kristen apa Islam ini? Lah, jangan dicampurkan Bang. Ketika Abang masuk ke dalam Nggak Kristen, bisa, kita masuk nggak ke bisa, Kristen karena Bang. di Islam, dengar, karena di Islam itu mereka bilang Yudas yang disalibkan bukan Yesus. Sekarang saya bilang kita bahas ini Kristen atau Islam ini kitabnya. Lah, sekarang begini, Abang mau masuk ke mana? Ke kitab mana? Ke kitab Kristen atau ke kitab Islam? Kalau kita Ya, masuk saya ke bilang kitab Al-Quran, kita masuk ke Al-Quran. Jangan pernah yang namanya menyatukan antara Islam dengan Kristen, Bang. Antara Bible dengan Al-Quran tidak akan pernah nyambung. Antara hak dan yang batil tidak akan pernah nyambung. Baik, silakan. Ahi, Siapa Dewa, yang kita Dewa. bahas? Mau di Sebentar, dalam sebentar, Bible? Ahi. Bentar, Ahi, Bang Dewa. Aku izin sholat ya. Aku sudah jadikan moderator ya. Mohon izin sholat. Bang Andi Lanjut. aja, Bang Andi jadikan moderator Bang Andi. Udah juga, udah. Baik, silakan. Silakan, tadi ente berstatement kepada kami kalau misalkan kami itu menyembah kotak hitam. Silakan, ada perintahnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis? Bang Dewa dengar. Saya kan cuma bilang, gimana kalau saya sebut Islam itu sembah kotak hitam? Ya, tunjukkan buktinya ke kami. You tulis di situ Kristen nyembah Yudas. You buktikan. Baik, kita buktikan sama-sama di sini. Menurut Bapak, baik, kita buktikan di sini. Siapa menurut Bapak di sini? Oh, ada Bang Juma itu. Bang Juma udah monitor. Bang. Oke, 8690 Bang, 101 Bang. Menurut Abang, di dalam kekristenan siapa yang disalibkan itu? Yesus atau Nggak usah siapa? tanya, buktikan dalilnya mana. Nggak usah tanya lagi. Kebiasaan Gimana ini bertanya-tanya orangnya? itu balik. Kalau tidak bertanya terus gimana caranya, Bang? Kita kan di sini mau kasih tunjuk mencari dalilnya. benar Lu atau kasih tidak. Tunjuk dalilnya. You kasih tunjuk dalilnya. Kristen nyembah Yudas itu yang mana? Langsung aja sini jawab ya, nggak apa-apa jawab aja. Boleh saya ambil alih, boleh? Boleh Bang. Nggak usah, Cuma kamu Boleh. diam. Kasih Madewa itu. Jangan emosi, Bang. Saya tidak emosi. Kamu itu ngomong-ngomong Kristen. Kalau disenggol sedikit itu kamu buat laporan polisi dan segala macam. Lima kamu perlu dilaporin.
Ini orang Cuma Kristen kamu ini. diam, saya bicara dengan dewa. Cuma kamu diam. Kamu takut sama saya ya? Enggak, saya tidak takut. Saya bicara sama Mahadewa. Oh, Katanya dia kirain. dewa. Ngapain kamu yang Kalau ngomong? kamu nggak takut, kenapa kau harus milih-milih? Enggak usah. Saya bicara sama dewa. Ya kan dong. Saya tanyanya sama dewa. Ya, tapi yang nulis Makanya itu saya Kristen yang Mbak Yudas itu saya yang nulis. Gimana dong? Lah. Mahadewa yang ini mulai. Berarti saya yang harus mempertanggungjawabkan Nggak itu. usah, saya tidak perlu sama Udah kamu Bang semua. Joker, Saya jangan nggak perlu. kayak anak kecil. Dengerin aja Bang Juma. Saya bukan anak kecil. Saya bicara ini karena saya mau ngomong sama Itu dewa. Ngapain ya? fakta. Kristen itu 2000 tahun menyembah Yudas itu fakta, nggak bisa kamu bantah. Lu buktikan. Oke. Dewa buktikan dewa. Saya buktikan samamu. Lu diam. Dewa bicara dewa. Orang yang terkutuk itu Saya minta dewa, adalah anak kecil. Saya orang minta dewa. yang mati di atas tiang salib. Sedangkan yang Anak kecil. terkutuk itu adalah Yudas, bukan Yesus. Yesus itu adalah rasul. Dia utusan Allah, utusan Tuhan, utusan Elohim. Kami menyebutnya Nabi Isa. Yang terkutuk itu Yudas. Jadi yang kalian sembah selama ini itu adalah Yudas Iskariot. Oke, itu yang perlu saudara pahami. Nah, kalau Anda keberatan dengan saya mengatakan Yudas yang disalib, buktikan ke kita bahwa Yesus itu terkutuk. Saya sudah katakan dari sejak bulan-bulan kemarin bahwa yang terkutuk itu Yudas. Buktinya Galatia 3 nomor 13. Terkutuk orang yang mati di atas tiang salib. Berarti yang mati di atas tiang salib ini wajib terkutuk. Sebab ada tertulis, kata Paulus, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tertulis di mana? Tertulis di Ulangan 21. Nomor 22 sampai nomor 23. Apabila orang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kamu hukum mati, janganlah kau biarkan orang yang terkutuk, yang dikutuk, bukan terkutuk. Janganlah engkau biarkan orang yang dikutuk Tuhan Allah, yang kau gantung di atas tiang salib itu, mayatnya semalam-malaman di atas tiang. Tetapi haruslah kau turunkan supaya tidak menyentuh tanah yang dipersembahkan Tuhanmu kepada nenek moyangmu. Makanya mayat yang digantung itu pada hari Jumat itu seketika buru-buru Yusuf Arimatea dan Nikodemus beserta Maria minta kepada Pilatus untuk segera menurunkan mayat itu. Tidak boleh kena hari Sabat, dia di atas tiang. Kenapa demikian? Karena orang yang di atas itu adalah orang yang terkutuk. Oke? Di mana Yudas terkutuk? Di Ulangan 27 nomor 25. Orang yang makan suap adalah orang yang fasik, orang yang terkutuk. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Paham? Nah, sedangkan di kitab saudara dikatakan bahwasanya Yudas makan dan menerima uang suap. Mana dalilnya? Kita baca di dalam Matius 26. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Yudas berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Yesus kepada kalian? Mereka imam-imam kepala kemudian memberikan dan membayar 30 uang perak kepada Yudas. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yudas. Oke, jadi terbukti yang makan suap adalah Yudas, yang terkutuk adalah Yudas, yang mati di atas tiang salib itu adalah Yudas. Ludes. Ludes. Kantongnya ludes, Bang. Kantong ludes, kaburlah dia. Masih mau aku datang besok? Tanya kuotanya ikut hotspot itu. Tidak. Emang gitu mereka.
seperti ikan teri pakai helm, habis itu bawa pisau, teriak-teriak di pasar, ayo siapa yang mau duel, kan gitu. Ditampar pakai sendal jepit, hancur meleleh langsung jadi perkedel. Orang-orang ini nggak gunakan akal, soalnya cuma iman, jadi susah. Ya setidaknya kan masih ada orang yang berpikir Bang ketika berdiskusi itu. Memang sasaran kita kan bukan mereka yang kita ajak diskusi, tapi betul. sasaran kita itu adalah yang menonton. Betul Pertama yang sekali. menonton, kedua mencerdaskan, yang ketiga pencegahan pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Ya. Benar sekali. Betul apa benar Bang kira-kira Bang? Betul sekali. Nah tuh, betul. Bang Yudi juga bilang betul sekali. Iya. Itu terjadi sama keponakan saya, Bang Juma. Dan itu Alhamdulillah. yang tadinya Kristiani sekarang jadi mualaf, sering sekali saya sini serahkan nih ke apa itu. Dan karena masih mentah ya Bang, itu keponakan itu terus dibimbing sama saya, terutama sama Bang Juma itu, dan akhirnya alhamdulillah Bang, sampai ada 3 bersaudara ya, semuanya masuk Islam Bang. Allahu Akbar, Masya Itu karena Allah. syariatnya, karena Bang Juma saya senang sekali hari ini berkah buat saya untuk mengucapkan terima kasih atas tausiahnya Bang Juma yang tak pernah lelah. Terima kasih Bang. Salam sama ponakan ya Bang ya. Iya. Salam dari Bang Suma bilang. Iya, insya Allah Bang. Alhamdulillah. Hari ini hari keberuntungan bagi saya sekarang bisa naik di room ini dan bisa mengucapkan langsung terhadap Bang Juma Bang. Alhamdulillah, terutama kepada host. Iya Bang. Ini juga Bang diinformasikan dari Adinta Ariwibisono bahwa ini barusan saya japri sama beliau. Beliau juga mensyahadatkan berapa orang ini? 2 orang kulihat ini. Fotonya yang disyahadatkan 2 orang, ya, anak dan ibu. Diantar oleh anaknya ke masjid. Oh, namanya Ibu Ratna. Masya Allah. Ini anaknya namanya Ibu Ratna, tapi anaknya masih Kristen. Anaknya yang Kristen ini antar ibunya pergi ke MCI, disahadatkan oleh Dinda Ariwibisono. Gila, seorang anak yang masih Kristen antar ibunya untuk disyahadatkan. Tanda-tanda ini, tanda-tanda. Tanda-tanda. Masya Allah, Masya Allah. Kekuatan yang nggak bisa terukur. Siap. Ini Bang kena Ariwibisono dek. Yang jumpa kita waktu itu, adiknya Seno Wibisono, kembarannya. Ini ada ibu datang ke MCI, disyahadatkan oleh beliau, diantar sama adiknya, anaknya yang masih Kristen sendiri. Tanda-tanda materi yang dibahas sampai dia itu jatuh cinta dikarenakan mendengarkan terkait dengan Nabi Isa, umat Islam yang memuliakan Yesus dan Kristen justru menghinakan Yesus. Nah, itu sampai ibu ini kaget-kaget. Benar ya, Islam ini memuliakan, sedangkan kita sendiri ini mengutuknya. Akhirnya alhamdulillah dia syahadat. Mudah-mudahan anaknya menyusul. Oke, lanjut. Ini ada perempuan dari Samaria Bang, mau diladenin Bang? Halo. Iya. Oh Ya, ya. salam. Gimana, Ya. Skonerbol? Nama saya Moses Set. Dan jadi saya sebenarnya ingin nanya-nanya aja sih. Ini tapi saya tidak mengenai Kristen yang mengubah Yudas ataupun tentang penyaliban Yesus atau Yudas itu boleh gak Bang? Silakan. Dari agama mana? Kristen saya. Kristen. Ya, jadi saya mau nanya apakah Quran ini menganut teori geosentris seperti di Al-Anbiya 33, Az-Zumarat 5, Surat Yasin 40 sama Ibrahim ayat 33 gitu. Karena sepertinya kalau saya lihat
dari NASA itu yang betul ternyata bukan geosentris tapi heliosentrisme, teori mengenai matahari sebagai pusat alam semesta. Maksudnya apa ini? Oh ini arahnya kemana ini? Saya nanya tentang kayak astronomi cuman yang ada di Al-Qurannya gitu. Paham bang poinnya bang? Boleh diulang mungkin ya? Ya jadi apakah Quran itu memegang teori geosentris seperti yang di Ibrahim 33, Al-Anbiya 33, Surat Yasin 40 dan Az-Zumar 5? Ya itu yang diterangkan Al-Quran itu udah benar bang. Sesuai dengan ilmu pengetahuan juga kan demikian adanya kan? Tapi seperti saya itu kalau dalam konteks yang perubahan siang dan malam di bumi kita ini, yang bergerak itu bumi kita, matahari itu tidak punya garis edar matahari, hanya kayak punya magnet yang mengontrol planet-planet kayak Saturnus, Jupiter, Mars dan lain-lain. Kan dikatakan di ayat Al-Quran nih misalnya seperti di mana dikatakan dalam surah Yasin ya, Bismillahirrahmanirrahim, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falakin yasbahun. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan, dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya. Ini sudah sesuai dengan sains. Ya, tapi ya kan? Kalau Ibrahim 33 yang dia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar dalam orbitnya dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Kalau yang ini terus gimana bang? Karena kan kalau matahari punya garis edar terus dan telah menundukkan bagimu siang dan malam, itu sangat geosentris sekali teorinya kalau kayak gitu soalnya. Enggak, matahari itu pun bergerak bang. Ya, ini saya sebetulnya udah sering nanya mengenai matahari itu berputar juga, ya, bergerak juga mengelilingi pada porosnya. Milky Way kan, matahari mengelilingi Milky Way itu setahu saya kalau saya baca itu sama sekali tidak memiliki hubungan konteks dengan siang dan malam, karena matahari mengelilingi center Milky Way itu satu putarannya itu memakan waktu 230 sampai 250 tahun. Jadi pergerakan matahari mengenai garis edar dalam perputaran di center of Milky Way ini sebenarnya sama sekali nggak ada hubungannya sama perubahan dari siang. Bukan begitu. Matahari berputar pada porosnya sendiri kan. Terus bumi ini juga mengelilingi. Nah, pembuktian kebenaran Al-Quran terjadinya siang dan malam justru karena itu. Ya, bumi berputar pada porosnya juga kan, sambil mengelilingi matahari. Nah, saya sebetulnya juga udah tahu yang seperti ini, cuman mengenai matahari yang berputar pada porosnya itu NASA bilang meskipun matahari diam, maksudnya kayak berada di tengah dikelilingi sama planet-planet lain, tapi gerakan matahari ini tidak memiliki garis edar karena gerakan matahari dalam konteks siang dan malam itu tidak bisa ditebak, kayak kadang bisa ke atas sedikit atau ke bawah dikit atau ke kanan dikit atau ke kiri dikit, kayak kadang siap berubah-berubah tapi perubahannya itu tidak bisa ditebak. Jadi sebenarnya dalam konteks siang dan malam garis edar matahari ini pun nggak ada lagi. Kalau matahari berputar pada porosnya itu pun berputar pada porosnya itu kan artinya berputar di tempat gitu. Nah itu kan berputar di tempat gitu, udah ada garis edar yang kayak menunjuk matahari itu mau berputar ke arah mana gitu. Nah itu di garis edarnya sendiri. Kalau poros, kalau kayak Mars, Jupiter, Saturnus gitu memang punya garis edar. Tapi kalau yang poros matahari yang bumi dan planet lain itu sama-sama memiliki garis edar juga. Tapi matahari pun sama, tapi matahari tidak bergerak dari meninggalkan porosnya.
hanya berputar pada tempatnya, sementara bumi mengalami hal demikian sambil dia bergerak mengelilingi matahari. Berputar pada porosnya itu kan berarti tidak beredar kan ya Bang, maksudnya kayak stay di tempat situ meskipun berputar tapi kan tidak beredar, sedangkan yang dikatakan di Quran ini matahari dan bulan beredar gitu. Yang Anda tidak pahami di sini apa? Sebenarnya saya sih tertarik sama dunia astronomi ya, saya sebetulnya tidak terlalu tertarik sama kayak pembahasan mengenai Yesus, Isa ataupun lain-lain, tapi saya lebih tertarik mengenai astronomi dari kayak segi-segi agama gitu sih sebetulnya. Iya, Anda tidak tertarik membahas yang menciptakan itu semua? Kalau itu sebetulnya ya kurang tertarik sih Bang. Sebenarnya saya lebih tertarik ke masuk dunia astronominya sebenarnya. Ya kalau misalnya Anda mendapatkan kebenaran tentang astronomi ini, kaitannya dengan itu, harusnya Anda mempertanyakan Tuhannya dulu. Soalnya kenapa Bang? Soalnya yang mengatur ini semua kan Tuhan pencipta langit dan bumi, kan gitu. Benar nggak? Iya, memang semua yang mengatur Tuhan pencipta langit dan bumi, tapi kan agama itu kan ya banyak ada versi Tuhannya masing-masing yang menciptakan langit dan bumi gitu Bang. Ya, berarti kan agama tidak semuanya benar, cuman satu agama itu yang benar itu. Contoh misalnya, sebuah agama pasti memiliki konsep sebuah kitab. Nah, bagaimana pendapat Anda yang mengatakan dalam Yosua 10:12 itu matahari berhenti? Nah, itu saya sudah pernah lihat di Google juga ada orang Islam yang menyalahkan akan teori geosentris di dalam Alkitab gitu, tapi setelah saya lihat sendiri saya kaget. Enggak, menurut saudara, sejauh Anda memandang, apakah matahari ini memang pernah berhenti? Berhenti maksudnya berhenti berputar pada porosnya atau berhenti? Berhenti total, berhenti total. Kalau itu ya nggak pernah. Nah, lalu bagaimana dengan sebuah kitab yang mengatakan demikian? Oh, kalau itu di Al-Quran juga ada pas Nabi Yosua itu, Nabi Yosua kalau diberikan Yosua kan nggak jelas kau kemana. Itu di Bible itu, Yosua 10 nomor 12 itu di Bible. Bukan Yosua tapi Yosia. Iya, Yosia. Ya itu di Quran juga ada kejadiannya ketika Nabi Yosua diberikan kuasa Allah untuk memberhentikan matahari pas perang. Ini dalam kitab Yosua 10 nomor 13 diperintah, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Yosua itu bukan astronomis atau apa-apa yang mengetahui hal demikian, karena memang di zaman-zaman berarti astronomi ini lebih hebat daripada Tuhan kan? Menurut saudara? Oh, enggak. Ya tentu Tuhan lebih hebat. Tapi ini sini Tuhannya mengatakan berhenti, mataharinya berhenti. Lah, ya memang mataharinya berhenti karena pas itu perang, kalau nggak salah memang tradisinya kalau sampai malam itu udah mau melewati jam 12 itu perang harus berhenti. Makanya pas itu Yosua minta Tuhan buat memberhentikan matahari. Ya itu sebenarnya aku tahu sih itu kayak dari sudut pandang Yosua, meskipun aku tahu Yosua di situ salah mengatakan matahari untuk berhenti, tapi saya pikir itu Yosua hanya berbicara berdasarkan iman sehingga Tuhan tahu apa yang ada di pikirannya, meskipun dia tidak mengerti yang bergerak yang mana matahari atau bumi. Begitu. Ini menurut saudara yang tertulis di kitab Yosua itu firman Tuhan atau karangan saja ini? Menurut saya firman Tuhan, tapi firman ya memang kalau firman Tuhan berarti harusnya benar terjadi matahari berhenti. Ya, saya tahu. Nah, kira-kira kalau matahari berhenti bersinar, tiba-tiba padam dia, bukan karena malam ya, mataharinya, kira-kira bumi ini masih ada kehidupan kagak? Ya kalau itu mungkin masih sih, soalnya kalau matahari kita akan membeku. Karena tak ada panas, matahari mati, berhenti. Api-api masih ada, api-api yang misal kayak dari gunung-gunung atau gimana gitu. Gimana ceritanya ya? Matahari berhenti. Artinya kan matahari selama ini sejak dicipta sampai hari ini kan matahari itu tidak pernah berhenti.
Ada masa di dalam kitab yang Anda pegang, matahari berhenti, mati dia. Apa yang terjadi alam semesta ini kalau sinar matahari ini sudah tidak bersinar? Matahari itu tidak pernah berhenti, Bang. Kapan dia berhenti? Barang sedetik, hancur alam semesta ini, hancur. Pusing ini bocah ini. Tapi dikatakan dalam kitab saudara, matahari berhenti. Nah, sekarang permasalahannya adalah, kalau Anda kemudian mengaminkan bahwa astronomi memiliki kesimpulan akhir bahwasanya apa yang ada di dalam Al-Quran itu selaras. Pertanyaannya, dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lail sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Ini dari mana Rasulullah bisa tahu? Sedangkan seorang Yosua yang diimani sebagai nabi menceritakan matahari berhenti. Rasulullah justru mengatakan tidak mungkin matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya sendiri. Iya, ya saya tahu, tapi Dia jeda. Matahari itu berputar juga walaupun kecepatannya tidak sama dengan bumi. matahari berputar ya di itu galaksi. Fokuskan dulu ke Yosua, bro. Itu Yosua dulu loh. Nanya dulu, Yosua dulu. Belum lagi kalau dikasih tahu bumi punya tiang, langit punya tiang, lebih balmu. Apa tuh? Lebih dahulu. Yusya sendiri kan nabinya juga ada di Al-Quran dan ya kan di surah apa itu? Dari surah apa ya? Mana ada Yosua di Al-Quran? Siapa tahu ada Al-Qurannya tahu dia, Bang. Satu risapa boleh. Karena anak sini aku. Bang Nasri barakallah Bang Nasri. Oh salah no asanya siapa poli mbok kasih. Rupa. Cara bicaranya juga nggak jelas ke sini. Dia mau ketinggian ilmunya tapi nggak nyampe gitu. Lagi yang ditabuk Yosua. Dia bilang firman Tuhan. Masa firman Tuhan salah? Tidak tahu, siapa tahu pernah betul matahari berhenti ganda. Mas orang Indonesia kok tuh? Mencoba nih. Membeku kita. Oh iya. Nih, pasti. Ntar aku mau ngomong dulu Bang, benar. Nih Yang mana Bang? Surah Al-Kahfi ya? Ya dari itu. Belum turun tangan Mbak Jibril ya? Halo Pak Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diambil alih dulu deh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngopi-ngopi dulu. Lanjut. Pak Jibril, matahari hentiin dulu dong bentar. Waduh, nih belajarnya dari mana nih Abang Ganteng? Jadi kontrol dari apa? Remote TV kek? Bang, detik matahari berhenti, itu bumi berhenti berputar itu berarti ini nih bergerak Bang. Jadi gimana nih narasi matahari berhenti ini berarti bumi berhenti berputar nih. Ini gimana nih Bang? Ya kalau itu saya sebisa saya jawabnya ya kuasa Allah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, pokoknya itu kuasa Allah. Matahari itu nggak mungkin berhenti Bang, itu udah jelas sekali. Maksudnya bumi yang berhenti berputar kepada matahari. Nah, Abang tahu nggak kecepatan bumi berputar sekarang berapa Bang? Ya saya kurang tahu sih, cuman saya 458 km per jam Bang. Jadi sekali tiba-tiba kita lagi muter 458 km per jam. Tiba-tiba berhenti Bang. Oh ini kita kelempar Bang 458 km per jam Bang. Itu gimana nih bumi berhenti berputar nih Bang? Saya juga kalau itu mungkin
Ya kuasa Allah sih saya jawab. Waduh. Aduh, masuk ke imani saja. Ini jawabannya jangan pakai angan-angan sama cita-cita dong bang. Coba Ada pakai yang logika sedikit. Ucap seperti di Al-Quran saat Nabi Muhammad membelah bulan, tapi Itu udah itu bisa dibuktikan tuh bang. Oh, Itu enggak bisa. Itu Jangan pindah dulu ke bulan, ke matahari dulu, jangan pindah topik. Oh iya. Jangan pindah topik. ya kan tadi saya udah jawab jawaban saya sebisanya saya jawab kuasa Allah. Jadi pernah, menurut kamu pernah matahari berhenti? Bulan maksudnya. Enggak. Yosua itu loh matahari kok bulan. Yang bumi maksudnya. Nah, menurut kamu, Ya. kamu setuju dengan yang ada di Bible itu matahari pernah berhenti? Pernah itu pun berhentinya cuma sebentar. Enggak, setuju atau enggak? Ya setuju aja. Oke, masuk akal atau tidak? Kalau masuk akal atau tidak ya sebenarnya kurang masuk akal, tapi kan ada yang Enggak, jawab yang jelas. Masuk akalmu atau tidak? Kalau buat manusia enggak. Kalau buat Tuhan iya. Emang kamu Tuhan? Bisa membaca Tuhan? Enggak, kan ada ayatnya di Alkitab. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi apa. Jadi menurut Tuhanmu matahari pernah berhenti tapi tidak masuk akal manusia? Ya mungkin begitu. Jadi Tuhanmu mau mematikan akalmu. Nih, soalnya ada ayatnya di Alkitab bunyinya apa yang tidak mustahil apa bagi kita ini bagi manusia itu mustahil. Iya. Tuhanmu pernah menghentikan matahari karena tidak mustahil, tapi Tuhanmu merusak akalmu, betul? Tadi katanya nggak mau bahas ketuhanan, nggak tertarik. Udah Bang Jibril udah diakui. Mau bahas ketuhanan sih sebetulnya saya. Udah Bang Jibril udah diakui bahwa Tuhannya mematikan akalnya, udah selesai. Bang Handi, Tuhan yang menciptakan matahari, Tuhan yang berhak memberhentikan dan Tuhan yang berhak menjalankan kembali. Karena itu ciptaan Tuhan ya. Ya. Jadi nggak ada Wanita Samaria. Sarap juga nih Samaria ini matahari berhenti nih. Kau Samaria ya, Pungkau yang Samaria ya. Kau. Ini boleh lanjut ke yang bagian. Nggak usah dulu lanjut, ini dulu kelarin dulu nih. Ya kan saya tadi udah jawab. Berarti kamu berpendapat bahwa matahari pernah berhenti ya? Ya dulu. Lu tahu nggak apa akibatnya kalau matahari berhenti? Ya kalau matahari berhenti, ya semuanya ini kayak tekan terpental gitu. Pernah nggak terjadi begitu? Ya. Nanti di akhir zaman matahari akan padam dan bintang-bintang akan berjatuhan. Di Al-Quran. Iya, baca ayatnya ada. Rasmi diam dulu. Katanya pas di akhir zaman itu matahari terbit dari barat atau ini bukan masalah akhir zaman, ini kan di dunia. Aduh. Itu ada saintifiknya bang. Itu yang tadi kita bahas itu. Nanti begitu kiamat, bumi ini berputar terbalik bang. Jadi kalau kita sekarang bergerak ke arah barat 458 km per jam, begitu kiamat ini berbalik, berarti matahari itu timbulnya terbalik, berarti 900 km per jam. Seperti yang digambarkan, itu gunung-gunung copot bang, terbang kayak tisu. Itu benar itu. Ya, itu berdasarkan fakta itu 900 km per jam tuh gimana tuh bang? Terus itu loh, waduh. Manusianya gimana itu terus? Ya udah matilah semua. Namanya akhir zaman. Dikelempar 900 km per jam ke barat bang. Gimana tuh? Itu kejadian matahari berputar sebaliknya itu. Iya dong. Kalau bumi kan sekarang berputar ke barat bang. Nanti begitu kiamat kita berputarnya ke timur bang. Ini sekarang kita berhenti aja itu 458 km per jam angin kita dihantam. Gimana kalau kita muter sebaliknya bang? Berarti 900 km per jam angin yang hantam kita. Pasti meninggoy semua dong. Itu jelas. Itu make sense gitu loh. Mengenai itu terus kejadiannya itu sebelum atau sesudah apa umat-umat Allah itu diangkat. Nah ini Bible-mu yang berkata pernah berhenti, berarti pernah terjadi. Seperti itu gitu loh. Kamu kok ini kok muter-muter dari tadi gitu loh. Saya mau nanya yang matahari apa terbit dari. Nggak usah dulu, ini dulu akui ya, dia pernah gunung-gunung berterbangan, kita semua penduduk kehidupan di muka bumi mati semua, pernah ya? Kalau itu kan saya bilang kuasa Allah bang. Pernah nggak itu terjadi begitu? Kalau sekedar bumi berhentinya pernah, tapi kalau kayak umat manusianya meninggal semua atau gimana gitu. Apa akibatnya kalau matahari berhenti? Ya yang tadi terpental itu kan.
Ya, terus pernah nggak ada sejarahnya seperti itu dunia ini? Ya kalau saya sih sejarahnya kan berdasarkan Alkitab. Pernah kagak terjadi begitu? Lah kalau sejarah bulan terbelah aja nggak ada bang fakta. Jangan lari ke bulan dulu, ini dulu. Akui, kamu itu nggak jujur diskusi ah. Akui gimana? Kalau nggak sanggup angkat bendera putih, baru kita pindah topik. Enggak kan saya udah jawab itu masalah. Nah, kalau memang kau percaya matahari pernah berhenti, artinya pernah Bukan terjadi. berhenti bang, padam, bukan Ini lagi berhenti, padam. Nenek melampir, diam dulu. Padam loh, Berhenti. Ih, gimana sih? Padam. Yosua itu tertulis berhenti. Padam. Iya. Jadi kalau pernah berhenti, resikonya itu ya, semua pada berterbangan. Nggak ada kehidupan lagi gitu loh. Nah, pertanyaan sekarang, apa pernah ada seperti itu kejadian? Ya pernah ada, tapi umat karena fokusnya pas itu lagi perang antara bangsa Israel dengan bangsa lain, sehingga yang lain-lainnya tidak kena dampaknya. Saya nggak tahu itu bagaimana bisa terjadi, tapi itu kuasa Tuhan. Ya saya bilang kamu ini tadi mau saintifik, tapi kamu sekarang larinya ke iman. Tadi saya dari awal nggak ada bicara Tuhan sama sekali. Saya dari awal nggak mau bicara Tuhan, tapi malah tidak berbicara Tuhan. Lu tahu nggak resikonya kalau matahari berhenti apa yang terjadi? Kalau ya semuanya kok matahari bumi semuanya akan terpental. Terpental. Pernah nggak kejadian seperti itu? Kejadian seperti itu ya kalau di Alkitab pernah. Mana? Di mana sejarahnya pernah ada begitu di muka bumi ini? Sejarah peradaban manusia di mana? Ya kalau itu ya di Alkitab. Kan kami percaya Alkitab soalnya. Ya di mana ceritanya, coba buka Alkitab. Di mana? Di daerah mana itu? Di dunia mana? Jangan-jangan ada dunia lain selain dunia ini yang kita miliki nih? Ya di Timur Tengah sana kan perangnya bang. Ngaco ini anak ini bagi beri ngaco. Sama Yosua itu kan. Udah nggak jelas Bang Andi, ini orang udah nggak jelas. Dan pernah kebelas juga gak ada fakta bicara mengenai soal sains. Dan pernah kebelas juga dia ada bicara fakta mengenai soal sains. Tetapi ujung-ujungnya dia kuasa Tuhan. Misi Apollo dari NASA ujungnya kuasa Tuhan. Staffnya NASA sendiri bilang. Ente kalau bego cukup 1 jam. Saya percaya NASA, saya percaya NASA. Kalau bego ini mau percaya NASA, saya mau tunjukin datanya bang. Batu. Tunjukin aja Bang Jibril itu bulan terbelah, tunjukin aja. Tunjukin ya. Ente bawa antitesisnya ya. Bawa antitesisnya ente. Bawa antitesisnya nanti. Matahari terbenam di lumpur. Bunda. Terus tolong. Batu nyuri. Ini mau ditunjukin nggak nih? Hei. Pak dongeng. Aduh. Kalau masuk komen terus gua turunin nih kalau nggak mau kondusif. Dengerin dulu. Ya makanya kasih diam dulu. Ini tunggu mod. Ini tadi kan bilang nggak bisa ditunjukkan, nggak ada faktanya, bulan terbelah dan segala macam. Katanya NASA, percaya NASA kan? Ini ditunjukin nih. Ini dari earthmagazine.org. Nih saya translate nih. Saya nggak bisa bahasa Inggris nih, balul nih. 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah. Iya, siap. Siap bang. 2 pesawat ruang angkasa NASA mengungkap retakan bawah tanah kuno dari formasi bulan. Jadi di NASA bilang ada retakan bawah tanah. Habis itu dari science.org, a science glimpse of no early moon. Habis itu dari mana lagi? Ini dari India Times. Ya. Para ilmuwan bingung setelah menemukan retakan yang memperluas di bulan. Jadi ada retakannya nih. Nah ini terakhir nih dari NASA-nya nih. Ini logo apa nih? Ini logo kecap kali nih. Study finds new wrinkle on the Earth's moon. Nih. But a survey of more than 12,000 foto reveals that at least one lunar mare has been cracking. Ini apa ini bahasa Indonesianya nih? Telah retak dan bergeser seperti bagian bulan lainnya. Jadi ada retakannya. Kalau ditanya, mungkin nggak NASA bilang, iya confirm 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad membelah bulan. Nggak mungkin dong NASA bilang kayak gitu. Tapi mereka mengkonfirm ada retakannya.
Coba sekarang antitesisnya kamu tunjukin dari NASA juga ya. Kalau di bulan ini nggak ada retakannya. Apa ini kafir-kafir kadang-kadang, aduh. Ini jadi ladang ini. Jadi ladang ini. Nah sekarang udah kita buktikan dari NASA ya. Sekarang antitesisnya kamu juga pakai NASA, silakan. Gitu diskusinya. Kamu kok diskusi sok-sok saintifik tapi imani juga, imani saja. Saya dari tadi ngomong baru nyadar ternyata di mute aneh. Ya udah sekarang kamu buktikan antitesisnya itu, bantah itu data tadi, silakan. Ya nih. Nah lo mau ngomong apa? Bentar. Ini cara presentasinya gimana ya Bang? Tunjukin kameranya open ya. Tunjukin gua gedein tempat lu lagi, gua gedein lu. Followerin 0 Bang. Biarin aja dia menderita sekalian. Ayo. Kamu baca buku apa di situ? Saya nyari video TikToknya yang siapa tuh nonton itu. Wah, dia ngajak nobar. Dia ngajak nobar. Itu yang jelasin sendiri orang muslim sendiri Bang. Orang muslimnya tapi di akhir berkata meskipun ini Bang susah kalau diskusi pakai cita-cita nih susah. Saya susah ngalahin cita-cita Abang pakai data nih susah Bang. Cita-cita sama halusinasi nyampur daduk. Cari alasan kenapa bulan pernah terbelah gara-gara Nabi Muhammad selain gara-gara lava. Kan tadi saya bilang nggak mungkin dong NASA bilang iya 1400 tahun yang lalu bulan dibelah Nabi Muhammad. Nggak mungkin dong. Tapi NASA menyatakan ada retakan di bulan. Retakannya tapi nggak ada yang sampai memutari garis bulan. Lah tadi kan saya udah tunjukin mendalam retakan kuno. Nggak ada kata-kata retakannya sampai melingkar gitu Bang. Kamu itu membantah tapi otakmu dangkal. Datamu ini cita-cita, ini cita-cita, ini angan-angan, jadi capek. Capek jadinya kau itu. Kirain lu pinter, ternyata lu imani juga, imani saja. Sekarang saya persilakan kau mandi, biar seger akalmu gitu loh. Matahari pernah berhenti. Bayangkan kalau iman masuk itu matahari pernah berhenti. Aduh, kau nggak jadi orang lah. Pinteran monyet kali. Bener. Kalau ada orang mengatakan berdasarkan Bible saya matahari pernah berhenti, mending lu jadi monyet, bener, daripada jadi orang. Udah nggak masuk akal, diketahui anak kecil tahu. Lebih parah sih daripada Quran yang bilang dari punya garis edar sehingga menuduhkan bagimu siang dan malam geosentris. Itu garis edar jelas loh itu. Ini tuh ini langit bertiang nih. Biblos lo bilang gimana nih? Langit bertiang nih. Apa tiang rohani? Awan sebentar Ikhwan, aku mau maghrib. Mau jawab yang pertama dulu mengenai Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ini Kristennya bertanya soal apa? Matahari beredarnya kemana kan gitu? Ya, mungkin ini di kekristenan kurang diajarkan mengenai astronomi dunia sehingga tidak mengetahui hal-hal yang seperti ini. Sesuatu yang kecil itu dia selalu berorientasi untuk sesuatu yang besar. Ya tunggu. Nah, matahari ini berotasi kemana? Semua bintang yang ada di galaksi kita itu berotasi kepada galaksi yang ada. Jadi semua bintang yang ada dan tidak hanya tidak hanya matahari doang, semua bintang yang lain itu berotasi kepada galaksi Bima Sakti. Nah, tadi aku udah jelasin itu sih. Itu pertama kali aku jelasin itu aku udah tahu Bang. Tapi terus ngapain nanya yang itu? Bukan maksud saya perputaran matahari pada galaksi Bima Sakti itu satu putaran itu makan 230 sampai 250 tahun sehingga. Tapi ada porosnya kan, berputar pada orbitnya kan. Jadi benar yang dinyatakan Al-Quran, baik matahari maupun bulan, dia sama-sama beredar. Ya, tapi yang dikatakan di Quran itu dalam konteks siang dan malam, karena dikatakan sehingga mendudukan itu siang dan malam itu. Matahari setelah bahas matahari dan bulan, lalu dikatakan sehingga mendudukan bagimu siang dan malam. Itu konteks perubahan siang dan malam tidak ada hubungannya sama perputaran galaksi pada center Milky Way. Iya kan bagimu soalnya, bagi kita bukan bagi galaksinya.
Jadi jangan dicampur kalau udah ada yang Ini benar loh di sini. bang, Jangan dicampur bang, di maksud dia yang itu, satunya bang, lagi. maksud gitu. dia, Udah ngerti bang, Rasmi. maksud dia itu Udah ngerti. penelitian sama yang tertulis di Alkitab sama, tidak ada pengaruh perputaran matahari di porosnya kepada siang dan malam, itu maksud dia. Iya ngerti. Memang nggak ada pengaruhnya. Makanya yang disebut apa pengaruh siang dan malam itu bagi manusia. Ya lalu matahari dan bulan mana? Karena apa tuh? Karena juga di ayat yang sama ditulisnya itu malah kayak membuat umatnya untuk memuji dia atas siang dan malam gitu. Meskipun di ayat yang sama masih membahas matahari dan bulan serta garis edarnya. Iya emang dalam Al-Quran begitu. Semua segala sesuatu diciptakan tuh pasti bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi nggak ada apa yang berbeda ya tuh. Yang berbeda dengan antara sains yang ateis dan juga Islam adalah semua benda yang ada di alam semesta itu ada tujuannya, bukan kebetulan gitu. Iya, saya tahu kalau itu. Seperti di Az-Zumar 5 ini kan tulisannya Itu langit bertiang tuh gimana tuh, hei? Kiu. Enggak, maksudnya jangan apa kita ini Akhi Jibril nggak usah bahas Bible itu udah apa ya, secara sains tuh udah gagal dia. Mending Al-Quran aja. Sains dari sains astronomi kayak Az-Zumar 5 benar saya bacakan. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Itu bahkan tidak ada titik atau kalimat baru, udah langsung membahas konteks siang dan malam. Tiga-tiga masih ini nggak pakai Az-Zumar berapa? Az-Zumar 5. Enggak, maksudnya nggak ada masalah juga. Maksudnya gimana sih? Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak itu benar ya. Dia menutupkan malam atas siang, menutupkan siang atas malam, serta menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar menurut waktu yang ditentukan. Apa yang namanya? Maksudnya tuh nggak penting sekali. Dari sini memasukkan malam, mulai dari sini dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Kalau dibaca dalam konteks ini sama sekali tidak menyentuh perputaran matahari pada center Milky Way, Bang. Ini sama sekali betul-betul tidak ada, bahkan nggak ada kata ya apa maksudnya, ya nggak ada masalah gitu, karena ini konteksnya adalah diciptakannya matahari dan bulan itu untuk apa? Lebih ke sana sih. Ya maksudnya saya lebih menanyakan ke bagian yang masing-masing. Nah posisinya gini, Sulerbal, Al-Quran itu menandakan kebenaran-kebenaran pada setiap aspek kehidupan manusia gitu, pada setiap aspek apa yang terjadi di alam semesta gitu. Sisanya apa? Pedoman hidup bagi manusia gitu loh. Ya saya tahu sih kayak Alkitab, Al-Quran, terus kitab-kitab lainnya pasti enggak, maksudnya kalau kitab lainnya kan menjelaskan hal yang nggak penting. Contoh misalnya Perjanjian Baru menjelaskan ada orang telanjang ketika penyaliban, itu kan nggak ada pedomannya kayak gitu. Atau misalnya di Perjanjian Lama gitu ada penyembah apa namanya, Musa akan dibunuh Tuhan karena nggak sunat gitu loh. Nggak dapat gitu pedomannya buat apa maksudnya ya. Ya itu kan Alkitab. Jadi jangan dibilang Al-Quran dan kitab-kitab lain pedoman hidup apanya kalau misalnya ada banyak perkataan-perkataan yang nggak penting untuk diiniin gitu loh. Bang, jangan lari maraton, Bang. Lari-lari di tempat aja cukup. Iya, dia soalnya ini tadi Saudara Bali mau menyandingkan Al-Quran dengan kitab yang lain. Buat gua kitab yang lain itu bukan pedoman, dia cuma bikin doang. Kayak gitu loh. Contoh sekarang misalnya soal sains nih, matahari dan bulan diciptakan untuk ini, matahari dan bulan beredar pada tempatnya masing-masing gitu. Kan ini hanya di Al-Quran. Kitab lain mana ada yang Tuhannya mampu sampai ke sana? Ya justru itu salah, Bang. Soalnya salah. Makanya Al-Quran sendiri yang lain betul. Yang salah Al-Quran sendiri justru itu yang salah. Makanya. Kalau Al-Quran salah harusnya misalnya kita ambil dewa bulannya Mesir, YHWH, sama dewanya Yunani, Zeus gitu. Datar di Indonesia itu kebanyakan
Ya udah Kebanyakan apa? Udah. Nah nah gini maksudnya, kalau misalnya Islam bilang bumi itu datar, berarti dia mengambil Yesaya 42 nomor 2 gitu. Kalau misalnya gitu, misalnya kita lihat ya, ini nggak ada dibilang dalam Al-Quran kayak begini, bre. Kita lihat. Ya, Al-Quran salah, Bible yang benar, matahari pernah berhenti. Udah. Nah ini, mana sih bulatan bumi? Bulatan bumi itu berapa tuh? Yesaya 40:22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi gitu. Nah, ini bulatan ini kan terjemahan, bre. Kalau misalnya lu cari arti aslinya itu kan cagah. Cagah itu kan lingkaran, 2 dimensi itu. Yesus ketika diangkat ke langit, kamu melihat seluruh kerajaan di dunia. Lah bumi bulat, gimana dia melihat kerajaan di dunia kalau bumi bulat? Gitu. Makanya jangan, kalau udah bahas Al-Quran, jangan oh iya kitab kami juga atau kitab yang lain juga. Kitab kalian itu nggak bisa Tuhannya membahas astronomi sama sekali. Nggak bisa. Di Yesaya 40:22 aja bumi itu lingkaran. Gitu loh. Ya. Dah, silakan dilanjut Akhi Jibril, Bang Handi, aku mau ini mau maghrib dulu. Jadi kesimpulannya, ntar dulu disimpulkan bahwa Biblemu menurut kamu benar. Matahari pernah berhenti, bumi itu berbentuk lingkaran, langit itu bertiang. Hebat kan Biblemu? Merusak akal manusia kan? Mana ada di Bible kayak gitu? Saya Kristen saya. Bah, barusan diomongin. Sebenarnya saya nggak mau kayak mampir-mampir ke Bible apa soalnya fokus saya di sini sebenarnya cuma bahas. Terus kamu apa? Agamamu apa? Yang tadi yang di. Terus kamu agamanya apa? Saya tanya dulu, kamu agamanya apa, bro? Ya, saya Kristen saya. Ya udah, kenapa kamu nggak mau hubungan dengan Kristen? Dengan Biblemu kamu bicara landasannya apa? Ya sebetulnya kalau. Nah kamu berbicara, saya tanya kamu dulu, kamu berbicara berdasarkan apa? Ya penasaran gitu. Berdasarkan penasaran. Skonorbel. Mana sih? Pakai akal sehatmu. Saya juga Kristen loh. Jangan kamu salah-salahin Al-Quran. Bentar, kayak di Al-Quran bilang apa Allah memotong batasan-batasan bumi kayak gitu kan sebetulnya juga apa sih? Ilmu nggak ada. Saya ngasih fakta malah dari tadi bilang gini. Padahal ayatnya ada tenan. Udahlah kamu ke laut aja lah. Sok-sokan doang gitu loh. Maghrib om. Sholat dulu om. Udah kita bro. Udah. Yang belum sholat. Ya kalau Sulawesi Selatan dari tadi. Oh iya ya. Beda Jakarta barusan. Ya. Sama Jakarta ya. Cuma udah. Tapi diakui tadi loh, matahari pernah berhenti. Pasar Ribu Muslim Kristen. Dia Kristen terbuka dia. Ini ada musik. Bang ibu live. Ini dong. Ada susu ada kopi dong. Baik kamu juga di manajer susu. Jadi saya baca ya Yosua 10:13 ya. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. 7.500-an. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Mana ada dibilang kayak gitu di Bible? Yosua 10:13 bro, ada. Iya. Ada bro, Yosua 10:13 ada. Oh berarti saya masih belum paham berarti ya. Nah iya, Anda belum baca bro. Oh, aduh. Kagak mungkin lah kita mau ngarang-ngarang, nggak boleh lah. Iya benar itu. Kalau ngarang berarti kita salah juga kan? Iya nggak boleh. Ya maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya pada musuhnya
kepada musuhnya. Oh, kalau Joshua kalau di Al-Quran jadi apa itu Om? Gak ada Yosua. Oh, nggak ada Joshua ya. Terus kedua langit tiang. Kalau Yesaya kalau di Al-Quran Yahya. Kita baca lagi no. Ayub 26 nomor 11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Jadi langit punya tiang kalau di Bible. Iya ya. Ayub 26 nomor 11. Siapa tukangnya? Gak tahu. Mungkin waktu pesawat jatuh kali nabrak tiang langit. Ah, yang benar Om. Itu dia. Si Om yang lucu ah. Bukan lucu datanya ya. Biblemu yang lucu bro. Iya ya. Harus perlu itu nanti saya ini dulu. Saya lihat dulu. Direvisi. Mahadewa kok diam, Mahadewa kok nggak ada komentar, nggak ada suara ini Mahadewa. Pada apa semua, parkun semua. Rasmi si halo. Mana yang Kristen? Kok Ya, apa, Bang? suara? Kok saya Iya, apa Bang? Apa Bang? Kristen bersuara dong. Masa saya doang yang bersuara? Ya bersuara nih Bang, bersuara. Masih ada nggak Kristen? Masih dong. Oh iya. Rasmi pingsan mendengarkan matahari pernah berhenti. Oh, enggak lah, itu kan kuasa Tuhan itu. Oh, kuasa Tuhan. Lu tahu nggak Bu Rasmi akibatnya kalau matahari berhenti? Apa yang terjadi? Enggak pengaruh karena kan tadi enggak ada porosnya, enggak ngaruh lah. Lu tak gini ya, kalau kira-kira nih kalau bumi berhenti nih, kan? dengerin dulu resikonya nih, semua benda, tanah, air, pulau, gunung-gunung akan berterbangan. Jadi nggak ada kehidupan. Kalau matahari berhenti? Iya. Iya ya.